luar biasa. TikTok memang luar biasa teman-teman sekalian, Masya Allah. Oke, malam ini kita panjatkan puji syukur senantiasa kepada Allah. Kita masih jumpa teman-teman, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk kembali sharing, memberikan edukasi kedua, peringatan kedua. La haula wala quwata illa billah. Apanya maunya ini nyik-nyok. Benci kali sama aku. Pembatasan. Wah, apa ini? Maju banding. Untuk enggak. Anda tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan yang dibatasi dari hasil pencarian karena kami telah mendeteksi adanya aktivitas pencegahannya. Kebijakan banding berlangsung. Anda tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan hingga dibatasi hasil pencarian. Anda mengajukan banding. Dikeluarkan nenekmu kiper lah. Banyak kali syarat kau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas kita tentunya sebagai seorang muslim, melakukan rutinitas kita, menjaga hubungan kita kepada Allah dan tentunya juga hubungan kita kepada sesama manusia, terlepas itu sesama muslim maupun kepada yang non muslim. Salam serta taslim, pujian kepada manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan keselamatan kepada manusia yang menggunakan akal sehat, sehingga manusia mampu membedakan mana hak batil dan mana yang batil. Manusia bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita berharap kali ini ada teman-teman kita ya dari Oten yang mau naik sini untuk belajar atau menjelaskan kepada kita yang mereka sembah ini apa sih sebenarnya, Tuhan atau manusia yang dibunuh oleh pahlawan mereka, yaitu tentara Romawi dan krunya. Itu pahlawan ataukah kemudian itu adalah penjahat, sehingga yang dieksekusi ini itu Tuhan atau itu manusia? Ini menarik untuk kita perbincangkan teman-teman sekalian, untuk kita bisa mengetahui sebenarnya agama saudara kita ini menghantarkan manusia kepada jannah atau justru menghantarkan manusia kepada neraka. Kalau kita yang kita sembah adalah Allah yang maha hidup, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, dan kemudian dialah Allah yang tidak tersentuh oleh kematian, yang tidak mati, yang kepadanya seluruh manusia harusnya bertakwa. Itu ya sahabat. Nah, kita ingin tahu dari teman-teman kita, yang mati ini Tuhan kah atau apa? Supaya kita tahu kedudukan rekan-rekan kita ini, supaya mereka juga tahu kedudukan mereka. Halo, selamat malam. Kamar 3x3 lagi. Selamat malam. Baru plat muka 3x3. Baru DP luar-luar dan kiri kanan itu dia. Sebelah 7 meter setengah. Baru DP sebelah 9 meter setengah. Baru DP di belakang 9 meter setengah. Selamat malam. Ini banyak tak pakai itu kau. Selamat malam. Kita Halo. keluar rumah pikirin apa nopo kita tidak kali gitu. Tidak ukur dan oke. Di dalam apa semua dia kantong di 16 sudah itu akan ditibahan dah. Baik. Kenapa dia ini teman-teman? Kenapa dia ini? Pagi.
teman-teman? Backing. Kenapa dia ini teman-teman? 3x3 katanya, maksudnya apa itu? 3x3. Di tap-tap teman-teman ya, biar kita bisa diskusi lagi dengan teman-teman kita non-muslim untuk menjelaskan kepada kita ini yang keluar dari kubur ini apa, yang minta kita manusia ini, umat Islam ini menjadi muridnya itu apa gitu kan ya. Kita ingin tahu yang mati menebus dosa mereka ini apa, Tuhankah atau manusia? Itu perlu kita tahu ya teman-teman. Kalau kita sih sebenarnya sudah paham ya, yang mengalami sifat mati itu sudah pasti makhluk kan gitu ya. Makanya kita minta saudara kita ini untuk menggunakan akal sehat supaya tidak pede lagi, pede percaya diri yang memurtadkan anak-anak Islam, pede mengajarkan agama mereka kepada umat Islam sementara mereka sendiri tidak tahu atau pura-pura tidak mau tahu, atau sebenarnya mereka tahu bahwa mereka ada pada jalan yang tidak rasional. Maka karena itulah kemudian Masya Allah, syukran, harus mereka jelaskan kepada kita yang mati ini apa, manusia kah atau Tuhan. Nah nanti kalau ada saudara Kristen yang naik, kalau dia mengatakan Tuhan, nanti kita lihat kelucuannya di mana. Kalau mereka mengatakan manusia, nah sahabat-sahabat lihat nanti gimana kelucuannya. Bunda Rose, syukran, barakallahu fik. Sehat selalu Bun, sehat selalu, panjang umur. Begitu ya sahabat-sahabatku, kita tunggu di tap-tap layarnya, atau kalau bisa ada grup-grup WA yang di situ ada saudara otennya. Itu pada siang hari tugas antum ajak mereka untuk berdiskusi, naik ke sini. Akan selalu menarik tema-tema kita. Tapi semenarik apapun tema ini, kalau tidak ada lawan diskusi juga akan jadi hambar. Karena umat Islam sudah tahu kalau Tuhan itu yang disembah, Tuhan yang benar yang disembah para nabi adalah Tuhan yang tidak mengalami kematian. Yang mengalami kematian itu pasti makhluk. Itu sudah pasti itu. Makasih Kanda Bunda. Masya Allah. Yang mengalami kematian itu pasti makhluk. Nah, jadi malam ini kita mau tahu apakah saudara kita ini paham, apakah mereka hanya ikut-ikutan. Nah itu harus mereka sadari itu. Karena itulah kita mengajak mereka untuk naik ke sini. Silakan di tap layarnya ya, sampaikan kepada saudara Oten yang kita kenal, ajak diskusi ke sini. Ini ada diskusi yang menarik di mana materinya itu sangat menggugah akal sehat. Apakah yang mati ini Tuhan atau yang mati ini makhluk? Gitu. Tengok aja nanti sisi menariknya itu di mana. Pada saat teman kita mengatakan yang mati Tuhan atau yang mati manusia, simak teman-teman. Insya Allah mereka akan belepotan. Kenapa? Karena dasar pijakan mereka itu cuman asal imani, asal percaya saja, asal yakin saja. Bukan terhadap apa yang tertuang di dalam Bible. Karena kalau dalam Bible jelas pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel itu jelas menghidupkan, mematikan, hidup selama-lamanya dan tidak pernah mengalami kematian. Selamat malam Bang Rido. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Bang Rido, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu adalah
hakikat yang hidup, hidup terus menerus, tidak mengalami kemudian yang disebut kematian. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Huwal hayyul qayyum, hidup yang terus menerus kemudian mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tertidur. Sama di dalam kitab Mazmur, penjaga Israel itu tidak mengantuk dan tidak tertidur. Sedangkan ada manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian dijadikan sebagai, namanya diambil untuk dituhankan, untuk dipakai kepada Tuhan mereka. Padahal sebenarnya yang mereka panggil namanya itu adalah makhluk yang tidur, yang ngantuk. Maka tidak layak kemudian bagi orang-orang yang berakal disebut sebagai Tuhan. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri jelas penjaga Israel itu tidak tidur, tidak mengantuk. Sehingga seirama dengan Al-Quranul Karim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nah gitu. Nah, ini kita butuh teman-teman untuk hadir di sini, ya, untuk menjelaskan kepada kita. Kalau sampai mereka tidak hadir, tapi tahu, nggak mau naik tapi tahu dua hal. Yang pertama, mereka sudah mulai ragu. Sudah mulai ragu sehingga hanya dibawa nongkrong untuk menerima ilmu, untuk menguatkan keyakinan mereka dan meninggalkan keraguan mereka. Yang kedua, takut. Takutnya ini karena dia sudah tahu sisi kesalahan yang dianutnya. Jadi dua hal inilah kemudian yang cenderung menguasai mereka. Adapun biasanya yang naik, ngeyel, atau dia punya persiapan untuk menghujat dari terjemahan hadits atau terjemahan ayat suci Al-Quranul Karim. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kita tahu ada beberapa data di dalam kitabnya saudara-saudara kita. Contoh misalnya di dalam Yohanes 19:30, setelah dia mengenyam anggur asam, maka dia menyerahkan nyawanya, maka dia mengatakan sudah selesai dan menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Mati dia di situ. Nah, ini yang mau ditanya, mau kita gali dari mereka. Apakah Tuhan itu bisa mati gitu? Dinda Jai, syukran. Apakah Tuhan itu bisa mati? Oh, tidak bisa mati, Bang. Lalu yang mati itu siapa? Manusia. Nah, nanti kita lihat apa jawaban saudara kita non-muslim ini. Silakan rekan-rekan, sahabat-sahabat, untuk multi yang non-muslim, kami ingin menggali informasi tentang sembahan kalian yang menjadi cakupan amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, ini kita mau tahu, ini yang ngomong ini Tuhan kah atau makhluk manusia? Kita mau tahu apakah dia Tuhan dari perspektif Kristen, kenapa dia Tuhan? Apakah dia makhluk dari perspektif saudara kita Kristen, kenapa dia makhluk? Atau apakah dia hantu atau dia manusia yang kerasukan roh jahat? Ya kan? Bisa jadi kan? Jadi ada manusia, taruhlah misalnya manusia ini adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang menggantikan Yesus. Kemudian dia adalah orang jahat yang dikutuk Elohim, lalu iblis masuk ke dalamnya, memanfaatkan orang yang dikutuk Elohim ini untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 53,
bahwa saatmu tiba dan kuasa kegelapan. Sekarang juga dunia dihakimi. Artinya dunia dihakimi. Nah, itu apa itu? Implementasi dunia dihakimi sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar, itu maksudnya apa? Bunda Syukran. Ini yang perlu untuk diuraikan oleh saudara-saudara kita non-muslim. Karena kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, jangankan untuk mati, mengantuk aja tidak. Jangankan untuk tidur, mengantuk aja tidak, apatah lagi mati. Jadi Tuhannya Yahudi itu nggak bisa mati, ngantuk pun tidak. Mazmur 121 nomor 4. Makasih Umi, barakallahu fik. Jadi bagaimana mungkin sahabat-sahabat sekalian, menurut Islam nih bagaimana mungkin, tapi menurut saudara Kristen mereka memiliki pola. Ya mungkin saja, buktinya mereka tuhankan. Silakan diposting ulang. Nggak bisa diposting ulang ya? Masa sih? Oh, itulah tadi 2 pelanggaran itu. Baru detik pertama langsung pelanggaran. Ini akan memberikan input positif terhadap kita umat Islam, dan akan melemahkan pergerakan para misionaris. Karena kenapa? Semakin banyak orang paham bahwa yang mereka jajakan itu ternyata bukan Tuhan dalam perspektif umum, tetapi hanyalah manusia yang mungkin dianggap Tuhan dan seterusnya. Syukran Bang. Mungkin saja akan melemahkan pergerakan mereka. Dan kalau saya pribadi sih, ini sangat bermanfaat bagi umat Islam, dan ya pukulan berat untuk saudara-saudara non-muslim. Kenapa? Karena akan ketahuan dari lisan mereka sendiri, bukan dari lisan kita. Dari penjelasan mereka sendiri akan ketahuan bahwa ternyata selama ini yang mereka sembah itu ya tidak sesuai dengan yang mereka gaung-gaungkan selama ini. Bang Budi, syukran. Itu teman-teman sekalian. Maka penting kiranya saudara-saudara kita ini kita ajak ke sini, ajak mereka untuk supaya mereka ini bisa paham bahwa oh ternyata yang selama ini kita didoktrin, yang selama ini kita selama ini kita di dogma, setelah digali ternyata kebenaran otentik yang ada itu tidak berdasar terhadap dalil yang sifatnya primer, baik itu ucapan Tuhan langsung yang terjemahannya direkam di dalam Bible, maupun sabda Yesus yang masih terekam di dalam Bible juga. Jadi semata-mata ini doktrin dan dogma saja. Apalagi muncul istilah 100% Tuhan, 100% manusia, 100% sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, ini adalah hal yang menurut kita umat Islam yang berakal ini ya tanda tanya besar. Mereka yang bisa menjelaskan ke kita. Kita hanya bisa tepuk tangan aja nanti. Nah, kita panggil langsung, kita undang langsung sembahannya saudara-saudara kita. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Yesus. Bisa buka kamera, Bang Yesus? Bang Yesus bisa buka kamera? Halo? Halo, Bang? Bang Yesus? Bang Yesus? Coba angkat suaranya, Bang. Waduh, Bang Yesus kok pergi? Padahal kita mau tanya langsung ke oknumnya. Apakah Anda Tuhan atau makhluk? Makhluk ini juga masih terbagi. Anda termasuk golongan makhluk mana gitu. Tapi memang betul-betul cuaca berubah loh. Dan jangan betulan dia tadi itu. Naik lagi Bang Yesus.
langsung loncat turun. Ya, ditetep lagi teman-teman. Bang Yesus tadi kalau masih ada di bawah silakan naik. Ini kami umat Islam yang menjadi sasaran empuk pergerakan kristenisasi, yang menjadi sasaran dari misi pemurtadan, misi pada misionaris, ingin bertanya, yang mati di atas salib, yang mati atas persekongkolan antara orang-orang Yahudi dengan Romawi dan juga iblis, itu Tuhan atau apa? Nah ini Bang Yesus naik lagi. Buka kamera Bang Yesus, biar kami semuanya nggak penasaran. Halo Bang Muslim, Yesus. Bang. Ah? Ya, Bang? Muslim saya, Bang. Waduh, Muslim kenapa Ya, begini Muslim ini. Bang? Akunnya jangan kayak gitu, Ya, Bang, ya, nggak boleh. Yesus yang palsu ini. Waduh, Kan jangan Bang, akun jangan. palsu, Om. Oh iya, kalau bisa saran saya Turunin, jangan Om. Bang. Gak enak saya jadi Iya. Tuhan di atas. Aduh, Gak enak saya jangan, jadi nggak Tuhan boleh. di atas. Turunin dong. Terima kasih Abang Kusuma, sehat selalu ya. Iya, Turun terima ya. kasih sama-sama Bang. Jangan Bang, saran saya diganti Bang. Nanti enggak bagus itu. Kalau saudara kita Kristen yang make itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita umat Islam enggak boleh Bang. Itu saya sendiri sebagai ketua pembina enggak mengizinkan itu, enggak membolehkan maksudnya. Enggak boleh Bang. Kita enggak boleh memakai simbol-simbol seperti itu, apalagi kita seorang Muslim. Sama halnya ketika mereka memakai simbol Islam di dunia debat lintas agama seperti ini. Tidak boleh, kita harus saling menghargai. Diskusi boleh, ya, untuk edukasi, menggali informasi, saling keras di dalam memberikan argumentasi itu boleh. Tapi kita jangan menista simbol-simbol keyakinan orang lain. Ya, nggak boleh Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam juga Abang. Ya. Siap. Pernah saya naik di kamarnya Bang Suma beberapa malam yang lalu ya. Nah, ini yang dari Palopo Bang. Jadi begini Abang, saya itu tidak mau naik untuk mau berdebat lagi dengan Bang Suma karena saya tahu bahwa tidak ada ranahnya saya di situ. Cuma ada beberapa ini yang saya lihat biasa kalau Bang Suma lagi live gaming, ada banyak teman-teman saya Kristen oten-oten yang naik biasa di situ kayak kejang-kejang apa segala Bang. Kadang kejang-kejang karena mungkin saya tidak tahu. Kadang saya tahu sendiri kalau teman-teman naik kemudian berhadapan dengan Bang Suma dan kejang-kejang. Jadi begini deh Bang Suma. Ada waktu saya masuk itu malam begitu banyak narasi-narasi Bang Suma lewat kitab yang Bang Suma katakan kepada saya, termasuk ada salah satu yang itu Rasul Paulus. Rasul Paulus. Jadi saya ini mau menangkal sedikit Bang Sumalia menjawab, karena setelah Bang Suma katakan bahwa Rasul Paulus itu dikatakan sesat, kemudian orang Kristen itu pengikutnya setan gara-gara Rasul Paulus, begitu kan maksudnya Bang ya? Iya, penyesat, kata Yesus penyesat Bang. Iya, makanya saya buka-buka Bang, maksudnya ini yang dibilang Bang. Nah, setelah saya pelajari sedikit Bang, maka sedikit saya akan tangkal pernyataan bahwa sebenarnya menurut dalam Alkitab itu bahwa Rasul Paulus itu bukanlah penyesat karena dia bertemu langsung dengan Yesus Kristus sekitar 7 tahun sesudah Tuhan Yesus disalib Bang. Nah, makanya Rasul Paulus itu diangkat oleh Yesus menjadi rasul dengan pertemuannya di jalan mau menuju ke kota Damsyik. Di dalam perjalanan di Damaskus ada sinar, ini saya pelajari sedikit Bang ya. Nanti Abang klarifikasi. Jadi buat teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Kristen, supaya sedikit saya tanggapi bahwa Rasul Paulus sebenarnya itu sesuai dengan narasi Bang Suma bahwa palsu. Sebenarnya dalam kita teman-teman Kristen, Rasul Paulus itu bukan palsu karena langsung diutus oleh Tuhan Yesus Bang Suma menjadi rasul pada waktu itu untuk memberitakan Injilnya. Begitu Bang Suma. Nah, kemudian ada Bang Suma mengatakan bahwa dia itu sesat. Kenapa Rasul Paulus itu, sebagian orang Yahudi mengatakan dia sesat? Karena
Rasul Paulus sendiri nih Bang Suma, dia kan orang Yahudi. Awalnya dia itu begitu membenci orang Kristen, maka dibantailah orang-orang Kristen itu. Tapi dengan dibantainya orang-orang Kristen itu, setelah penyaliban Tuhan Yesus mungkin 7 tahun atau 10 tahun, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri sama Rasul Paulus. Maka kata Tuhan Yesus di situ sesuai dengan dalil yang ada di dalam Alkitab di sini. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kan Saulus itu bukan Paulus dulu, abang. Ada namanya Saulus dulu itu. Kenapa kau aniaya aku? Nah, di saat itulah dia buta langsung dan kemudian dicelikkan matanya kembali oleh Yesus dan diajak Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Nya. Kemudian Tuhan Yesus berfirman sama dia, pergilah dan beritakanlah Injilku ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma bangsa khusus di sana, bangsa Roma, abang, tetapi di seluruh bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Begitu teman, ya begitu Bang Sumaya. Jadi jangan dulu dipotong ini, abang. Dalam pengajaran Rasul Paulus itu, abang, sebagian besar orang-orang Yahudi membenci dia. Kenapa orang Yahudi membenci dia? Karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Yang orang Yahudi percaya itu adalah Taurat. Sementara yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus. Disitulah perbedaan mereka. Jadi sebagian mereka orang Yahudi mengatakan dia sesat, tetapi sebenarnya di dalam Kristen itu Rasul Paulus itu tidak sesat karena yang diajarkan itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus, abang. Begitu, abang. Iya, baik. Jadi yang pertama, bisa nggak ehonya dikurangin sedikit, Bang? Eho. Boleh. Sudah. Terus suaranya agak pecah. Bisa agak sedikit mungkin didekatin mic-nya ke mulutnya. Oke, siap. Itu sudah. Oke, jadi saya mulai, Bang, ya. Jadi di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, yang pertama ketika Yesus itu berbicara tentang penyesat. Ciri-ciri penyesat itu kata Yesus itu adalah pembinasa keji. Pembinasa keji itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Berarti merujuk kepada kitab Daniel, Bang. Jadi pembinasa keji itu diceritakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Pembinasa keji ini di data nomor 15 ini dikatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Artinya pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci, kedudukan yang suci. Apa itu kalau bukan nabi, rasul? Itu kedudukan suci. Tidak sembarang orang duduk di situ. Tapi dia adalah pembinasa keji. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah, Nabi Daniel salah satunya kemudian dinubuatkan di dalam Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji itu menghentikan kurban hewan. Kemudian Daniel 7 nomor 25, pembinasa keji itu melawan kemudian yang maha tinggi, merubah hukum yang maha tinggi, menganiaya kemudian orang-orang yang suci. Itu pembinasa keji itu, pembinasa keji yang duduk di tempat yang kudus. Artinya ada pembinasa keji menduduki jabatan yang kudus, tapi dia akan menyesatkan orang banyak. Di data nomor 23-nya, selepas dari data 15-24 tadi, di situ Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu pergi ke sana, atau ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ini si pembinasa keji nih, yang duduk di tempat suci nih, yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Jadi ketika kemudian saudara saya mengatakan bahwa Paulus sekitar 7 tahun, enggak, Bang. Paulus itu menulis suratnya Galatia 50. Galatia itu pertama dia menulisnya di tahun 52. Jadi tahun 33 sampai 52 itu kurang lebih 20 tahun. Enggak, itu dulu. Maksudnya, Bang, setelah penyaliban Tuhan Yesus, bertemunya Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus kurang lebih 3 sampai 10 tahun, mereka bertemu, Yesus bertemu sama Rasul Paulus. Begitu itu datanya di mana, abangku?
Saya ambil dari Google yang bisa Katolik. dipercaya. Ya. Nah, sedangkan Lukas itu menulis itu di tahun 60-an. Kitab Lukas itu ditulis tahun 60-an. Ya, Kisah memang, para karena- rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kalau Lukas tahun Memang 60-an. karena dalam apa namanya, dalam penulisan Alkitab itu abang kan artinya bertahun-tahun bertingkat. Nah, perlu kita ketahui bahwa Lukas itu kan memang bahwanya Rasul Paulus, bukan muridnya Tuhan Yesus itu Lukas, yaitu bahwanya Rasul Paulus. Ya, jadi Lukas menulis perjanjian Injil Lukas itu ada berapa tahun selisihnya setelah Rasul Paulus menulis kejadian itu, Bang. Ya. Yang menceritakan bertemu dengan Paulus Yesus itu adalah Lukas, asistennya Paulus. Kalau Paulusnya hanya menceritakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ sudah ketahuan tuh bahwa yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Karena yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu Mesias, Bang. Nasihat karena Yesus, Ya. nasihat Yesus kepada muridnya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya? Ya, kalau di dalam Injil ini abang ya yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus itu Saulus yang dilantik orang Romawi menjadi Paulus, orang Roma, ya karena dia itu orang Yahudi. Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Saya itu kurang tahu ya. Matius 24, Abang. Jadi kalau ada pembinasa keji duduk di tempat kudus, kedudukan rasul atau nabi, jangan kamu percaya kalau dia mengaku bertemu dengan aku. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang, akan muncul. Mereka akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang, Bang, taruhlah 7 tahun setelahnya, datang kemudian kepada murid Yesus. Murid-murid Yesus ini, apa om? Saya ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa nasihat guru mereka terhadap mereka? Percaya atau jangan percaya, Bang? Tergantung dari yang menerima firman itu ya, apa dia percaya. Ya mungkin ada murid-muridnya yang percaya, kalau begitu mungkin juga tidak ada. Contoh ya, Nasihat itu yang nasihat Yesusnya kan jangan percaya. Kalau Tapi ada yang orang mengaku gimana? Tapi yang di dalam Alkitab ini abang, Injil ini, bahwa Rasul Paulus sendiri ya, Saulus sendiri yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, abang. Iya, makanya itu ketika Paulus datang kepada muridnya Yesus, Paulus datang, murid-murid Yesus, apa Paulus? Saya bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Nah, nasihat gurunya, percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya kan? Itu nasihat Yesus kan? Karena yang datang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah pembinasa keji. Dia akan duduk di tempat yang suci, yang kudus. Ya itulah dikasih gelar rasul. Karena dia duduk di tempat situ. Tapi sebenarnya dia adalah pembinasa keji. Taruhlah 7 tahun setelah kebangkitan Yesus, Paulus datang ke muridnya. Murid-murid, ya om Paulus, saya bertemu dengan Kristus loh. Makasih, Tili. Nah, nasihat gurunya jangan percaya. Tapi abang Suma, di sini yang dikatakan di sini bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah penyaliban Tuhan Yesus, kurang lebih 7 tahun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada
Saulus yang disebut sekarang diganti namanya oleh orang Roma menjadi Paulus. Nah, dia bertemu di Damaskus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk pergi menganiaya orang-orang saya tidak tahu orang-orang apa yang dia mau aniaya, orang-orang Murid Kristen Yesus. mungkin. Iya, murid Yesus. Ya, nah disitulah ada sinar dari langit. Ini ceritanya ini dari Bibel ini, Abang. Menampakkan diri dari Alkitab ini, Abang, ya, dari dalam Perjanjian Baru ini. Dia Ya, seperti Kisah para cahaya. Rasul 9. Iya, dia seperti cahaya dan berkata, 22. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya umatku? Begitu itu jawabannya. Nah, ini disinilah saya membantah statement Abang bahwa sebenarnya Paulus ini, kalau kami sebagai orang Kristen sama sekali tidak ada yang disesatkan di dalam sini. Karena apa? Yang diberitakan di dalam ini adalah mengenai kerajaan surga dan keselamatan yang sudah dijanjikan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi yang diceritakan Tuhan ini Rasul Paulus mulai dari Filipi, Galatia, Kolose, Efesus dan beberapa tempat-tempat itu ibadah yang ada di Yunani dan sekitarnya di sana adalah mengenai semua kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah, yang menjadi masalah di sini saya pelajari, Abang, ya untuk sedikit membantah statementnya Abang. Memang ada di sini ada sebagian orang yang mengatakan sesat itu Rasul Paulus, tapi terkhusus adalah yang menyatakan di sini sesat adalah orang-orang Yahudi sebangsanya. Karena kenapa? Karena ajaran yang dibawakan Rasul Paulus di sini, Abang, tidak sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi, sehingga dikatakan bahwa Paulus itu penyesat. Orang Yahudi sendiri yang mengkanter dia bahwa kamu itu apa yang kamu ajarkan itu sesat. Kenapa, Abang? Di sini saya tulis di sini kenapa dikatakan Rasul Paulus itu sesat dari orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak pernah percaya itu Tuhan Yesus. Ya, memang dia tidak percaya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, takutnya orang Yahudi pemberitaan firman-firman Tuhan yang dibawakan Rasul Paulus di sini kayaknya takut orang yang Yahudi kalau ada sebagian orang Yahudi akan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang dibawakan orang Rasul Paulus ini, makanya mereka dibenci di sana dan akhirnya dikatakan sesat dan akhirnya mereka diambil, kemudian dipenjara, kemudian dihukum mati. Oleh karena begini, Abang, oleh karena itu saya tanyakan di sini kenapa Rasul Paulus itu dibunuh. Dia dibunuh di sini, Abang, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia dituduh sebagai penghujat. Yang menuduh dia itu adalah orang Yahudi sendiri sebangsanya. Begitu, Abang, ya. Jadi bukan orang-orang Roma yang membunuh Paulus, tetapi sebangsanya yang membunuh dia, orang Yahudi sendiri yang membunuh dia. Oke. Jadi gini, Bang. Paulus itu rasul bagi pengikutnya. Ya, rasul. Ya. Itu bagi pengikutnya, bagi Kristen. Bagi Yahudi bukan. Bagi Yahudi Paulus itu penyakit sampar. Kisah para Rasul 24 nomor 5, dia adalah penyesat. Sekarang yang menjadi masalah ini, Yesus menasihati muridnya Yahudi supaya waspada kepada penyesat yang datang. Teman-teman, bukan ngarang, ini ada dalilnya ya. Jadi saya itu teman-teman yang ada di bawah. Jadi begini teman-temanku yang Islam di bawah, saya juga punya banyak keluarga Islam, teman-temannya perlu diketahui. Dan jujur Bang Suma, karena saya ini orang di Palopo, tentu Bang Suma tahu orang Palopo itu berafiliasi dengan orang-orang Islam. Iya, justru di Palopo betul. ini, justru di Kita Palopo akrab. ini, Abang, lebih banyak sekali itu orang Islam di sini. Dan ingat teman-teman yang ada di bawah, saya punya om itu haji. Iya, ada berapa om saya itu haji. Begitu juga Bang Suma yang ada di Bone-Bone sana, karena Bang Suma ini teman-teman perlu diketahui di bawah ini 10 kilometer. Betul Bang Suma? Betul. Dan Bang Suma itu di tempatnya Bang Suma itu teman-teman yang ada di bawah, banyak juga orang Kristen di bawah. Ada juga orang Kristen. Jadi saya yakin Bang Suma juga punya keluarga Kristen. Lewat daripada itu, Abang, saya itu tidak mau masuk di dalam ranah Al-Quran. Kenapa? Bang, bisa juga Abang, karena banyak teman-teman saya sekolah ada ustaz. Cuma takutnya saya, Abang, kalau saya belajar itu Al-Quran, kemudian ada yang kemudian saya menjadi apologet begini, sama saya dibenci oleh
keluarga-keluarga saya. Makanya khusus untuk agama Kristen yang saya pelajari. Oleh sebab itu saya bertanya kepada Bang Suma bahwa jadi narasi-narasi Bang Suma di sini teman-teman yang ada di bawah yang Kristen itu, bahwa yang sebenarnya menurut kita Kristen, Rasul Paulus itu bukanlah orang yang sesat. Tapi kalau menurut teman-teman di Islam, mungkin teman-teman mengatakan sesat, itu terserah buat mereka. Cuma saya mau sampaikan buat teman-teman Kristen di bawah bahwa narasi-narasi yang dibawakan Bang Suma itu, sedikit saya jawab bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu adalah, yang mengangkat Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena dia itu yang mengangkat murid. Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat Rasul Paulus itu sebagai murid dengan pertemuannya di Damsyik pada waktu itu. Nah, kalau Lukas, kalau Markus itu adalah pengikut seperti yang dikatakan Bang Suma, bahwa memang itu adalah pengikutnya dia itu Rasul Paulus itu. Tidak pernah itu Tuhan Yesus mengangkat murid itu Lukas, dan tidak pernah itu Tuhan Yesus mengangkat itu Markus menjadi murid. Tetapi yang diangkat menjadi murid setelah pertemuannya Tuhan Yesus yaitu Rasul Paulus. Tetapi ingat teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Kristen, khususnya Kristen, empat itu Alkitab, yaitu Matius, Markus, Lukas itu, semua itu dikatakan adalah cetakan-cetakan yang dipertanggungjawabkan keasliannya dan keabsahannya, seperti cetakan-cetakan Rasul Paulus. Nah, adapun teman-teman, kadang teman-teman, maaf Bang Suma ya, karena saya tidak mau berdebat dengan Bang Suma, saya kalah debat kalau Bang Suma. Jadi adapun teman-temannya itu, ada kata teman-teman kadang mengatakan bahwa ini Alkitabnya orang Kristen sudah direvisi sedemikian rupa dan lain-lain sebagainya. Saya sudah sedikit juga saya pelajari bahwa dalam revisi Alkitab itu teman-teman, tidak semudah itu untuk membalikan telapak tangan, dikasih begini langsung dikasih begitu. Tentu yang direvisi di dalam itu, kenapa itu Alkitab kadang direvisi teman-teman? Karena itu perkembangan zaman, perkembangan bahasa. Mungkin ada lagi hal-hal yang dapat dilihat supaya memudahkan buat mereka yang menerima, sehingga direvisi itu bahasa, tapi tidak dihilangkan kalimatnya. Cuma kata-kata yang mudah dimengerti itu yang diganti masuk, itu namanya direvisi. Tidak seperti mengganti satu ayat, satu kalimat bahwa pada hari yang ketiga dibangkitkan dan pada hari yang ketiga itu dimatikan kembali. Tidak begitu. Itu yang namanya merevisi. Dan kemudian teman-teman, pernah Bang Suma waktu saya naik itu malam, saya perlihatkan ini Alkitab, bahwa ini kan Alkitab ini sudah palsu, tapi mungkin isinya di dalam masih asli. Jadi teman-teman yang ada di bawah, tidak ada di dalam dunia ini teman-teman, sekarang itu saya sudah pelajari kitab kita yang asli. Kitab kita yang asli itu menurut sejarah saya baca bahwa tinggal ada di Pakitan itu, karena hanya beberapa, karena kitab itu banyak pengarangnya, banyak pembuatnya. Jadi tidak mungkin misalkan Kejadian ditulis oleh Nabi Musa, ya mungkin ada berapa puluh tahun baru ditulis lagi, berapa puluh tahun baru ditulis lagi. Jadi yang dipegang kita ini teman-teman ya, ini semua adalah tulisan manusia tetapi diambil dari sejarah, dari aslinya. Jadi ini tulisan manusia teman-temannya, jangan kita pikir ini, ya ini tulisan manusia semua di dalam, tapi ini diambil dari yang aslinya. Di mana itu aslinya sekarang? Ada di sana di Vatikan, itu menurut sejarah sudah ada di Vatikan. Begitu juga dengan Al-Quran teman-teman. Saya tidak tahu Al-Quran itu, karena kalau aslinya Bang Suma mau dibagi-bagi sama orang, seandainya ada aslinya yang diperbolehkan untuk dibagi-bagi orang, nah berapa sih itu sebenarnya yang aslinya itu menurut penulis, ada berapa puluh penulis itu kalau dibagi-bagi dalam satu orang itu, sementara orang yang sekarang itu sudah juta-juta yang mengikut, miliaran yang pengikutnya Kristus, itu tidak cukup lah Bang. Makanya dibikinlah Alkitab teman-teman, dan yang merisi Alkitab ini, entah itu nanti Bang Suma koreksi kalau salah ya Bang, yang merisi Alkitab ini bukan orang-orang sembarang kayak saya, iya, tapi ini disetujui oleh beberapa orang yang memang ahli bahasa, mulai dari Pakitan, mulai dari Amerika, dan termasuk lembaga Alkitab Indonesia yang merevisi. Begitu, jadi jangan kita dibawa teman-teman bahwa Alkitab itu sudah direvisi, tidak semudah itu. Dan saya lihat tadi di sejarah ini terakhir direvisi tahun 2022, dan itu sekitar 100 tahun lebih baru direvisi itu Alkitab lagi teman-teman ya. Jadi tidak mungkin itu tiap hari mau direvisi. Begitu teman-teman yang ada di bawah, supaya jangan ada salah paham. Mungkin teman-teman di bawah Kristen bahwa ada Alkitabnya teman-teman Islam, kenapa Alkitabnya orang Kristen direvisi terus? Tidak. Jadi itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru direvisi. Bagaimana, betul Bang Suma? Iya. Oke, terima kasih Bang Suma ya. Oke, makasih. Jadi
kembali kepada tema kita terkait dengan Paulus. Jadi Yesus itu dengan muridnya Yahudi. Sebelum ada Paulus, Paulus itu di luar garis, tidak masuk dalam lingkaran murid. Kepada murid, Yesus ajarkan, wahai muridku, waspadalah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias. Jadi ketika ada penyesat datang, menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa, Bang? Ya, jelaslah nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus lah. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu Yesus asli atau palsu, penyesat? Ya, kita tidak tahu itu, Abang, karena yang kita ikuti itu hanya Bible saja, Abang. Nah, Jadi kita itu tidak di tahu situ. apakah itu asli, apakah asli atau tidak. Nah, Poinnya itu begitu, di Abang. situ. Untuk supaya diketahui itu asli atau bukan asli, baca Matius 24. Oke, Abang, nantilah saya akan cari lagi. Ya, saya akan Ketika cari, saya Yesus pelajari. ditanya, Guru, apa tanda-tanda kalau yang datang itu kamu yang asli? Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku nampak seperti manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku kalau aku yang datang. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Makanya kata Yesus, dia memakai namaku, mereka memakai namaku, dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak gak pengikut Paulus sekarang ini? Banyak. Nah, kalau abang sendiri tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli, berarti palsu. Karena yang asli manusia. Yesus asli manusia, bukan roh. Bukan hanya berbentuk suara. Ya, jadi entah itu Abang Suma katakan itu palsu, terserah Abang saja ya. Kalau Itu kata Yesus, Abang. Ya. Itu kata Yesus. Tapi Kalau aku di yang sini datang, kan iya, malaikat di sini juga tapi- berkata. Malaikat tapi juga di sini berkata. Kan, ya, di sini kan Tuhan Yesus berfirman, "Hai Saulus, kenapa kau aniaya umatku?" Nah, dari bahasa yang muncul di situ melalui terang, sampai Saulus di situ, di sini di Bible dikatakan dia itu buta seketika. Dia meraba-raba ke sana kemari. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Nah. Artinya apa? Artinya apa, Bang? Bahwa kalau memang itu iblis, Abang, kalau memang itu iblis, ini kan logika. Kalau memang itu iblis, tidak mungkin itu Rasul Paulus berjuang mati-matian di dalam penjara, entah itu nyawanya dia korbankan. Dan ingat satu hal di sini, Abang Suma. Apa sih sebenarnya tujuan Rasul Paulus itu untuk memberitakan Injil? Di situ tidak ada sama sekali keuntungannya. Dia dianiaya, dipenjara, tidak ada keuntungannya sama sekali. Di sini dia adalah orang Rasul yang paling menderita dalam hidupnya selama dia memberitakan firman Tuhan. Nah, banyak kan rasul-rasul yang kaya-kaya, nabi-nabi yang kaya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia tidak ada. Rasul Paulus ini adalah orang yang betul-betul menderita di dalam menjalankan misi, menjalankan firman Tuhan Yesus. Seandainya Bang Suma, Rasul Paulus Rasul Paulus berpikir bahwa yang datang menemui saya ini bukan Tuhan Yesus yang sudah disalib, tentu Rasul Paulus sendiri tidak menerima. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus pada waktu itu memang membenci Tuhan Yesus, Bang. Iya, begitu banyak murid-muridnya Tuhan Yesus yang dibantai. Tetapi karena dia yakin bahwa Yesus yang datangi saya ini, makanya dia lari dari agama Yahudi. Orang Yahudi ini dia tinggalkan agamanya Yahudi, kemudian masuk mengikut Yesus. Nah, seandainya memang bukan Yesus yang menemui dia menurut Bang Suma, ngapain itu Petrus itu, apa Rasul Paulus itu bela-belain dirinya untuk mati di penjara, sampai menurut informasi bahwa kematiannya Rasul Paulus itu digantung tadi, apa kata saya tidak tahu ya. Itu semua demi menjalankan misi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, Bang. Begitu, Bang ya. Oke. Mengenai Bang mengenai pernyataan Bang Suma bahwa begini ada misi apa Tuhan Yesus yang palsu, kayak begini rasul-rasul yang palsu, memang ada di dalam Alkitab itu, Abang, tidak dipungkiri. Tapi bagi kami Kristen, kami belum tertuju kepada Rasul Paulus bahwa dia itu yang dimaksud oleh Tuhan. Karena
perjuangan Rasul Paulus dalam hidupnya tidak ada keuntungannya. Di situ kami berpikir bahwa kalau misalkan Rasul Paulus ini mau memang umpamanya menyesatkan orang, lalu kenapa Rasul Paulus itu memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya selama dia di dalam penjara? Nah ini semua saya catat Bang ya. Ada beberapa itu kitab orang-orang yang dikirimi tulisannya di dalam penjara selama dia di dalam penjara untuk menguatkan mereka, termasuk di Filipi. Filipi ini kan di Yunani. Kemudian Galatia ini kan Turki. Kolose kan di Turki juga. Efesus kan di Turki juga. Jadi ada Korintus kan Yunani. Jadi semua itu orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus itu dikuatkan Rasul Paulus dari dalam penjara Abang dengan cara menulis Alkitab, tidak menulis firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa teguhkanlah iman kalian supaya kalian bisa selamat. Seperti itulah Abang ya. Oke, sekarang saya mau tanya Bang, iblis apa keuntungannya menyesatkan manusia? Ya tentu supaya mereka itu di jalannya sesat Abang. Iya, keuntungannya buat iblis apa? Keuntungannya untuk menyesatkan itu supaya manusia itu bisa tidak percaya kepada Tuhan Abang. Apa bedanya dengan Paulus? Ya kalau Paulus ini mengajarkan kebenaran Abang ya. Yang diajarkan itu kebenaran yang kebenaran yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah mengenai kasih, begitu banyak kasih yang diajarkan Rasul Paulus. Iblis ini kalau dia menyesatkan manusia, nampak nggak keburukan? Atau yang dia perlihatkan adalah kebaikan-kebaikan? Ada kebaikan, ada keburukan. Jadi tidak semuanya. Itu kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tidak disebut penyesat Bang kalau dia tidak lihai memperlihatkan sosok kebaikan. Dan ada orang yang sesat. Kalau Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Gondoruo. Yang aku tuliskan ini adalah firman dari Gondoruo, dari Popo. Ada yang mau sesat? Ikuti dia? Nggak ada Bang, nggak ada. Makanya dia disebut penyesat, akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena dia punya strategi jitu. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah kesadaran berpikir. Yesus menasihati Yahudi, bukan menasihati Kristen. Kristen ini kelompok yang menjadi sasaran empuknya Paulus dan kru. Sedangkan Yahudi adalah yang menerima nasihat. Jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kamu percaya. Yang percaya akan disesatkan. Abang percaya? Percaya. Karena abang bukan murid Yesus. Yang Yesus nasihati di dalam Matius 24 itu orang Yahudi. Sedangkan saudara adalah pengikut Paulus yang tentu akan membela mati-matian Paulus. Saya itu tidak begitu Abang Suma. Kalau memang itu salah ya tetap saya salahkan. Entah itu apapun itu saya salahkan itu. Walaupun saya pengikut Rasul Paulus Abang yang mengimani Yesus Kristus, tapi kalau ada celahnya Rasul Paulus ini kan Rasul Paulus semua ini saya buka di Google, tapi di situ tidak ada satupun kecacatan yang saya dapatkan. Jadi teman-teman yang ada di bawah, baik itu Islam maupun Kristen, silakan buka Google tentang kehidupan Rasul Paulus semasa Oke, boleh saya buktikan satu Bang. Oke. Yesus mengatakan di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Saya pernah dengar itu. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, segala hukum Taurat itu batal. Nah itu dia Abang. Nah itu dia. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa yang menyatakan sebenarnya Rasul Paulus itu sesat adalah orang Yahudi Abang. Dengan ditiadakannya itu, dia itu seakan-akan menentang dengan hukum Taurat. Sekarang Yesusnya yang jadi patokan, jangan orang Yahudi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Paulus mengatakan dengan matinya Kristus seluruh hukum Taurat itu batal. Efesus 2:15. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Yesus atau Paulus? Ya kalau yang betul itu sebenarnya itu ya Yesus lah. Nah, berarti Paulus tidak betul. Iya, nah disitulah Abang saya bilang tadi kan ada kan statement saya tadi Abang bahwa
dalam penyesatan Rasul Paulus yang dimaksud Abang Suma ini, memang ada sekelompok orang Yahudi yang memang mengatakan dia itu ajarannya sesat, Abang. Menurut Tetapi, Yesus sesat nggak orang ini? kalau Yesus itu saya tidak tahu apakah dia sesat Rasul Paulus ini apa tidak. Kalau sesuai dengan apa yang Abang Suma katakan, ya sesat. Nah, itu dia. Iya, tetapi Itu dia. iya, tetapi setelah dipelajari, Abang, saya buka tentang apa penyesatan yang dilakukan Rasul Paulus, ternyata di dalam apa yang saya pelajari di Google tadi melalui Rasul Paulus, Abang, bahwa sebenarnya itu Rasul Paulus bukanlah penyesat, Abang. Iya, Oh, bukan berarti Anda penyesat. membantah Yesus. Itu namanya antikristus. Iya, Yesusnya bukan- mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Anda malah membela Paulus, berarti memang Anda ini anti Yesus. Ya, saya membela Paulus di sini, Abang, karena saya yakini bahwa Paulus itu diangkat oleh Tuhan Yesus yang menjadi rasul. Oke lah, Abang. Bagaimana Jadi kalau Yesus memang- mengangkat orang ya, yang membantah ajarannya, Bang? Oke, jadi statementnya itu, oke lah, Abang. Ya, menurut pendapat Abang begitu dan menurut pendapat saya begitu. Ya, terima kasih, Abang semua. Iya, iya. Terima kasih, Abang. Sehat selalu. Nah, masih ada di Makasih. sini. Ya, masih ada lagi di sini, Abang. Satu, saya tadi kemarin saya lihat Bang Suma berdebat sama dengan teman saya Kristen, yaitu mengenai keesahan Tuhan, yaitu mengenai Trinitas, ya Bang, ya Trinitas atau Tritunggal, sama kan Trinitas dengan Tritunggal? Iya. Abang di sini kan mengatakan bahwa kami punya Tuhan tiga kan? Jelas itu, Bang. Tidak Iya, mungkin iya, satu. Oke. Nah, oke lah. Oke. Sebab itu, Abang, saya akan memberikan sedikit antar sedikit mengenai Trinitas tentang kami di Kristen. Nah, dalam Kejadian, Abang, Kejadian 1 ayat 26 yang dikutip oleh Nabi Musa di sini, karena ini kejadian ini adalah firman-Nya Nabi Musa. Di sini dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Nah, saya mau bertanya sama Bang Suma, kata kita ini sebenarnya jamak, Abang, apa gimana? Di situ bukan kata kita, kami. Ya, kami. Ya, bukan kata kita. Kalau kita itu sudah pasti jamak, tapi kalau kami itu bisa tunggal, bisa kemudian jamak. Sama dalam bahasa Arab, kami itu bisa tunggal, bisa juga jamak, tergantung konteks. Nah, kalau kita itu sudah pasti jamak. Sedangkan orang Ibrani membacanya besel menu, kami. Bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia. Jadi, baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Jadi teman-teman, saudara kita itu mau belajar, ya, teman kita itu mau belajar, nggak apa-apa. Ada memang yang harus kita beri ruang waktu, kita puasin mereka berbicara. Saya ini belajar psikologi, saya tahu seperti Al-KTP kemarin semua orang para menghujatnya kan. Tapi ada titik di mana saya melihat orang ini punya potensi, apalagi beliau itu sekampung dengan Bang Suma kan ya. Artinya biarlah orang di Palopo sana melihat bahwa ternyata Bang Suma juga bisa memberikan ruang kepada orang-orang non-Muslim meskipun beda akidah gitu. Karena beliau itu adalah orang yang sekampung dengan Bang Suma. Ini apa ini? Lain cerita kalau yang kayak gini orang Sarap. Jadi teman-teman kita itu karena sudah terlalu kental dia punya doktrin dogma, sampai sulit untuk mengurai, ya, sulit untuk mengurai benang kusut antara pengajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Tapi alhamdulillah satu kesyukuran tadi ketika saudara kita mengatakan kalau menurut saya kalau menurut Yesus ya Paulus itu sesat. Kalau berlandaskan Yesusnya, jelas Paulus itu sesat. Diakui kok. Tapi karena kekuatan daya tarik doktrin dan dogma ke Paulus ini sudah semakin berat, sudah terlalu berat, maka tidak semudah itu kemudian beliau meninggalkan
pengajaran Paulus untuk menuju kepada ajaran Yesus. Ya, kita doakan saudara kita ini mau belajar dan belajar terus. Insya Allah kalau beliau melembutkan hatinya bisa jatuh cinta kepada ajaran Yesus, bukan jatuh cinta kepada ajaran Paulus. Halo, selamat malam. Ya, Arengku semua boneng. Iya, nggak apa-apa. Bicara. Mari diskusi yuk, diskusi kita. Mau diskusi. Ayo kita diskusi, kita bahas tema ini, yang mati itu Tuhan atau manusia. Ayo diskusi kita. Nggak bisa buru. Iya, terserah kamu, terserah. Yang penting nabiku itu bukan inkarnasi dewa yang turun ke bumi, kemudian pecahkan perawan, lalu kemudian isap puting, wanita dewasa yang ternyata katanya emaknya gitu. Jadi nggak usah. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Jadi kau mau apa? Kau mempermalukan Kristen se-Indonesia dengan ulahmu begini. Orang yang tadinya kemudian simpati dengan agamamu semakin benci dengan agamamu, dengan gayamu begitu. Tidak perlu. Sudah kasihan kali agamamu ini. Kuperparah lagi dengan gayamu begitu. Janganlah. Kalau kau benci secara pribadi, ya datang ke saya. Akan kuat imannya, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, alhamdulillah Maryam ini juga banyak membawa istilahnya memberikan kebenaran kepada teman-teman saudara-saudaranya yang banyak mualaf juga udah teman-temannya. Iya, cuma beberapa yang masih batu kepalanya masih. Biasanya begini, dia terpengaruh karena banyak sekali ya di luar kan yang memandang miring atau memandang kurang ini kepada Nabi kita ya. Tapi kalau kita baca sejarah hidupnya beliau, pasti kalau mereka tahu, saya yakin 100% mereka akan tergugah hatinya, tersentuh. Karena Nabi Muhammad ini sangat baik, sangat mulia. Bahkan ada suatu kisah di mana ada orang Yahudi yang orang lain agama nih ya, beda agama. Beliau datang dengan pakaian compang-camping dan meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Iya, nanti Bunda ingetin. Maaf. Adekku. Nggak bisa pakai ganti, kalau nggak ganti baju lapisin jaket kayak apa gitu. Saya? Iya. Jangan pakai tangan buntung ya. Iya. Sorry. Abis olahraga tadi. Iya, ganti baju dulu. Kalau nggak ganti baju dilapisin jaket kayak apa gitu. Ya. On proses ya, saudara-saudara Bunda semua, betul nggak Maryam ya? On proses, jadi ya kita membimbing, memberitahu mereka itu step by step. Kenapa? Ya kan kalau dulu kan jadi OTM itu kan nggak ada aturan, sebebas-bebasnya, betul nggak? Mau pakai baju mini, mau nggak pakai baju, ya kan, betul nggak? Ya, jadi ya buat saudara-saudari kita yang mualaf, kita boleh mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Komal kita rubuh ya. Rubuh komalnya, teman-teman. Saking kuatnya kemudian mereka kuat, teman-teman.
tap-tap layarnya ya. Mudah-mudahan komal kita ini kuat. Tadi itu baru berapa detik langsung peringatan. Berat memang. Untuk memberikan penjelasan itu berat. Silakan di tap-tap layarnya sahabat-sahabat sekalian. Noise ya. Banget ya. Tunggu ya. Kok bisa ya? Tunggu ya. Kok bisa ya? Tunggu ya. Kok bisa ya? Cek 1 2 tes dicoba. Cek 1 2 tes dicoba. Udah. Kok bisa? Kembali lagi. Bisa. Assalamualaikum Abah Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ukti. Ada yang bisa dibantu? Sehat selalu ya. Sekarang udah kelihatan segar. Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah. Semangat terus ya Abah. Iya. Gitu aja ya Siap. Abah. Sehat-sehat selalu. Saya dukung terus. Assalamualaikum Iya, makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan lagi. Pembatasan lagi. Apalah ini? Benci kali nyik-nyok sama aku. Aduh. Bener-bener lah. TikTok. Oke, silakan teman-teman non-muslim. Kenapa memangnya? Gak bisa lagi ya? Gak bisa posting ulang ya? Gak bisa ya? Jahat kali lah ini. Lebay kali juga, lebay. Halo, Assalamualaikum. Salam. Pak Abang, itu Bang Andi yang naikin saya, sudah saya tolak dinaikin lagi. Langsung turun Bang ya. Iya, makasih Assalamualaikum. Bang. Salam. 2 kali pembatasan TikTok. Aduh, cicok. Kenapa lah kau benci kali sama aku? Aku belum bikin apa-apa loh. Belum apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain. 2 kali pembatasan. Kok bisa sampai sejahat ini kau, cicok? Jangan-jangan kau penyembah makhluk kuburan juga? Iya betul, bijingin kali. 2 kali pembatasan, belum ngapa-ngapain. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya. Dari mana? Katolik, Protestan?
Saya pernah sekolah Katolik. Oh ya. Berarti sekarang Katolik ya? Islam. Ah, Islam. Iya, 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 ya. Alhamdulillah. Artinya mu'alaf abang ini? Begitu, cuma Mu'alaf? cuma Abang ini mu'alaf? Ke neraka aja bang. Di neraka bagus. Bisa tamasya di sana. Oke teman-teman Oten silakan naik. Jangan kayak tadi ya. Entah apanya dibilangnya. Kayak orang mabuk. Silakan saudara-saudara Oten naik kita bahas tema ini. Tema yang disalib ini Tuhan atau manusia. Kami ingin tahu sejauh mana penggalian saudara tentang kepercayaan, tentang keyakinan saudara. Gitu. Kami ingin tahu aja gitu, karena kenapa kami harus mengetahui itu? Karena kami ini adalah sasaran daripada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, katanya. Maka kami ingin tahu dia ini siapa yang minta kami menjadi muridnya. Dia siapa sebenarnya gitu. Kami penasaran apakah dia Tuhannya Yahudi kah? Atau dia itu cuman manusia yang kerasukan roh. Nah, roh yang merasukinya ini apa? Roh Kudus kah? Roh jahat kah? Gitu. Saudaralah yang bisa menjelaskan ke kami. Silakan naik ke sini. Saudara saya Muslim, mohon dengan sangat tidak usah ke atas. Saya mendukung, semangat. Sehat bang ya, gini-gini, gimana kabarnya? Nggak usah kayak gitu kali. Doakan aja Bang Suma sehat terus, panjang umur, bisa menemani sahabat-sahabat sekalian di sosmed gitu. Kalau ada hal penting yang ingin dibicarakan silakan japri ke HP saya boleh. Kalau DM jarang saya baca. Nomor Excel saya kan ada di situ. Cuman kalau sudah dikasih nomor jangan juga saya jadi tempat aduan. Begitu Anda lihat di sosmed ada sesuatu yang ganjil menurut pandangan saudara, di-share lagi ke Bang Zuma. Sudah gitu ditanya, dan itu tiap hari di-share. Sedikit-sedikit nanya ke Bang Zuma, sedikit-sedikit nanya. Hal-hal yang tidak penting pun ditanyai ke saya. Jadi, ya mohon maaf kalau ada yang saya cuma baca dan aku balas. Karena tidak penting menurutku. Begitu saudara-saudara ya. Silakan sahabat di tap-tap layarnya. Bisa kan? Di tap layarnya bisa kan? Bisa kan ya? Bisa. Iya sepok. Iya. Bisa kan? Oke, bisa. Oke, syukurlah. Di share ke teman-teman kita Kristen, kita pingin dengar penjelasan mereka tentang tema ini gimana. Kan kita ini jadi sasarannya tuh. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Nah, sebelum kita jadi muridnya, kita tanya dulu, ini siapa? Dia siapa ini? Tuhankah? Atau hantukah? Atau apa? Apakah dia manusia yang baik, manusia soleh, yang kemudian jadi wali? Atau dia adalah penjahat, orang yang dikutuk, lalu kerasukan atau dirasuki sama roh jahat untuk supaya dituhankan dengan memakai nama oknum lain gitu. Nah ini semua harus dijelaskan gitu teman-teman.
Nah, untuk supaya mereka saudara-saudara kita non-muslim bisa jelaskan, tentu kita butuh dia datang ke sini. Ya, tapi kalau yang kesurupan kayak tadi itu nggak usah kesini lah. Yang pakai fotoku tadi itu. Udah tahu foto jelek, ngapain dipamer lagi? Bodoh. Saya kalau ganteng nggak mungkin nggak pakai masker. Kalau saya cakep kayak kalian, kayak teman-teman saya ini, muka kotak, muka segitiga, ya. Saya pasti tidak pakai masker, ngapain? Pede dong. Cuman karena saya jelek, udah tahu jelek digituin lagi, kan bodoh. Kan ada saya hitam, terus bilang, hitam, ikan bodoh itu namanya. Yang salah itu kau menghina, kau misalnya Bang Suma itu kau panggil, putih, kamu kok putih kali ya, itu baru menghina. Kau bilang Bang Suma itu jelek, memang jelek ngapain? Toloh, itu namanya toloh, dompala, kardoba. Silakan teman-teman sekalian di tap-tap layarnya yang non muslim silakan naik ke sini. Kita akan minta kemudian penjelasan dari saudara terkait tema ini, kan gitu ya. Salam. Jatuh lagi teman-teman. Jatuh lagi. Halo saudara Nopal, dari sekte mana? Katolik Protestan? Halo. Mas. Halo, dari mana bang? Halo. Halo. Mau terkenal kayaknya abang ini. Kalau mau terkenal bang gampang, sebenarnya itu gampang kali loh kalau mau terkenal. Sekarang ini kan zaman sosmed ya, media di mana-mana. Kalau abang mau terkenal, ku ajarin. Besok keluar rumah pakai punya bini yang celana dalamnya itu yang cuman tali-tali satu. Itu abang pakai. Habis itu pakai sepatu bola. Ya. Keliling kompleks. Lari, teriak, percaya sama Bang Suma, pasti Anda langsung viral, Anda akan segera dikenal. Bini yang pakai tali-tali yang satu talinya itu, ada kan yang satu tali, itu pakai, baru pakai sepatu bola, kaos kakinya sampai ke lutut, gak usah pakai baju. Pakai yang tadi itu aja, lari keliling, teriak-teriak. Aku pingin terkenal, aku pingin dikenal. Saya yakin sekali cuman butuh 3 hari itu Anda sudah dikenal di mana-mana. Ya, jadi nggak usah naik ke sini mengganggu. Halo, selamat siang. Selamat malam Bang Suma. Oh malam ya, malam. Sorry. Abang di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana abang? Lagi di kantor. Oh di Cuman ini kantor. aja lagi duduk aja. Ya gini aja. Saya cuma ngasih semangat. Berbuatlah selalu terbaik dengan Islam dan itu aja. Bismillah. Mantap. Bismillah. Allahu Akbar. Makasih ya bang, makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang. Siap. Turunkan aja. Baik. Salam kenal bang, salam kenal. Nah gitu ya teman-teman sekalian, silakan naik ke sini, minta permintaan multi, biar kita diskusi gitu ya. Naik aja, pelan-pelan aja. Tema ini kalau berat boleh diganti temanya. Kalau saudara-saudara Kristen agak berat. Buktinya tadi yang dari Palopo itu
Kan kita ladenin sesuai dengan permintaannya kan ya. Sahabatku Emira, barakallahu fik. Kan tidak mesti harus, kalau memang ada yang perlu diseriusin tema ini bang, saya mau serius bahas ini. Udah ayo. Ini kan cuman mengajak abang aja semuanya nih non muslim untuk berpikir lebih jauh. Karena kami diperintahkan untuk memberikan peringatan. Yang kedua, kami diminta untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir kan gitu. Barakallah, Masya Allah, Tia Miriam. Silakan. Dona Francisca, salam dari Bogor. Ya, salam dari Makassar, terima kasih. Dona Muslim atau non-Muslim? Dona Francisca. Makasih, Ionli. Ayo teman-teman Oten silakan. Naik. Kita diskusi ringan aja. Kami hanya butuh penjelasan dari teman-teman aja. Halo, selamat malam, Saudara Sule. Mak gitu? Kenapa naik cuma nangis? Muslim, Masya Allah. Baik, kita kasih stempel ya, Uhti Dona ya. Alhamdulillah. Ayo teman-teman silakan. Non-Muslim naik. Biar kita membahas tema ini. Tema ini menarik. Menarik sekali. Menarik sekali. Biar kami tahu posisi kami ketika ingin jadikan sebagai sasaran untuk dimurtadkan, untuk dijadikan sebagai domba katanya ya. Ah, maksud sih? Kalau jadikan domba berarti kami dijadikan Bani Israel dong. Apa bisa? Gak bisa lah. Macam Bang Zume nih orang Bugis Makassar, mana bisa jadi Bani Israel? Nyamar-nyamar Bani Israel mungkin bisa. Tapi kalau jadi Bani Israel, jadi domba nggak mungkin lah. Ada baik. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Dari Lapari aja bang. Lapari aja. Ada bawa kue beroncong? Onde-onde. Sahabat Bang Suma. Si, Onde-onde. Onde-onde. Sama pasarnya dengan Pak Jaguru. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Bang Handi di sini sudah moderator bang. Iya. Sudah ganti itu topik supaya ada keseimbangan. Nabi Isa atau Yesus. Biar mudah dia menjawab pertanyaannya. Oh gitu. Iya. Nabi Yesus atau Nabi Isa? Nabi Isa atau Yesus. Itu aja. Oh gitu ya. Gini. Jadi bisa bertanya tentang Nabi Isa, dikombin ke Yesus. Yang mana sih yang searah? Yang keluar dari kubur kah? Betul. Atau anaknya Maria kah kan gitu? Betul-betul ya. Diurunut kayak betul anak kecil ya. Benar ya Bang Andi? Turunkan tensinya. Iya. Oh. Itu betul. Cocok. Gini. Ya. Nanti sama yang saya lawan diskusi offline itu hari. Dia bilang, itu kalau Nabi Isa Anda itu dari Amerika Serikat kah? Cuman dia bule apa? Karena ada AS-nya katanya. Saya bilang bukan, itu dari Toraja. Tapi sebenarnya topik menarik ini banyak. Kalau Nabi Isa kan tidak disalib, yang disalib kan yang diserupakan. Tapi ada agama tertentu ingin sekali itu imannya berdiri di atas salib, ya ambillah itu. Iya. Betul. Nah, itulah kira-kira. Betul Bang Andi. Luar biasa. Ada pada itu lawan tay. Saya dibawa dulu lain atau? Iya. Nanti jam 11 kalau sepi naik Bang Andi ya. Astagfirullahaladzim. Iya, saya dibawa aja. Iya. Bang Handi langsung beri. Iya, gimana Mbak? Dari mana, Katolik? Protestan? Assalamualaikum. Islam Kikodong Bang Zuma. Oh, Islam Kikodong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Goa ini Fansta. Di mana di Goa? Nah, di Panciro. Panciro. Bawa di
Panciro di TPI, Iya. bukan? Panciro di Taman Panciro Indah bukan? Saya ada rumah di situ. Di TPI. Panciro di dekat iya. Oh, Berapa kali ke tempat tak tidak ketemu memfoto. oh di Bolangi. Iya. Besok insya Allah saya ke Bolangi lagi besok. Sudah anu Bang Ali bilang, terlambat ke Bunda katanya. Tadi Bang Suma sudah pulang. Oh gitu. Iya. Anakku ngefans sekali sama kita Bang Zuma. Iya, salam sama anaknya. Aku screenshot biar nanti suamiku kasih Boleh. bilang, tidak mungkin dia dikasih naik kok katanya. Iya, salam sama suaminya juga. Ini anakku katanya mau seperti Bang Zuma, mau jadi apologet. Alhamdulillah, amin. Laki? Laki-laki sama perempuan. Usia berapa anaknya? Satu 12, satu 9 tahun, jalan 10. Ah, Masya Allah. Iya. Doakan mudah-mudahan beliau bisa. Tidak, saya pernah bertanya sama Bang Ali, katanya, Bang Zuma, ini kah bikin gibeleng apa pesantren? Insya Allah, iya. Di Bolangi sampingnya wisata kita buat nanti. Pergerakan kita Masalahnya itu, rencana 2026 insya Allah. masalahnya itu gratis atau tidak itu Bang Zuma? Tergantung. Kalau kayak kita banyak duitnya suruh bayar. Tidak Iya kan? itu dong. Semakin bergengsi sebuah sekolah, semakin eksekutif nantinya eksklusif juga adanya. Lulusannya juga pasti profesional kan gitu. Kalau sekolahnya nanti gratis, asal-asalan ji nanti. Karena lapar ki gurunya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, belum makan gurunya karena tidak digaji. Jadi kualitasnya murid juga nggak bagus. Bang Zuma, bagaimana bisa ditahu itu bilang sudah dilaksanakan atau belum itu pesantren? Tahun depan insya Allah kita luncurkan, kita umumkan selalu di media TikTok, di Instagram kita akan sebarkan pamfletnya mulai pembangunan pesantren, ya pesantren apologet internasional Islam, gitu. Apologet Islam Internasional. Insya Allah tahun depan kita mulai pembangunan, kita mulai ngajak teman-teman semua untuk mendukung Apologet Islam Indonesia. Syukran sahabat Orin. Harus memiliki sekolah yang betul-betul konsentrasi untuk mengorbitkan, untuk melahirkan anak-anak didik yang fokus terhadap pembelaan agama Islam di depan misionaris Kristen. Nah, itu cita-cita saya. Teman-teman, cita-cita kami sebagai apologet Islam ini harus dikabulkan. Tahun depan kita sudah mulai. Ya, meskipun anggarannya besar, tapi kalau umat Islam itu bersatu, insya Allah pasti bisa. Kita akan jalankan SMP, SMA. Jadi 6 tahun mondok kita godok dia, penguasaan minimal 3 bahasa. Nanti setelah itu keluar bisa menjadi apologet Islam. Jadi sudah yang ceramah bulan puasa di masjid-masjid itu adalah mereka yang sudah menguasai kemudian materi apologet. Pasti bisa. Anggaran memang besar karena sekolahnya eksklusif. Bukan sekolah ecek-ecek. Kita bikin yang serba modern. Seperti itu. Halo, selamat malam saudara Rabi. Bisa buka kamera? Selamat malam. Ya. Buka kamera. Aduh, harus pakai kamera Pak ya? Iya, supaya diskusi kita itu bagus dan saya tidak ngantuk. Kalau harus open kamera, saya nggak bisa open kamera. Lah itu fasilitasnya ada, buka, bisa. Oke lah, saya turun lah kalau mau harus pakai kamera. Kenapa? Pakai masker aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Hah? Enggak, kalau syaratnya harus open cam, tunjukin muka saya nggak bisa ya. Oke. Gimana? Iya, itu teman-teman harus persyaratkan, Bang.
Persyaratkan harus buka ini kamera. Kan sudah bisa tuh buka kamera. Fasilitasnya sudah ada. Silakan buka kamera. Kalau misalnya ini boleh pakai masker kayak saya nih, Bu. Pakai masker Pakai atau helm mau boleh, pakai helm. boleh bisa. Silakan, asalkan betah aja, nggak sesak napas. Silakan. Ada. Permintaan untuk buka kamera kita sudah buka. Kita sudah ini. Silakan. Enggak, saya nggak bisa open cam. Saya Oh, ya privasi. sudah. Oke. Oke. Saya turun aja, makasih. Siap. Oke, teman-teman lain silakan yang mau membahas tema ini. Kalau tidak buka kamera juga ya kecuali memang tidak bisa ya. Kalau bisa buka, kenapa tidak? Kayak teman kita tadi dari Palopo, karena memang murni berdiskusi, bukan ada mau menghujat, ya silakan aja buka kamera gitu. Insya Allah aman di sini kok. Aman di sini, aman. Kecuali Anda nginjak Al-Quran atau nginjak Bible, saya pun yang akan melaporkan Anda kalau kitab sucinya orang lain Anda injak. Jangankan kitab suci saya, kitab suci di luar agama saya aja kalau Anda injak, saya yang laporkan duluan. Begitu, karena itu mencederai. Kalau yang sekedar diskusi, debat kayak begini, ya aman, tak ada masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Aman kok. Makasih sahabat-sahabat yang memberikan gift, Masya Allah. Syukran barakallahu fik. Ini wujud dukungan dari teman-teman sekalian. Bernilai sekali. Nah, sambil kita menunggu ya teman-teman, mumpung saya masih ingat terkait dengan pondok pesantren ini, insya Allah kita akan kabulkan. Salah satu agenda yang ingin saya bicarakan nanti ke tim yang ada di Jakarta, membahas tentang bagaimana kita memulai 2026 untuk peletakan batu pertama, bertahap, pondasinya, dan seterusnya. Sampai berdirinya sekolah ini. Memang anggarannya besar. Itu untuk sampai kepada benar-benar bisa operasional, itu bisa sampai 11 miliar di RAB-nya. Rancangan anggaran belanjanya itu sampai 11 M. Memang sekolahnya luar biasa. Jadi ada asrama putri, ada asrama putra. Gitu. Dan kita harapkan begitu lulus dari sana, jadi nanti sahabat-sahabat itu akan dihibur dengan anak-anak SMP kita, anak-anak SMA yang akan tampil di sosmed seperti ini. Pada saat Bang Suma kemudian lagi rehat, mereka yang akan masuk. Teman-teman kita, anak-anak kita yang akan masuk sana untuk memberikan materi. Ingat gak dengan anak didik saya yang dulu melalui grup WA. Ada di YouTube Zulkifli M. Abbas pakai VN. Itu suara anak masih SMP kelas 1. Bahkan ada juga laki-laki kelas 6 SD, kelas 5 SD. Baru mau naik kelas 6. Yang kita godok waktu itu, dan penguasaan materinya luar biasa, Masya Allah. Nah, ini kita harapkan anak-anak didik kita juga nanti akan seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas Indonesia saja. Dari luar negeri yang mau anaknya kita bimbing di sini silahkan. Silahkan. Saya sudah menyiapkan lahan untuk sekolahnya itu 3.000 meter. Sudah ada gambar, sudah ada RAB-nya, udah lengkap semuanya. Masya Allah, makasih ya sahabat Merpati. Nah, nanti tinggal bagaimana hal ini bisa terrealisasi semuanya. Tentu dukungan teman-teman. Lokasi tepatnya di samping waduk atau danau bilik-bilik di puncak. Di situ ada wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, di sampingnya itu kita siapkan lokasi, sampingnya Masjid Nur Maulida, itu kita betul-betul akan bentuk sekolah di sana. Lahannya sudah ada. Tinggal pembangunannya, RAB-nya sudah ada. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Ada yang bisa kami bantu? Bisa diposting ulang, Gurunda. Mungkin karena 2 kali pelanggaran, Bang. 2 kali pelanggaran.
nggak bisa diposting ulang. Iya, sudah 2 kali peringatan, saya nggak tahu apa kesalahannya. Dapat peringatan dari Nyiknyo, sehingga ada pembatasan. Begitu. Oh iya. Iya. Iya, makasih banyak Gurunda, itu aja mau disampaikan Gurunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sahabat Bang Suma, Masya Allah. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya, karena Bang Suma kan dan tim Hisugi, Bang Handi, Bunda Rahma kan tidak mungkin selama-lamanya akan tampil sebagai apologet. Kami juga pingin istirahat, ya. Kami ingin menikmati masa-masa tua. Menikmatinya apa? Hasil didikan kita. Hasil didikan kita tonton sama-sama, kita tonton bareng-bareng, berdebat, berdialog. Karena ini harus regenerasi. Tidak bisa hanya mengandalkan angkatan Bang Suma. Harus regenerasi, dan regenerasi ini pun harus betul-betul yang memiliki kemampuan secara ijazah. Mereka memiliki kemudian validasi. Mereka punya registrasi di dalam dunia apologet Islam. Tidak ecek-ecek. Jadi nanti ya betul-betul yang berdebat itu yang lulusan dari pesantren yang kita buat. Ya, itu yang kita butuhkan. Karena kedepannya ini sahabat-sahabat sekalian akan semakin santer nanti dialog lintas agama. Tentu kita berharap dialog lintas agama ini berjalan dengan baik, tidak ada tendensi kebencian, tetapi betul-betul memberikan edukasi kepada anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, supaya anak bangsa ini bisa mengenal mana ajaran yang benar, mana yang betul-betul bisa dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kehidupan berikutnya. Anggaran yang dibuat oleh panitia, anggaran yang dibuat oleh teman saya, ya, salah satu unsur panitia pembentukan pesantren ini, itu tembus angka 11 miliar. Ya, senilai dengan jam tangannya Syahrini mungkin, ya, yang 11 miliar itu. Jadi kecil. Kalau umat Islam tak sanggup, masa iya? Satu umat Islam aja bisa dengan jam tangan harga itu. Itu udah bisa satu pesantren itu, ya. Begitu teman-teman sekalian. Doakan bisa terkabul. Insya Allah bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Itu tekad saya, itu cita-cita saya. Ya, percuma saya siang malam kemudian membentuk, mengedukasi menurut hitungan saya, tapi saya sendiri tidak bisa menurunkan secara validasi atau legalitas resmi kepada anak didik. Percuma. Kalau cuma memberikan arahan-arahan seperti ini kita harus betul-betul terstruktur, harus betul-betul terencana. Kita harus punya perjalanan yang benar-benar dihitung dengan matang. Jadi sepeninggal kami sudah ada orang-orang yang melindungi generasi kita. Hebatnya mereka nanti karena mereka bukan hanya sekedar tahu Al-Quran, mereka betul-betul paham tentang ini. Mereka ngerti original teksnya. Mereka ngerti original teks. Jadi tak ada lagi kita melihat orang berdebat tanpa validasi ilmu yang formal dari API. Ya, semua dari API itu betul-betul mereka yang memiliki ijazah. Begitu. Ini aja baru rencana itu sudah membuat musuh ketar-ketir. Waduh, bahaya ini. Mereka kan sudah mulai dari sejak puluhan tahun yang lalu. Adanya STT, tapi salahnya mereka itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu Islam. Kalau kita betul-betul benar-benar sesuai dengan disiplin ilmu mereka, hermeneutika, bagaimana mengeksegesi sebuah data dan seterusnya. Original teksnya kita tarik benang merahnya dari masa ke masa, ini yang dipelajari, ini gini perubahan dari arti, perubahan terjemahan, bla bla. Itu semua kita akan sajikan sebagai materi resmi. Jadi anak-anak kita tinggal di asrama, di situ ada dapurnya.
mereka dimanjakan dengan fasilitas yang ada supaya maksimal. Jadi anak-anak itu belajar serius santai, gitu teman-teman. Kalau sekarang kan sudah mereka bisa, anak didik kita bisa bersantai. Jadi hari liburnya itu adalah hari Jumat, mereka bisa bersantai. Sudah ada kolam renang yang kita siapkan mereka di sana. Jadi insya Allah anak-anak ini tidak akan merasa terkekang, apalagi alamnya bagus. Jadi sekolah Apologet Islam Internasional seperti itu. Lulusan di sana nanti aja kita lihat. Tidak lama kok itu, selama 3 tahun tidak lama itu, insya Allah. 3 tahun mereka belajar, setelah itu kita suruh mereka praktek lapangan, ya kan ya? Nah, kita uji bagaimana mereka menyajikan. Karena kita akan mengajarkan juga metode dakwah, metode penyampaian. Bagaimana trik yang menyampaikan, bagaimana cara menghadapi penghujat, seperti apa tekanan suara, seperti apa caranya untuk menghipnotis orang supaya mereka ikut senang, narasi kita itu bisa dipahami dengan mudah gitu. Nah, doakan teman-teman, kita berpacu, umat Islam berpacu untuk bisa mengabulkan sekolah apologet ini. Dari kemarin-kemarin kan ada wacana-wacana. Insya Allah 2026 saya sudah sampaikan ke Bang Handi dan tim. Salah satu agenda saya ke Jakarta itu untuk membicarakan ini. Jadi nanti teman-teman yang ingin membantu silakan ke Apologet Islam Indonesia. Kita fokuskan di situ. Oke teman-teman, silakan saudara Onyeng yang ini mau membahas tema ini, silakan naik. Jangan tidak menjelaskan ke kami. Anda harus menjelaskan ke kami. Karena tema ini, apakah yang disalib itu Nabi Isa atau Yesus? Kalau jelas Yesus, Nabi Isa nggak disalib. Nanti kemudian larinya ke Yesus. Ya disalib Yesus. Nah sekarang yang disalib ini manusia atau bukan? Kan gitu. Apakah manusia? Kalau dia manusia, akan ada kelucuan. Kalau dia Tuhan, akan lebih lucu lagi. Kan gitu. Silakan saudara Onyeng naik, kita fasilitasi untuk saudara. Di sini ada 1,2 umat Islam kurang lebih yang ingin berlomba naik tapi ditahan. Tahan dulu teman-teman, jangan naik. Kita utamakan saudara-saudara kita Onyeng. Berarti kita memberikan ruang yang sangat istimewa buat mereka. Silakan saudara-saudara Onyeng naik, minta permintaan. Nah ini ada. Alhamdulillah. Selamat malam saudara Nipal. Katolik atau Protestan abang? Oke. Iya, silakan buka kameranya. Duh, cuma. Mohon buka kamera. Silakan buka kamera biar teman-teman tidak ngantuk di bawah bang. Ini diskusi sederhana aja kita. Bertanya boleh bertanya. Iya bertanya boleh, buka kamera sambil bertanya silakan. Cukup. Silakan buka kamera. Awe buangin atau malah asah ya kamu sih. Tania satu sih iya. Saya harus minum dulu kalau menghadapi ini. Harus minum. Bahaya kalau saya tidak minum. Iya, silakan. Ya, saudara saya ingin Anda menjelaskan kepada kami di sini, yang disalib itu manusia atau bukan? Beda Kasma. Boleh nggak bertanya? Yang disalib manusia atau bukan manusia? Dinam 60.000 Kasma dari Dongki. Dari itu saya nonton. Yang disalib itu manusia atau bukan? Saya jawab boleh? Ya. Oke, baik.
Kalau menurut Katolik nggak mungkin Bapak, tapi di Protestan Bapak, tapi Tritunggal itu Bang, cuma Jadi yang disalib ini manusia atau hantu atau Tuhan? loh kok hantu. Boleh nggak saya jawab? Saya memang tugasmu itu. Jawab dulu. Yang disalib ini manusia atau... boleh nggak 1 menit? Ya boleh. Boleh. 1 jam pun boleh. Silakan. Iya, Martin Luther. Kita sejarah dulu, balik. Iya, yang disalib ini manusia, kura-kura ninja atau apa? Bapak. Berarti apa ini yang disalib ini Bapak? Iya. Iya, iya. W ya? Iya, iya, iya. Oh, iya. oke. Oh iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti pencipta langit dan bumi ini yang dibunuh. Nggak mungkin Bapak mati. Jadi yang mati ini siapa? Kalau Katolik, Bapak mati 3 hari 3 malam. Jangan begitu. Menurut saudara yang mati ini siapa? Buka aja kameranya. Aduh, kesemangat kamu. Kan sudah pakai lipstick. Dia kelihatan ganteng. Bukalah. Yang mati ini manusia, kura-kura ninja, hantu, popo, padale, atau apa yang mati? Bertanya boleh? Bertanya. Yeay. Ya udahlah. Silakan. Oke. Di Islam, siapa diserupakan itu? Berarti tumbal manusia. Yang diserupakan oleh Nabi Isa itu adalah orang jahat. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Hisyun fid dunya. Orang yang dihinakan oleh Allah. Mereka yang mendapat hukuman di dunia. Tumbal itu, tumbal. Ya, kalau di Kristen jadi tumbal dia. Padahal dia itu adalah si jahat yang membenci pencipta langit dan bumi dan membenci utusannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Ya, boleh jadi. Nah, sekarang saya balik nanya, yang disalib di Kristen itu manusia. Masa nggak hujat? Yang bilang hujan siapa? Kan musim kemarau sekarang. Pertanyaan saya, yang mati di Kristen disalib itu apa? Tuhan atau apa? Semua. Jawab apa boleh? Dek? Boleh. 60.000 denom. Jabe mulai. Saya enggak tanya denom. Saya tanya itu. Iya, saya tanya. Islam nggak ikut. Islam nggak ikut. Enggak, yang disalib ini manusia atau bukan manusia? Boleh nggak Kristen naik lagi? Lama. Kamu bertanya aja loh. Lebaymu cuma. Minum dulu saya. Turun. Kau kayak cumi-cumi, kayak ubur-ubur kau itu. Makanya saya bertanya ke semua 60.000 denom Kristen bercakar-cakar. Bercakar-cakar? Iya, bercakar-cakar Alkitab. Yesus mati. Oke, mati. Tapi Katolik Bapak mati. Protestan aku dan Roh Kudus mati. Apalah. Sakit. Nah, menurut kamu sendiri yang mati siapa? Orang diserupakan. Manusia. Betul. Tumbal. Nah, yang keluar dari kubur apa? Paulus. Surat Paulus. Paulus yang keluar dari kubur? Bukan, surat Paulus. Surat Paulus keluar dari kubur? Surat Paulus. Kenapa surat Paulus? Nah itu bertentangan kasuma selalu ke bawah. Oh mama.
Kau sudah punya istri kah? Belum. Kenapa? Ya, Kenapa belum punya istri? ya. Belum aja, tapi saya imani Yesus. Orang tua di mana orang tua? Ayah Sama ibu. saya. Ayah ibunya mana? Sama saya. Boleh saya bicara? Ya. Boleh saya bicara? Aduh, berat itu Kasma. Kenapa? Keras dia imannya. Keras momennya? Saya baca dalil. Iya betul. Surat Paulus. Terkutuklah Galatia 13. Terkutuklah orang yang kayu salib. Yesus nggak pernah. Oh, ada dongeng. Ada dongeng. Iya. Ini dongeng. Halo. Iya, halo. Buka kamera. Oke. Oke. Sebentar, Pak. Itu kenapa tadi teman kita itu gangguan jiwa kayaknya memang ya? Siapa itu Juma? Yang tadi barusan itu. Mabuk lem. Jangan ada gangguan jiwa. Iya kayak Herman aku tengok dia. Herman toh heran. Heran. Ya. Oke, saudara Dongking. Ya. Ini kan tema untuk Islam Kristen. Kalau di Islam kan jelas Nabi Isa nggak disalib. Betul. Yang disalib itu yang ada di Kristen hari ini yaitu Yesus katanya. Benar, ya. Nah, kami jadi sasaran mau dijadikan murid sama yang disalib ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan itu nasihatnya dia, amanahnya. Itu amanah. Amanahnya. Kami sebelum jadi muridnya kami tahu dulu dia ini yang mati ini apa, manusia atau apa yang mati ini? Manusia yang mati. Betul. Berarti yang nebus dosa saudara Kristen manusia. Yesus itu manusia. Iya, berarti yang menanggung kemudian dosa-dosa saudara Kristen itu manusia kan ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Terus manusia ini mati. Yang keluar dari kubur? Yang bangkit itu anak manusia. Yesus itu juga bangkit dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini juga manusia. Manusia. Kan katanya juga di Wahyu itu anak manusia. Oh, berarti saudara Kristen ini tahta Allah dan tahta anak manusia. Ya. Berarti saudara Kristen menyembah manusia. Benar. Ya, oh, begitu. Tapi manusia yang mana? Manusia Yesus ya. Hanya manusia Yesus, bukan manusia yang lain. Hanya personal Yesus. Intinya yang kalian sembah itu manusia. Benar. Nah, sembahannya berapa? 1 apa 2? Pada hakikatnya 1, tapi punya 3 pribadi. Maksudnya gimana itu? Manusia, kalian menyembah manusia. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Iya. Berarti beda sembahan. Sama. Ya, Tuhannya Yahudi bukan manusia. Iya. Manusia yang kami sembah ini adalah Tuhannya Yahudi yang mengambil rupa daging. Tuhannya Yahudi mengambil rupa daging. Di mana itu dalilnya? Tuhannya Yahudi mengambil rupa daging. Tuhannya Yahudi. Jadi di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Sekarang ya lupaku ya, yang malaikat yang menemui para gembala di Efrata. Itu malaikat, itu bukan. Ya, sebentarlah dulu. Malaikat ini kan suruhan Tuhan gitu. Artinya presiden kalau apa kan menteri yang ngomong itu atau juru bicaranya. Artinya malaikat ini kan juru bicara Tuhannya ini. Jadi malaikat yang disampaikan malaikat ini kan
suruhan Tuhan. Artinya dia ini kan pelayan Tuhan ya malaikat ini. Malaikat itu mengatakan di padang Efrata bahwa hari ini telah lahir bagimu, katanya kan. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu kan Mesiasnya itu telah lahir hari ini, katanya. Iya, oke. Jadi pada hakikatnya Kristus Tuhan di kota Daud udah jadi mengambil rupa insan. Oh, jadi manusia. Jadi manusia. Gitu. Berarti Tuhan membantah dalilnya. Tapi itu kan konsep dari luar Yahudi ya. Konsep yang tidak dianut oleh orang Yahudi kan, tapi konsep dari Kristen. Itu kan konsep Kristen, itu tidak dianut oleh orang Yahudi. Benar, kan gitu. kitabnya orang Kristen tahu. Iya, oke. Sekarang yang mati manusia. Kitabnya orang Kristen tidak Yahudi, man. Kaki tidak Yahudi. Iya, orang Yahudi punya kitab, kalian ambil terjemahannya, oke. Sekarang yang mati manusia, yang keluar dari kubur manusia. Kan gitu. Berarti kalian menyembah yang mati itu sebentar. Yang mati manusia itu adalah Tuhan dan manusia. Bukan hanya manusia, Tuhan juga dia itu. Berarti yang Tuhan itu mati. Mati. Setelah Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Tetap Tuhan. Katanya mati. Gimana yang benar ini? Mana yang betul? Karena Tuhannya Yahudi jangankan mati, ngantuk pun tidak Tuhannya Yahudi itu. Kenapa bisa mati dia? Oh, itu di dalam Tuhan kan maha kuasa. Iya, justru karena itu dia nggak mati. Tuhan kan maha kuasa juga. Iya, justru karena dia maha kuasa makanya dia tidak mati. Gimana dong? Sebentar. Sebentar, logikanya gini. Iya. Dengan menyatakan Tuhan tidak bisa mati, dengan menyatakan membatasi Tuhan tidak bisa mati, di saat itulah Tuhan tidak maha kuasa. Loh, justru kalau Tuhan mati, kita paksakan. Kalau Tuhan mati itu tidak maha kuasa. Oh, salah. Untuk apa dia mati? Sekarang kita ambil definisi. Tunggu. Untuk apa dia mati? Untuk apa? Oke, benar. Sebenarnya untuk apa dia mati? Tadi katanya yang mati manusia. Betul. Yang mati manusia. Tuhan pun mati juga. Dia kan punya dua natur nih. Yesus itu Tuhan. Berarti dan alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Salah. Nggak pernah kehilangan Tuhan. Tuhan mati. Salah. Jadi mati katanya. Mati itu bedakan antara mati dan binasa. Bedanya apa? Bedanya gini dia. Jadi kalau mati, jadi manusia ini mengalami kematian. Artinya terjadinya perpisahan roh dari daging, kan begitu nih. Roh dari raga. Itulah mati. Tetapi hewan itu dia binasa, mati dan binasa. Artinya dia mati, binasa, habis, selesai, nggak ada rohnya, nggak ada lagi urusan apanya. Dia memang habis. Manusia nggak habis. Jadi menurut saudara yang mati ini kan Tuhan, ya kan? Nah, ketika Tuhan mati, berarti kan tidak ada lagi Tuhan hidup. Sedangkan Tuhan itu maha hidup. Bagaimana bisa dikatakan maha hidup kalau dia mati? Kan aneh-aneh aja ini konsepnya. Nah, coba Anda lihat ketika saudara mengatakan yang mati itu adalah manusia. Lihat ketika dia keluar dari kubur ini, siapa yang menghidupkan? Yang mati ini siapa yang menghidupkan kembali? Yang mati tadi, yang menghidupkan kembali dia adalah siapa? Itu dulu. Jadi kalau yang tertulis bahwa Yesus itu kan mati setelah disalibkan, turun dalam kerajaan maut ya. Mati dan turun dalam kerajaan maut. Terus?
lalu bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit, yang saya lalu tanya, pertanyaanmu tadi. yang saya Aku tanya tahu, ini yang bangkit siapa ini, siapa yang membangkitkan Yesus ini, kan begitu? iya, Benar. Jawabannya sesuai dengan yang tertulis, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah, berarti Yaitu kalau Tuhan lain yang menghidupkan dia. Bapa yang mengutus dia. Berarti Tuhan lain. Sebentar, tapi ingat ada juga ayat mengatakan, ada juga ayat bahwa anak manusia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Tapi dia dibangkitkan. Untuk itulah Yesus mati, untuk dibangkitkan agar dia menjadi Dibangkitkan Tuhan. Allah. Nah itu berarti gimana? Yang mana yang betul? Sebenarnya begitu. Mana yang betul? Oke, gini penjelasannya. Yesus itu mati dan turun dalam kerajaan maut. Itu pertama ya, turun dia ke dalam kerajaan kematian, kerajaan itu. Dan dibangkitkan oleh Allah. Nah, berarti pribadi lainnya, Tuhan lain yang menghidupkan dia ini. Sebentar. Jadi Allah ini kan Allah Tritunggal. Tadi bukannya dia mati juga. Sebentar. Allah dibangkitkan oleh Allah. Allah ini kan Tritunggal ini. Allah ini siapakah? Allah ini kan gelar. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Kalau dikatakan, kalaupun kita katakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa, benar. Yesus berarti bangkit ada dari kematian. Sebentar. Nah, Yesus berarti dia dibangkitkan oleh Tuhan lain kan? Tunggu dulu, sebentar dulu cuma. Jangan dulu kau langsung simpulkan. Belum, nanti kita simpulkan. Sabar aja dulu. Dia kan mati, turun dalam kerajaan maut, lalu dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Kan begitu nih. Jadi Allah ini kan Tritunggal. Kalaulah disimpulkan bahwa dia ini kan dibangkitkan Bapa, benar. Apakah dia bangkit sendiri? Benar, kan dia Allah juga. Yesus kan Allah. Apakah dia dibangkitkan Roh Kudus? Benar. Inilah kalau terlalu serakah banyak kali Tuhan kamu. Sekarang gini, yang dibangkitkan dari kubur ini Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Yesus itu kan Tuhan dan manusia. Yesus Tuhan dan manusia. Sekarang gini Juma, pertanyaannya, apakah setelah bangkit dari kematian, bentar gini dia, yang benarnya pertanyaan itu adalah, apakah setelah bangkit dari kematian, Yesus itu masihkah dia anak manusia atau tidak? Dia manusia atau bukan? Betul. Sesuai pernyataannya. Dia manusia atau bukan? Manusia. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Oh, nggak boleh salah. Jika sekarang gini, kau premismu adalah. Mana yang betul? Mana yang betul? Ini HP atau pisang? Sebentar, itu nggak bisa analogi salah. Ya karena Anda nggak Tuhan kan ini. Anda memaksakan manusia menjadi Tuhan. Makanya Anda menganggapnya Tuhan. Nggak bisa analogi. Sebentar, gimana jangan kau paksakan analogi. Anda memaksakan ini pisang padahal ini HP. Bagaimana jika begini? Jika saya adalah seorang petani, maka tidak mungkin saya pegawai negeri. Contoh. Ya tetap manusia. Sebentar. Tetap manusia. Mau petani, pegawai negeri, tetap manusia. Ini masalahnya kamu mengatakan ini pisang. Bentar. Anda mengatakan ini pisang, gimana ceritanya? Sekarang begini. Membatasi. Apakah tidak boleh dua kodrat dimiliki oleh dalam satu individu? Jangan begitu. Ini dulu analogi ini yang Anda bangun. Bisa nggak ini disebut pisang? Pasti nggak mungkin. Nah, lalu bagaimana kena manusia yang keluar dari kubur Anda bisa katakan dia Tuhan? Apa alasannya? Begini, kita beracuan pada pernyataannya dulu. Kita kan kerangka acuan kita kitab suci. Pernyataan yang mana? Gini, kenapa aku katakan yang bangkit itu juga adalah manusia? Karena memang manusia. Sebentar dulu. Di kitab Wahyu dan di kitab-kitab lain dikatakan setelah kebangkitan ini narasi tentang Yesus selalu dikatakan dia adalah anak manusia. Itu manusia. Sebentar. Manusia berarti. Benar, manusianya dia. Ya. Terus
Aspek ketuhanannya mana? Ada, Juma. Begini Juma, tidak ada kami Kristen yang menyangkal bahwa Yesus bukan manusia. Salah itu. Nah, terus dari sisi kemanusiaannya mana kalau begitu? Nah, pertanyaannya, janganlah kau memaksakan jika dia manusia maka dia tidak boleh Tuhan. Kau itu kan Ya, pemaksaan. justru Anda yang memaksa dia Tuhan padahal dia manusia. Bukan saya. Kenapa? Anda sama halnya Anda melihat seekor sapi, lantas Anda mengatakan kepada saya ini adalah seekor ayam. Begini, Juma. Oke. Sekarang begini. Oke lah, kau menyalahkan aku. Bukan menyalahkan kamu yang harus mengakui kesalahanmu sendiri. Masa manusia kau bilang Tuhan? Sebentar. Kau kan nggak mengakui keilahiannya. Kau memaksakan dia hanya memiliki manusia biasa. Iya memang, karena memang dia manusia. Iya memang manusia. Terus kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Tapi dia juga adalah Itu yang kutanya. Kenapa Anda mengatakan tapi dia juga adalah Tuhan? Itu yang kutanya. Dari mana sekarang ilmunya? pertanyaannya, Dari mana kenapa dia ilmunya menjadi Anda mengatakan Tuhan? dia Tuhan pada dia manusia? Benar. Kenapa dia menjadi Tuhan? Lah, Anda yang mengatakan itu, bukan dia yang mengatakan dia menjadi Tuhan. Anda. Pertanyaannya, Don King, kenapa kau menuhankan Yesus sementara dia manusia? Kenapa kau menganggap dia Tuhan? Ya. Padahal dia bukan Tuhan. Bukan salah. Jangan langsung jangan kau yang bilang dia manusia, bukan Tuhan. dia manusia kok. Dia manusia. Kamu yang Cuma. menganggapnya Tuhan. Cuma kau nggak boleh mengatakan itu. Artinya jadi soalnya salah pada saat kau memberikan soal kau menarik kesimpulan. Lah, memang dia manusia. Anda yang memberikan embel-embel sekaligus Tuhan, gimana ceritanya? Anda yang harus mempertanggungjawabkan kalimat Anda itu, bukan Yesus. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa kau mengatakan dia Tuhan di saat dia juga seorang manusia? Ya, karena memang dia manusia. Pertanyaannya, kenapa kau menganggap dia Tuhan padahal dia manusia? Itu yang kau lontarkan sama aku. Iya, kenapa kamu menganggapnya Tuhan padahal dia itu adalah manusia? Betul. Karena dia mengatakan bahwa tak di Wahyu itu, Wahyu 22 itu ya, Wahyu 20 itu. Wahyu itu kan muncul belakangan. Itu di tahun 100. Oke. Sebentar dulu. Di situ dia memperlihatkan kepada Yohanes ada 2 tahta di surga, tahta Allah dan tahta anak manusia. Itu kan dari kitab dari Wahyu yang tahun 100 baru muncul. Ya kan gitu. Jadi yang tadinya manusia 100% datang di tengah-tengah Bani Israel 100% manusia, tiba-tiba dia jadi Tuhan setelah datang Wahyu. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan. Nanti dilantik jadi Tuhan setelah ada di Pulau Patmos yang menulis. Nah, kan gitu. Jadi Andalah dengan kru Anda yang melantiknya menjadi Tuhan. Anda yang melantiknya. Bukan Yesusnya yang mengatakan dirinya Tuhan. Jadi yang mati ini manusia. Anda yang mengatakan yang mati adalah Tuhan. Itu tidak bisa, tidak masuk. Logika tidak masuk dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tidak masuk. Anda yang melantiknya dengan kru Anda menjadi Tuhan. Begitu saudara. Jadi ketika dia hidup, Anda katakan dia mati. Ketika dia mati, Anda katakan dia adalah manusia. Ketika Anda mengatakan dia juga 100% Tuhan yang mati, alam semesta ini kehilangan Tuhan. Apa tujuannya mati? Untuk menyelamatkan manusia. Lah, katanya Tuhan itu maha kuasa. Dia kan berkuasa menyelamatkan seluruh manusia, tidak perlu mati. Kalau mati itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Gimana lagi? Nah, mau ngomong apa lagi? Mau ngomong Ya, apa? jadi begini. Gimana? Yesus berkata, aku lupa ya, di Matius 28 itu, bahwa kepadaku telah diserahkan segala kuasa. Kepadaku kata. Jadi Yesus sendiri ngomong ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ini Yesus ngomong ini. Oke, artinya dia telah diberikan Bapa segala kuasa di bumi dan di surga. Kuasa itu ada sama Yesus.
Itu kata Oke, Yesus, stop dulu. kata makhluk ini kan? Kata Yesus nih, Yesus sendiri yang ngomong nih. Iya, Nah, iya, makhluk yang keluar. Kalau Yesus yang tadinya kan dia, aku tidak dapat masalah berbuat makhluk apa-apa. Jangan dulu kau bawa ke Aku tidak dapat berbuat apa-apa kan gitu. Sebentar dulu Juma, sebentar. Sebuah debat, syarat debat yang sehat adalah dataku jangan langsung kau hantam tidak percaya. Kalau memang kau nggak percaya referensiku, maka kita tutup aja, kita nggak berguna ini. Oke. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Bapa. Yang memberikannya kuasa kepada siapa? Bapa. Nah, Bapa. Berarti ada unsur lain yang memberikan kuasa kepada dia. Yang memberikan kuasa kepada Yesus adalah Bapa yang mengutus dia. Karena dikatakan memang Bapa yang mengutus dia kok. Nah, berarti posisi ketuhanan sudah diambil alih kah? Apa? Posisi ketuhanannya diambil alih, dikudeta sama Yesus. Sudah diambil. Kedudukannya sebagai Tuhan diambil oleh Yesus gitu. Tidak. Loh, kan segala kuasa Bapa sudah diberikan. Berarti Bapa enggak punya kuasa. Bapa sudah kehilangan kuasa. Karena Bapa dan Yesus itu adalah satu kesatuan. Mulai ngaco. Tadi segala kuasa diberikan kepada Yesus. Berarti di Bapa nggak ada lagi kuasa sama sekali. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti Bapa nggak ada lagi kuasa. Dia seperti ular yang ganti kulit. Ya. Bentar. Bapak pensiun jadi Tuhan. Di kitab Wahyu dikatakan, ada di kitab bahwa aku melihat tahta Allah dan tahta anak domba, tahta anak manusia, tahta Allah dan tahta anak domba katanya. Tunggu dulu, di mana Wahyu 22 itu ya? Oke. Ada tahta. Betul itu, betul. Memang ada tertulis. Sekarang permasalahannya ketika makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, berarti Tunggu sebentar. Kau nggak boleh bilang makhluk. Nggak boleh bilang makhluk. Lah, Yesus itu apa nggak apanya? boleh kau nggak boleh mengatakan Tuhan orang itu sebuah makhluk. Lah, memang dalilnya begitu kok. Cuma itu kan kesimpulanmu. Jangankan kesimpulan. Di dalam kitabmu sendiri Yesus itu makhluk. Gimana ceritanya orang ini? Anda memaksakan anak orang jadi Tuhan, jadi bahaya memang. Begini. Anda membantah dalil. Kesalahanmu terbesar Juma adalah kau menyimpulkan kitab orang. Hah? Kau menyimpulkan Yesus kitab itu orang. Anda mengatakan Yesus bukan makhluk. Jadi begini, Di dalam aku tanya kitab dulu saudara 1 Korintus 15 nomor 48 Yesus itu adalah makhluk yang sama seperti makhluk-makhluk surgawi. Kok Anda membantah? Sebentar. Aku tanya dulu kau. Yang keluar dari dalam kubur setelah kematian itu apakah Yesus atau tidak Juma? Itu Kau makhluk. percaya itu Yesus? Bukan. Yesus atau tidak? Bukan. Itu. Maka debat ini nggak sehat. Lah, kenapa nggak sehat? Ya, kan Anda mengatakan jangan bahas itu. Kenapa lagi Anda bertanya? Gini. Kan Anda yang melarang. Jangan kita bahas itu. Ya sudah, jangan. Yang kita bahas ketika Anda mengatakan itu Yesus menerima kuasa. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti Bapak nggak punya kuasa lagi dia. Udah pensiun. Salah lagi. Lah, segala kuasa sudah diberikan kepada makhluk itu. Samalah kau seperti begini. Kau jika dia manusia, maka dia tidak mungkin Tuhan. Kan kesimpulanmu itu. Tapi katanya dia Tuhan. Segala kuasa langit bumi sudah ada sama dia. Berarti Bapak udah pensiun. Udah dikudeta dia. Sama makhluk ini. Makanya kalian tuhankan dia. Cuman karena ada nebeng kitabnya Yahudi, maka kalian menganggap ya Tuhannya Yahudi juga Tuhan. Maka ada prinsip Tritunggal atau Trinitas. Karena kalian tidak bisa menjual Yesus toh. Harus Tuhannya Yahudi Anda bawa-bawa juga biar keren. Begitu, Bung. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa surga maupun kuasa di bumi. Ya sudah, pensiun si Bapak. Mau ngapain lagi dia? Oh, salah. Lah, kuasanya sudah diambil alih. Kalau begini dia memang pensiun sudah dia. Begini, kalau tentang karena memang akhir zaman, cerita kisah-kisah akhir zaman ini kan abstraknya ini.
tanggapan itu apa ya, penafsiran tentang wahyu ini kan agak ribet. Sebenarnya butuh ahlinya sebenarnya untuk menerangkan ini. Tapi mungkin ada referensi yang kudengar, ada pendeta yang kudengar, jadi itulah yang kami anggap sebagai penafsiran dari kitab wahyu ini. Ya, kepada aku telah diberikan kuasa. Berarti Bapak udah pensiun dia. Secara manusia berpikiran begitu, secara manusia ya, secara ya mungkin mana lagi. Jadi kita mau berpikir secara kera gitu. Itulah gunanya akal kita dikasih. Makanya saudara Kristen ini tidak lagi mengikuti perintah-perintah Bapak karena Bapak itu udah pensiun. Yang kalian ikuti sekarang adalah perintah Nabi dari Kristus yang keluar dari kubur, yaitu Paulus. Apapun yang dikatakan Nabi Paulus yang diterima dari Tuhannya yang bernama Kristus ini, itulah yang kalian lakukan. Sedangkan pencipta langit dan bumi, ya sudah nggak kalian sembah. Makanya kalian tidak disebut sebagai disebut hamba lagi, tapi disebut anak-anak Kristus. Begitu saudara. Jadi sekarang utuh Tuhan kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Itu kan pendapatmu. Lah itu kan dalil 1 Korintus 15:48. Yesus ini sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surga. Begini juga. Kau menafsirkan kitab orang Kristen dan menyimpulkan dengan menilai, mengambil ayat ini sebentar. Dengan akal. Mengkorelasikan ayat 1, ayat 2, ayat 3, lalu kau tarik sebuah kesimpulan yang terus kalau saudara sebentar kalau dulu. cara saudara gimana? Bentar dulu. Kesimpulanmu adalah bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah iblis melalui ayat-ayat yang kau padu-padukan. Yesus yang mengatakan itu kok. Yesus mengatakan. Gak ada Yesus mengatakan begitu. Yesus yang mengatakan sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Yesus yang mengatakan itu. Bukan saya, Yesus. Lalu kau tarik, yang salahnya kau tarik kesimpulan sesuai dengan pendapatmu, nggak laku. Karena Yesus mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga itu, Yesus mengatakan kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Petrus berkhotbah. Petrusnya yang mengatakan, jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Berarti dia baru dilantik. Juma, kau nggak boleh menafsir kitab seenak perutmu. Saya tidak menafsir, itu pernyataannya tertulis. Kawan, dengar. Hasil akhir tafsiranmu adalah, hasil akhirnya adalah bahwa yang bangkit dari kubur itu kau nyatakan iblis itu sebuah kesalahan penguasa terbesarmu. Penguasa dunia kata Yesus. Mana? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Yang kau ini Alkitab mengatakan, bahkan dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Yesus sendiri sudah ngomong. Yang bangkit pada hari ketiga tidak dikatakan aku, dia katakan anak manusia. Dia. Sebentar, oke. Dia anak manusia, dia. Aku bacakan Markus 9. Markus 9. 30-31. Coba aku baca. 31. Anak manusia akan diberikan kepada mereka. Mereka akan membunuh dia, dan setelah dia mati pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia, bukan aku. Oke, sebentar. Ini kau yang mentafsirkan aneh. Kamu yang mentafsir kitabmu dengan cara serampangan. Saya berdasarkan yang tertulis. Silakan. Biar ku baca. Silakan. Markus 9 ayat 31. Biar kita simak pelan-pelan. Silakan. Halo, kadang mau datang iklan ini. Markus 9 mau datang sendiri. Iya. Markus 9. Baca. Markus 9 ayat 31 ya. Iya. Oke, ku baca pelan biar kita lihat ini. Sebab ia, besar ini loh. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata, besar ini, ia berkata kepada mereka. Ya. Tanda petik 2.
anak manusia Anak akan manusia. diserahkan. Akan diserahkan. Artinya akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Manusia. Mereka akan membunuh dia. Mereka Dia. akan membunuh dia katanya. Kenapa nggak mengatakan membunuh aku? Sebentar. Artinya mereka. Kenapa nggak mengatakan aku? Sebentar. Silakan. Mereka akan membunuh dia katanya. Dalam artian membunuh si anak manusia ini. Iya. Oke. Dan ini 3 hari sesudah ia dibunuh, ini pernyataan Yesus langsung nih loh. Iya, aku tahu Ia tuh. akan bangkit. Bangkit. Nah, Ini Alkitab bilang ya. aku atau dia yang bangkit? Aku atau dia? Sekarang aku tanya dulu kau cuma dengan segala kejujuranmu. Di dalam Alkitab ini, jika ada pernyataan anak manusia, itu mengarah kepada siapa? Kepada Yesus kadang tergantung konteks. Oke, sekarang sekarang saya balik tanya. Coba buka di situ buka dulu kitabmu. Buka dulu kitab saudara. Ayat 31 ini merujuk pada Yesus ya? Bukan, merujuk kepada orang lain. Siapa? Yudas. Sekarang Anda buka Lukas 21 nomor 8. Coba Anda buka Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 ayat 28. Apa tuh apa isinya Lukas 2? Enggak apa-apa, aku buka pun. Lukas 21 ayat. Kalau bukan Yudas siapa lagi? Yudas kan mati tergantung. Ya, baca Matius 27 nomor 5, catatan kakinya kau baca. Yudas mati dalam keadaan salib. Baca catatan kaki Matius 27 nomor 5. Lukasnya atau Matius? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 ayat 8. Oke, ini aku aja yang baca nggak apa-apa nih. Ada permulaan penderitaan. Ini permulaan penderitaan. Jawabnya hanya besar. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. K besar berarti nama Yesus ini. Oke, dan berkata, akulah dia. Dia ini adalah D besar menuju pada Yesus atau Tuhan ini. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Mereka ini agak banyak nih, lebih dari satu. Coba kau kalau sesuai dengan apamu, tafsiran yang kau pahami lah dulu. Apalah maksud ayat ini yang dia pendapatkan? Penyesat itu datang mengaku akulah dia. Mengaku siapa di situ? Mengaku siapa? Memakai namaku, memakai nama Yesus. Iya, jadi penyesatnya itu mengaku siapa namanya ketika datang? Memakai nama Yesus. Ya, berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Enggak, tunggu dulu. Itu dia mau memakai nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku, memakai nama Yesus. Ah, berarti penyesat kalian itu pengikut siapa? Apa? Kamu pengikut siapa? Pengikut Yesus. Asli atau yang penyesat? Oh, enggak ada yang penyesat. Lah, itu tadi barusan kau baca. Penyesat itu datang, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti. Cak ulang di pertanyaan. Cak ulang lagi sekali. Coba. Oh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Di sini murid Yesus memakai nama aku dan berkata akulah dia. Salah. Jangan kau paksakan. Jangan kau paksakan. Jadi maksudnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini oke. Sebab sabar dulu. Sebab banyak orang lebih dari satu. Iya, banyak orang Kristen memang sedikit. Sabar dulu. Lu pikir Kristen itu sedikit? Biarkanlah aku menyelesaikan. Iya, silakan. Lucu aja lihat kamu itu. Biar kita bahas ini ya. Waspadalah, hati-hati nih.
kepada Yahudi, murid Yahudi nih. Supaya waspadalah, bukan ini waspadalah ini kepada semua murid-muridnya termasuk akunya ini. Kampret. itu ucapan Yesus kepada muridnya. Dengar dulu, izinkan dulu Juma. Waspadalah katanya. Termasuk aku juga Yesus katanya. ini, tunggu sebentar dulu Juma, sebentar. Iya. Waspadalah katanya. Waspada ini pernyataan Yesus ini dia ngomong sama siapa? Pada muridnya. Kepada muridnya pada saat itu. Iya, betul. Saatnya sudah dekat. Iya. Nah, sekarang siapa yang datang dari luar yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia? Sebentar. Jangan langsung jangan dulu kita menarik kesimpulan. Biarkan dulu aku menerangkan Alkitab ini. Iya, silakan. Waspadalah katanya, kata Yesus kepada di lapangan pada saat kejadian ini kepada yang mendengarkan itu murid-murid memang. Waspadalah katanya, supaya kamu jangan disesatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kalimat ini, ayat ini hanya berlaku pada murid saja, tidak berlaku pada kami? Iya dong. Berlaku hanya kepada Bani Israel. Karena Yesus, dengar. Di situ kok salahmu. Jadi waspadalah, jikapun ayat ini dikatakan kepada murid-murid, tetapi ini berlaku universal sampai juga kepadaku, sampai juga pada lucu ente ini, lucu. Ayat lucu. Bagaimana bisa? Jangan kau bilang. Bagaimana bisa? Justru kamu inilah bagian orang-orang yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Karena kalian ini bukan dari murid Yesus. Kalian memakai nama Yesus, kalian itu yang dimaksud. Sebentar. Jadi pernyataan Yesus ini kan Alkitab ini berlaku sampai akhir zaman. Dia berlaku. Itu ucapan Yesus yang direkam oleh penulis. Yesus pernah mengucapkan kalimat ini loh, dicatatlah penulis. Itu yang dicatat itu adalah narasi yang terjadi di TKP terhadap murid Yesus. Memang di TKP yang mendengarkan murid-muridnya, tetapi waspadalah, peringatan waspada ini kena juga ke aku, kena juga ke anak-anakku, kena sampai akhir sebelum ini. Belum selesai aku udah ketawa. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Kenapa kamu yang nyamar jadi Bani Israel? Kenapa jadi kamu itu serigala, nyamar domba? Bentar, jangan jadi kau menyimpulkan kitab orang. Bukan saya menertawakan, kau yang menyimpulkan bahwa itu juga termasuk kamu. Bukan saya hanya menertawakan keluguanmu. Kamu menganggap bahwa yang dimaksud Yesus di situ itu kamu. Padahal kamu itu adalah korban dari penyesat yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Kamu pula yang merasa, gimana ceritanya? Jadi Juma, ini kan kitab Juma, bagaimana mungkin kau perkosa kitab kami? Lah, itu kitab itu kitabmu, betul. Tetapi dia dituliskan bukan oleh perintah Yesus dan Yesus tidak mengenal kitab itu. Maka saya katakan kepada saudara, kitab ini dituliskan oleh orang yang mengumpulkan data-data dari kesaksian-kesaksian. Sehingga dia menulis. Yesus dulu pernah berkata kepada muridnya loh, ditulis. Masa? Kapan? Waktu itu ditulis. Apa kata Yesus kepada muridnya? Ini. Oh iya. Nah, terus buku ini lolos di Katolik. Lalu Anda mengatakan seakan-akan Yesus bicara tentang kalian juga. Aduh, hanya orang begini yang bisa percaya. Itu kejadian yang terjadi pada masa itu, direkam oleh pewarta yang mengumpulkan data-data. Sekarang seperti wartawan menulis kejadian. Ada misalnya kejadian di Jakarta, tak dituliskan. Terus kamu membaca surat kabar itu 2000 tahun kemudian. Kamu mengatakan, oh Bapak ini ngomong tentang saya. Kan itu gila namanya, Bang. Itu gila. Kecuali Yesus punya pesan. Sampaikanlah kitab ini, kitab Lukas ini kepada seluruh umat manusia. Bahwa saya berfirman dan saya bersabda untuk mereka. Mana? Kan tidak ada, ini cerita yang dibangun oleh pewarta berdasarkan hasil penyelidikannya dari kesaksian-kesaksian orang, dari peristiwa-peristiwa. Coba Anda baca Lukas 1 itu. Lukas 1 Anda coba baca.
Theophilus yang mulia, banyak orang yang mencatat, yang menulis, yang menyusun. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi bukan untuk ente. Oke. Ayo, bukalah pikirannya, dibukalah pikirannya. Kasihan keturunanmu itu. Nanti Juma gini. Gini Juma, bagi orang Yahudi, kesaksian satu orang, contoh nih, Yesus mengaku Tuhan, adalah mengaku Tuhan dia, tetapi tidak ada yang menyaksikan tentang peristiwa itu. Maka tidak ada satu kesaksian, 2, 3 orang, maka barulah dibenarkan kejadian itu ada. Oke, berarti kesaksian Yesus betul. Jadi sebentar dulu Juma, jangan kau potong dulu. Mengapa ada 4 Injil sinoptik? Jadi ini dia kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 ini. Ada 4 kesaksian yang menyatakan peristiwa itu benar terjadi, maka ini valid. Tunggu sebentar. Sebentar Juma. Karena 4 saksi dalam artian 4 kesaksian Injil sinoptik yang menyatakan ini, kejadian ini merujuk pada kejadian benar peristiwa itu, hampir bersamaannya ya, walaupun nggak mirip-mirip kali. Tetapi dari 4 kesaksian ini menyatakan peristiwa itu terjadi dan sinkron. Iya, terus apa hubungannya dengan ente? Jadi begini, pernyataan. Aneh kau ini, aneh. Bentar. Lucu saudara saya ini. Sekarang aku tanya kau. Bukankah kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Ya, Yesus disalib atau tidak? Tidak. Oke. Siapa yang mengatakan Yesus tidak disalib? Saya mengatakan, Yesus juga yang mengatakan. Kaunya aku pikirnya ada referensi yang lain. Kalau kaunya Yesus yang mengatakan dia tidak disalib. Yesusnya. Yesus yang mengatakan aku tidak disalib. Kok? Mana? Ini tunggu, biar aku buka sama kau dulu. Loh, kok jadi kok? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Di sini lihat Juma ya. Yesus yang mengatakan aku tidak disalib, aku tidak mati. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 ayat 44. Kita buka. Yuk. Nah, buka pelan-pelan. 24 ayat 44. Sebab itu. Ini baca nih. Enggak apa-apa. Mari kita seberapa apa kau menyebutkan orang Kristen. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaklah kamu siap sedia. Apanya kau baca itu? Apa yang kau baca? Lukas 24 ayat 44. Iya. Inilah ayat. Coba. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Salah nggak ini? Atau kau yang salah ingat? Saya salah ingat kayaknya. Baca terus. Gantilah nih, capek kali aku baca kalau nggak beresnya nih. Baca. Sudah benar nggak ini ayat referensi yang aku sampaikan sama aku atau tidak? Iya, baca. Baca. Tidak apa-apa lah, sampai dikit nggak apa-apa. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kamu baca yang serius itu? Serius itu kau baca? Enggak salah kau baca. Apanya? 24 ayat 44 ini nih. Kok bisa? Matius 24 ayat. Kadang-kadang kau Matius Lukas 24. Maka aku bilang tadi Lukas 24 ayat. Orang baca referensi parah dia. Kalau lupa kok masalah aku baca. Enggak ada aku masak, artinya kau yang baca enggak apa-apa aku baca, tapi kalau kau lupa kau sendiri yang bacalah dulu, gantian kita. Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu satu kardus itu ayatnya itu. Yang mana mau kau comot itu? Kok comot? Kok dicomot? Yang sesuai dengan data dong. Bukan. Mana kesulitannya? Mana narasi yang menyatakan Yesus tidak disalib? Ayo coba. Di dalam Lukas 24, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Betul itu?
Kisah betul. Mazmur 118 nomor 22 di situ dikatakan bahwasanya batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti itu merujuk kepada Yesus kan? Betul nggak? Bisa. Di situ Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Mana ada Yesus di kitab Mazmur? Lah, Yesus sendiri mengatakan, Anda tadi mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Anda katakan iya. Dan Petrus pun berkhotbah mengatakan bahwa Daud, dan tunggu, Petrus berkhotbah bahwa Daud telah menubuatkan tentang Mesias yang duduk di tahtanya. Jadi Kalau Daud itu cerita di mana? Tunggu. Kalau Daud itu bercerita apa? Daud itu bercerita di Yesaya atau di Mazmur? Daud di Mazmur lah Daud itu. Ya, Mazmur. Nah, Petrus mengatakan Daud menceritakan tentang Mesias yang duduk di tahtanya, yang berasal dari tunasnya. Berarti harus ke Mazmur dong. Dan Yesus juga mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Bukan di Roma, bukan di Galatia, bukan di Filipi, tapi di Mazmur. Disinilah cuma di saat orang yang nggak pada bidangnya membahas ini harus S1 dulu, bahkan S2 bahkan kitab ini. Mulai. Sekarang Jadi sederhana aja. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. 1. Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. 2. Petrus mengatakan Daud menubuatkan tentang Mesias. Berarti ketika Daud yang menubuatkan berarti Mazmur. Petrus mengatakan Mazmur, Daud mengatakan Mazmur, Yesus mengatakan Mazmur. 3 yang mengatakan Mazmur. Yesus sendiri. Cuma di mana ada tulisan buku Alkitab atau Quran atau buku yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib? Mana bukunya? Ya. Jangan kau. Jangan pendapatmu. Yesusnya mengatakan aku tidak mati. Ketika kemudian ribuan manusia di kiriku di kananku. Ini Alkitab Juma. Mazmur, baca Mazmur 118 nomor 17 nomor 22. Kau bilang iya, Mazmur itu jauh belum ada Yesus. Yesusnya yang berkata harus digenapi tentang aku di Mazmur. Main nubuatan Juma itu kau belum mampu menerangkan itu. Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Di mana kan dikatakan Yesus di Mazmur ini? Yesus nggak ada. Lukas 24 nomor 44. Aduh, gimana saudara ini? Petrus mengatakan Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Dia menceritakan tentang Yesus. Kata Petrus, Yesus sendiri harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi, itu bukan. Itu nonsen yang ada di Mazmur. Mazmur mana yang kau ambil ini Juma? 118 di situ dikatakan batu penjuru. Nomor 22 itu Yesus. Nomor 17-nya batu penjuru ini berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan menghancurkan semua musuh-musuhku. Wah, mantap kali Yesus. Aduh, gimana saudara ini? Bahaya. Ayo. Kata inilah cuma kau menyimpulkan kitab orang sesuai dengan perutmu aja. Lah, harusnya kau mengatakan kenapa kamu lebih tahu daripada saya. Begini. Itu terus kamu mentafsirkan. Lah, memang kayak begitu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Berarti Mazmur 118 ini ya Yesus. Alamak, betul-betul. Apa lagi? Sebentar cuma ya, biar kuputar.
Oke, lihat nih. Biar kau lihat asli ya. Inilah yang asli. Ini di kitab Lukas ini. Nih, lihat. Nah, apa itu? Yesus disalibkan. Ya, Yesus menurut Lukas, disalibkan. asisten Apa? Paulus. Oke. Bukan menurut Yesus. Oke, nggak percaya kau? Menurut Tunggu, Lukas. sabar. Ya. Ku ambil lagi silakan. murid Yesus Matius ya. Kalau nggak percaya kau di Lukas, Ya, ambil itu menurut kesaksian yang berbeda. Matius. Matius nih. Bukan menurut Yesus. Oh, Yesus mengatakan sebentar. harus digenapi. Sebentar, Dengar. Sini Bung, kau, Bung, sini kau, Bung. sini. Bung. Kamu percaya Yesus nggak? Oh. Percaya Yesus nggak? Saya Ah, Yesusnya mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kamu percaya? Percaya? Percaya. Jangan kau bawa Matius, jangan kau bawa Lukas kalau begitu. Karena yang harus digenapi Oke. menurut Yesus Mazmur. Cuma tadi tadi data kesaksian Lukas, nggak percaya kau nggak apa-apa. Satu lagi kesaksian murid Yesus langsung, Matius pemungut cukai ini. Bentar kau. Matius Muridnya itu langsung. Matius itu penulis Matius bukan murid Yesus. Bentar. Ini Yesus disalibkan, dua kesaksian ini. Ini muridnya ini. Nggak percaya kau lagi. Muridnya Itu langsung bukan- ini loh. Itu bukan muridnya Yesus. Oh, jadi orang Arab ini. Siapa ini si Matius? Bukan murid Matius ini? Yesus Matius. Baca Matius 9 nomor 9, Bang. Penulisnya itu Sebentar, bukan. Juma, enggak Matius. kesaksian 2-3 orang Juma, enggak percaya, enggak apa-apa. Mari masuk Kesaksian lagi kita Yesus ke masa Yohanes, kamu Bu. tolak? Kesaksian Yesus Anda tolak? Juma. Anda Juma, menerima sini, kau, kesaksian orang lain. Ini kau Juma, sini kau Juma. Kau itu Ini juga aneh kau kesaksian ini. muridnya langsung. Sebentar kau, sini. Yesus dikuburkan. Ini Yohanes anak Zebedeus, sini kau. Juga mengatakan di kitabnya muridnya langsung bahwa Yesus mati ya. Nah, jadi sekarang Yesus di mana sendiri Juma? mengatakan aku tidak akan mati kok. Kenapa jadi kamu yang lebih tahu? Mereka lebih tahu. Ayo. Nah, Itu pertanyaan saya. jadi Tunggu. disinilah Juma. Ya, saya di lagi yang saat- salah. Di saat orang yang bukan pada bidangnya menarik kesimpulan terhadap kitab orang lain, hancur lebur semuanya. Dan kau ajarkan pula sama apologet. Boleh? Ingat ya. Boleh. Kisah para Rasul 4:11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mazmur Sekarang 118 nomor 22, batu penjuru. Gini kita ganti topik lah. Nggak usah kita nggak tahu nggak. Sebelum Anda ganti topik, tunggu. Sebelum Anda ganti topik, Boleh, saya silakan, lanjut. saya punya hadiah buat saudara di dalam kitab saudara sendiri, di kitab Yohanes Perjanjian Baru. Oh, 13 boleh. nomor 18. Yohanes berapa? Coba Yohanes coba berapa? dibaca. Yohanes 13 berapa, 18. 13 18. Apa sini? Iya. 13, 18 ini. 22. Oke. Judul perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya. Suka-suka luka. 13, 19 ya? 13, 19. 18. Ini beginilah firman Tuhan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih. Ini kata Yesus ini ya. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang-orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Harus digenapi itu. Harus. Harus digenapi kata Yesus. Nah, jangan telan liurmu lagi kembali ya. Harus digenapi yang tertulis tentang itu di kitab suci kan? Iya, ini kan harus digenapi katanya. Oke, itu tertulis di mana di kitab suci yang dimaksud Yesus? Nggak tahu. Nggak tahu dong.
Ngaku. Aku belum tahu. Mazmur 41 kamu baca nomor 9. Itu untuk Yesus dan itu harus digenapi. Baca dulu. Sekarang begini. Mengenai ini ada di Mazmur bisa saja benar kau, tetapi pertanyaan memang itu betul. Tunggu dulu. Iya. Tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Cuma aku gak akan melawan pernyataan. Sekarang gini, esensi ayat ini terhadap Yesus nggak mati apa? Ya itulah, baca Mazmur 41 supaya kau tahu. Supaya kau tahu bahwa Yesus itu tidak mati. Apa? Sekarang kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Dan ketika Anda membaca Yohanes 13 nomor 18, sahabat dulu. Anda membaca Yohanes 13 nomor 18, harus digenapi nas itu. Bahwa sahabatnya mengangkat tumitnya yang makan rotinya itu. Baca di Mazmur 41 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Dan juga data-data sebelumnya. Ternyata Yesus itu tidak disalib. Yang mati adalah yang makan rotinya. Itu kan kesimpulanmu. Lah, yang tadi Yesus katakan harus digenapi nas ini. Apa? Nas ini harus digenapi. Harus digenapi enggak? Pandai-pandai. Astagfirullah. Kamu yang membaca dalilnya bukan aku loh. Kamu yang membaca dalil itu bukan aku. Kamu yang membaca. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang aku pilih, kata Yesus. Aku tahu siapa yang aku pilih. Haruslah digenapi. Haruslah digenapi nas ini. Orang-orang yang makan rotiku, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku, harus digenapi. Di mana nas itu tertulis? Mazmur 41. Baca dulu. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Maksudnya, kalau ingin tahu maksud ayat itu, kamu masuk ke Mazmur. Nas yang dimaksud itu ada di Mazmur 41. Ya, nas itu. Oke, nggak apa-apa. Aku ikuti kamu. Mazmur berapa? Nggak apa-apa. Ayo kita ikuti permainanmu. Di mana Mazmur berapa ini? Bukan permainan. Kamu percaya Yesus atau tidak? Nah, ayo. Sekarang gini lah. Inti daripada diskusi. Saudara ini aduh aneh-aneh. Kasihan anak-anakmu itu. Nah, lanjut. Gini, kita jangan jauh-jauh melebar-melebar. Intinya adalah bukti. Aku kan sudah membuktikan di 4 kitab yang berbeda, keempat-empatnya mengatakan ada di situ perikopnya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan. Lalu kau sendiri Juma, datang kau seorang Juma mengatakan Yesus tidak disalibkan. Dari mana dasarmu Juma? Sekarang begini. Sebentar. Jangankan pendapatmu, pendapat Prabowo pun nggak laku di sini Alkitab ini. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus, yang harus digenapi tentang dirinya di kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau di Mazmur? Jawab. Di kitab para nabi, di kitab sebelum dia, semua jawab. Taurat, kitab Mazmur, kitab Taurat. Di mana harus tergenapi tentang dia? Di Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau di Mazmur? Di perjanjian baru lah, penggenapannya adalah setelah. Inilah bukti bahwa kalian Kristen itu anti Yesus. Yesusnya berkata menurut catatan pewarta harus digenapi tentang nas yang tertulis di Mazmur tentang dirinya. Bukan di Lukas, bukan di Markus, bukan Matius, apalagi 13 kitab Paulus. Coba gunakan akalmu, Bung. Gunakan akalmu. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Belum lagi. Di dalam Lukas 22 nih, Lukas 22 Anda baca nomor 22. Rasa segitu dulu buat kita ini Juma. Harus digenapi semua yang telah ditetapkan untukku. Kata Yesus loh itu. Juma, kau menerangkan apa kau pahami. Lalu kok jadi saya yang tidak paham? Kok jadi saya tidak paham? Anda pingin, saudara, Anda sangat menginginkan Yesus itu yang menjadi korban penyaliban, sama seperti iblis. Sama persis iblis. Iblis itu mau Yesus yang disalib. Tuhan pencipta langit dan bumi dan Bangsuma dan Islam tidak mau Yesus disalib. Kenapa kamu mau kali sama seperti iblis? Bukan aku yang mau disalib, Yesus sendiri yang dikatakan dia akan dibunuh. Sekarang saya tanya,
yang harus digenapi yang ada dalam kitab sinoptik atau yang di dalam Mazmur? Jadi Kutanya kau dulu. pandai-pandaian kitab orang lain. Kok kau Di pandai-pandaian? situ tertulis harus digenapi tentang aku, tentang nas ini. Mazmur Nggak paham 41 kau nomor katakan itu, 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai telah makan rotiku dan telah mengangkat tumitnya untukku. Ngertinya kau maksud Astagfirullah. ayat itu? Ngertinya kau maksud ayat itu kemana? Pura-pura lagi kau tanya aku kayak gitu. Jangan kau ajarin aku. Ini makananku siang malam ini. Siang malam ini makananku ini. Makanya kalau Ini makanan kalau saya ini tiap siang malam, Bung. Jangan kau ragukan pengetahuanku. untuk bisa kau menipu-nipu, membodoh-bodohi para apologet. Ya Allah ya Karim. Kok aku pula yang nipu. Datanglah sama aku si Blender, datanglah sama aku si Ketapel, si Rasid dan alah si borjong-borjong. Aku ini pula yang datang. jadi penipu. Inilah ulah si Juma jadi bodoh, semua orang yang bodoh-bodoh dalam diriku. Harus digenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Dia larinya ke Lukas, larinya ke Matius, larinya ke Yohanes, larinya ke Markus. Yesusnya merujuk ke Mazmur. Nggak ngerti kok kawan. Astagfirullah. Taurat, Mazmur, Yesaya itu nubuatan ke depan tentang Yesus. Semua bermuara pada Yesus. Itulah yang harus digenapi tentang dirinya. Penggenapannya bukan. Mazmur itu nubuatan. Penggenapannya di Perjanjian Baru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kamu itu gimana kawan? Jangan karena saya ini Muslim yang saya sampaikan kebenaran kau tidak mau terima. Kalau memang berkualitas, memang argumenmu enak sih. Tapi kau menyalahkan Paulus pula. Apa ini iklan ini? Apa sih kau ini? Yesus sendiri. Oke lah. Jadi gini lagi mah, aku rasa segitu dulu kita. Lain kali lagi jumpa lagi kita. Tapi materi agak-agak lain lah dulu. Agak-agak yang agak enak dulu. Iya, oke. Siap bos. Oke, istirahat dulu. Istirahat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah wa mutahhiruka minal ladina kafaru, kata Allah dalam Al-Quran. Dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Kita sudah berupaya ini. Yesus, nanti kalau kita ketemu, aku akan ngomong samamu. Yesus, aku udah berusaha membersihkan engkau dari orang-orang yang kamu usir. Tapi mau kayak mana? Mereka tidak menggunakan akal. Malah yang disebut penyesat Bang Suma, yang disebut perusak Bang Suma, yang dikatakan salah tafsir Bang Suma. Aku udah mencoba. Kalau dari kitab suci Al-Quranku, wahai Yesus, tak mungkin mereka terima. Tapi aku menggunakan dalil dari pewarta-pewarta yang kemudian mencatat tentang engkau dan muridmu. Tapi lagi-lagi mereka nggak percaya. Mereka lebih percaya kepada hal-hal yang di luar daripada ajaranmu. Harus digenapi tentang nas ini, kata Yesus. Yohanes 13 nomor 18. Tentang nas ini itu tertuang di mana? Bahwa sahabatku yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya untukku. Tertulis di mana itu? Lagi-lagi di Mazmur. Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tertulis. Pada saat Yesus mengatakan itu di dalam Lukas 24 itu, kitab Lukas belum tertulis, kitab Markus belum tertulis, Yohanes tidak tertulis, Filipi, Galatia, dan semua itu belum tertulis. Yang tertulis Mazmur. Dan memang Yesus menyebut, dia tidak menubuatkan tertulis di mana, langsung disebut. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur tentang Yesus? Ya, saya tidak mau menembak asal-asal, tak, enggak. Tapi saya mengambil rujukan dari Kristen itu sendiri. Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu.
Kalau itu betul, 118 dari kitab Mazmur menerangkan itu. Nomor 22. Wajib tergenapi tentang itu. Berarti yang dimaksud di sana, aku tidak akan mati. Nomor 17-nya, aku tidak akan mati, melainkan hidup. Setelahnya, mengadakan pembalasan terhadap musuh-musuhku. 1. Mana lagi? Jangan asal nembak Mazmur, jangan. Harus ada akarnya. Akarnya di mana? Yohanes 13:18. Sahabatku yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya untukku. Bukan dia, tapi aku yang memilih engkau. Di mana tertulis? Lagi-lagi Mazmur 41 nomor 9. Dan masih banyak lagi yang akan membuat saudara-saudara Kristenku terguncang. Asalkan pakai ini. Pakai ini. Saya akan membimbing saudara untuk menuju kepada jalan kebenaran. Yang penting jangan sombong, jangan angkuh, jangan menghujat. Saya menyajikan data. Oke? Sekira begitu, saudara. Saudara Dongking, mudah-mudahan dengan tema ini Anda turun mau membaca data-data yang saya kasih. Bukan Anda semakin membangkang. Lembutkan hatimu, Bung. Semua manusia punya hak prerogatif pada diri mereka untuk mendapatkan hidayah keselamatan itu. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan karena Bang Suma beda keyakinan, data saya sajikan, itu kan Islam. Jangan lihat Islamnya, lihat data yang disajikan. Silakan saudara Abdi Hasibuan. Selamat malam. Ya, malam Bang. Saya mau nanya itu aja sebentar Bang. Itu mengangkat tumitnya artinya apa Bang? Mengangkat tumitnya bisa diartikan berkhianat. Berkhianat, Anda boleh baca di Mazmur 41 nomor 9 yang saya sajikan barusan. Anda boleh baca di situ. Bagaimana kemudian Yesus menceritakan ketika ada kerabatnya yang mengangkat tumitnya ini, Yesus malah minta doa kepada Tuhan untuk dia balas dendam kepada musuhnya. Itu saudara. Oh iya, makasih Bang. Saya pikir tergantung gitu, jadi tumitnya keangkat gitu saya pikir. Makasih Bang. Bisa jadi itu multitafsir. Kita nggak ngerti. Kita nggak paham. Itu multitafsir. Tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 41, di situ jelas Yesus mengatakan, berdasarkan pengakuannya ya, bahwa itu adalah Yesus. Karena itu dari Yohanes 13:18 sendiri, bahwa Yesus melakukan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, kata Yesus, aku tidak akan melihat mereka bersorak-sorai. Aku tidak mau melihat mereka bersorak-sorai. Tetapi aku, karena engkau menopang aku, maka aku dengan ketulusanku, engkau membuat aku tegak selama-lamanya di hadapanmu. Itu kata Yesus. Gitu teman-teman. Ya, silakan saudara Kristen naik lagi. Kita bahas materi ini. Cukup menarik, cukup menarik. Cukup menarik. Yang penting saudara menggunakan akal sehat, jangan menghujat, jangan menista. Silakan. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas itu. Sudah jelas. Ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam warafi'uka wa mutahhiruka, aku bersihkan dan seterusnya. Allah menjanjikan itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pernyataan Allah itu jelas. Diingatkan kepada Nabi Muhammad, ingatlah ketika aku berkata kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan bahwa aku dulu pernah mengatakan seperti ini, wahai Nabiku Muhammad. Nah, itu kembali Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Muhammad berita gaib tersebut. Silakan teman-teman non-muslim. Silakan. Yang non-muslim tapi kalau lihat saudara non-muslim nih yang nonton di bawah ini, kalau udah lihat tadi si Dongking pasti nggak mau si Dongking aja gitu, panas, duduk sini duduk sana, menghadap sini menghadap sana. Si Dongking aja kayak gitu, gimana aku kalau naik? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman silakan.
Tadi si Dongking mintanya, makasih Pak Dianto, mintanya tema diganti nanti katanya. Iya, Bang Datu, barakallahu fik. Ya itulah sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Ya inilah kajian-kajian ilmu yang perlu sahabat-sahabat pahami juga, bahwasanya kita umat Islam itu tidak hanya bicara asal-asal ngomong. Kita berbicara berdasarkan data yang ada di dalam kitab saudara Kristen. Gitu ya. Oke, moderator dinaikkan kalau masih ada yang mau ini belajar. Malu juga dia kan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan moderatornya coba diperiksa di bawah, diperiksa KTP-nya Bun. Bunda Rahma, Bang Handi mungkin sudah bisa naik kali ya. Udah hampir jam 12. Saya rasa teman-teman Oten yang nyimak ini terbebani dengan situasi tadi. Situasi tadi itu agak berat, di mana Dangking ini kan aktif berdebat. Siang malam juga beliau aktif. Jadi teman-teman Kristen sudah sering melihatnya kan ya. Nah, di sini ternyata dia jadi, boleh saya katakan dia kewalahan dengan data itu. Kewalahan di data yang tadi yang kita sajikan, di mana dalilnya Yesus berkata, harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia dalam kitab Mazmur. Jadi bukan dikatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Lukas, di kitab Matius, di kitab Roma. Kalau di Roma kan lucu tuh. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang hidup maupun orang-orang yang telah mati. Nah, Yesus tidak menyinggung harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Roma. Enggak disinggung. Berarti enggak dipakai. Enggak dipakai. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Untuk itulah orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu juga enggak ada. Yesus juga mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu Yesus tidak sebut. Yesus tidak sebut. Tidak pernah dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Galatia, Efesus. Ya, untuk itu, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Yesus tidak pernah singgung itu. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di kitab Mazmur, misalnya kita lihat di dalam Matius 21. Ini yang saya belum kasih tadi, tapi dia terlalu cepat buru-buru mau pamit, panas pantatnya kan ya. Matius 21 nomor 9. Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang ada dalam naungan yang Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, itu tertulis di Mazmur 118 nomor 26. Itu ada tuh. Jadi betul yang ada di dalam Mazmur 118 ini adalah nubuat untuk Yesus. Belum lagi kalau kita masuk di Mazmur 91. 91 itu juga untuk Yesus. Ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 91, data 11-12. Data nomor 8-nya itu lucu tuh. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik, meskipun 1000 di sebelah kananmu dan 10.000 di sebelah kirimu, engkau hanya memandangnya. Nomor 16-nya, dengan panjang umur engkau akan aku kenyangkan. Jelas sekali. Dan itu harus digenapi tuh, apa yang tertulis tentang
Yesus dalam kitab Mazmur. Ayolah saudara-saudara Kristen, jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Karena kami berbicara bukan berita-berita dari bumi dikumpulkan orang. Berita-berita dari bumi yang dikumpulkan, kemudian perpustakaan, cerita-cerita rakyat yang dikumpulkan kemudian dikasih. Enggak. Ini informasi dari langit. Yang maha menyaksikan, yang menginformasikan itu. Maka tidak mungkin bisa dibantah. Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diselamatkan. Ternyata Bible, Yesus di dalam Bible mengatakan digenapi semua tentang aku dalam kitab Mazmur. Ini ada kitab Mazmur saya dalam bahasa Ibrani. Nih, ini khusus Mazmur ini. Ini Mazmur dalam ejaan Ibrani. Ini bacaan sehari-hari. Jadi apa yang dituangkan kemudian dalam Al-Quran tentang beliau tertulis di sini berdasarkan rujukan pewarta. Pewarta yang memberikan sinyal. Ini harus digenapi. Yang mana? Yang tertulis di Mazmur. Kalau saya bacakan ini, orang Kristen tidak paham. Pendeta pun tidak paham. Ibrani tidak paham dia. Kecuali mungkin Ibu Rita Wahyu dan Bambang. Tapi sayangnya mereka nggak mau dialog dengan Bang Suma. Gitu. Jadi apa yang diterangkan di sini dalam Al-Quran tentang sosok yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, bahwa beliau tidak mati, tapi diangkat oleh Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Masya Allah. Ini berita gaib dari langit. Oke, teman-teman. Makasih saudara Tur, ya. Makasih. Ya, makanya betul yang di dalam Yohanes 8 nomor 44 mulai dari nomor 37. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapak itu apa? Keinginan bapaknya iblis mau Yesus disalib. Assalamualaikum Bang Andi. Dari sekte mana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Andi. Dari sekte mana? Pendukungnya dongeng tadi saya kebetulan di belakang beliau itu. Dia kan ini orang kenapa digeser kursi geser ke sana kan gitu. Aduh, Dinda Kores. Beliau kah? Ya, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Afwan ini Gurunda. Ya. Siap. Untuk ikhwani fisabilillah yang sedang menyaksikan Gurunda dakwah, silakan langsung di Bang Zuma 03. Kalian itu udah melek teknologi kan? Cari live-nya Gurunda langsung. Gimana Gurunda mau naik sampai 20K kalau kalian nontonnya kepisah-pisah? Nonton di Bang Zuma 03, Bang Zuma 01, 02, 07, 08 itu Gurunda semua itu. Kalau bukan gitu namanya itu bukan Gurunda. Ya. Nonton di sini. Oke, lanjut Gurunda. Oke, makasih Masya Allah. Ini suaramu kencang kali loh, Dek. Kencang kali. Mantap kali, mantap, bagus. Ya, betul ya teman-teman sekalian. Tidak perlu pun juga banyak nonton, tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu banyak nonton itu Kristen. Kalau umat Islam insya Allah mereka sudah mumpuni. Ilmu-ilmu mereka udah bagus, akidahnya bagus. Saya menginginkan yang banyak nonton itu Kristen. Tapi kalau lebih banyak lagi nonton kita itu lebih bagus, betul. Kalau bisa tembus sampai 5 juta, 7 juta yang nonton dialog lintas agama ini, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Ya, supaya banyak orang tercerahkan gitu kan ya. Banyak orang yang kemudian bisa memetik hikmah dari perbedaan keyakinan ini. Kenapa Allah kemudian tidak menjadikan manusia itu cuma satu kaum aja? Kenapa menjadikan banyak kaum? Ternyata Allah menginginkan memperlihatkan ke kita mana mereka yang menggunakan akal sehat, mana yang hanya doktrin belaka dalam beragama. Seperti itu.
Jadi sekali lagi terima kasih Dinda Kores telah mengajak sahabat-sahabat kita untuk bergabung di Komal kita yang kita cinta ini. Insya Allah kalau kita eksis, teman-teman akan pada berdatangan. Generasi Islam akan semakin banyak cinta terhadap dunia upload. Ada di akun saya, di akun 01. Di situ ada anak kecil usia 3 tahun. Itu usia 3 tahun sudah kata pamannya, dia kalau nonton TikTok itu harus Bang Zuma. Ya, jadi tidak sama anak-anak kebanyakan nonton yang lain. Dia malah suka Bang Zuma. Dan itu sudah merambah anak-anak kecil, kemudian SMP, SMA. Yang tadi ibu yang naik juga disampaikan anaknya udah cinta terhadap dunia upload. Nah, ini yang kita harapkan. Supaya anak-anak kita itu betul-betul paham Islam itu seperti ini. Jadi mereka beriman dengan proses akal, proses berpikir. Bukan cuman imani saja. Ya, jadi teman-teman saya yang 2.000 orang ini, yang di TikTok juga 1.000 lebih, mohon supaya ditanamkan pelan-pelan kecintaan anak-anak kita di dalam materi-materi perbandingan agama gitu. Supaya semakin dikuatkan iman mereka. Supaya mereka itu semakin cinta terhadap Islam ini, semakin kokoh mereka terhadap serangan-serangan dari luar. Begitu. Ajari anak-anak kita pelan-pelan. Nonton ini, nonton ini. Banyak kok yang potongan-potongan video yang menarik itu. Diajak aja dulu pelan-pelan. Akhirnya lama-lama akan mengerti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Salpasaribu. Assalamualaikum. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Bang Zuma sehat kan? Sehat. Tanggal 13 hadir dong. Insyaallah. Insyaallah hadir. Diusahakan sebisa mungkin hadir. Ya doakan aja kita. Gimana Bang? Coba kebalik tadi. Kalau anak-anak kecil itu suka nonton Banyuma. Kalau anaknya dongking ini paling benci ayahnya kalau diskusi. Kata anaknya ini bapak saya ngomong apa sih? Geser sana, geser sini gitu loh. Mungkin karena panas ya. Anaknya suruh tidur tadi itu, Pak tidur Pak, malu-maluin aja gitu. Kata anaknya. Begitu. Ini laporan tadi, telepon dari Pak RT, tetangganya ngomong sama gua gitu. Silakan. Bapakku ya main TikTok ya. Bang Zuma ya, bapakku main TikTok. Termasuk bapak juga coba. Iya, disuruh ke sini. Langsung katanya, alalah, pasapot kok babi lah segitu kata Bang Zuma. Silakan ditanggapi tadi diskusinya Bang Dinda, kalau ada yang merasa untuk diperkuat lagi argumentasinya saya tadi. Bang Handi. Jelas apapun itu ya, tidak ada satupun perintah Tuhan itu ya untuk mengorbankan utusannya menjadi tebusan. Itu nggak ada itu. Ajaran-ajaran kayak begini itu bukan ajaran samawi, ajaran dewa. Itu sih sebenarnya basicnya. Kenapa ya? Karena ada hewan. Masa darah manusia sih? Itu betul, aja sih sebenarnya mudah kok kalau mau. Tapi kalau Muslim yang menyampaikan kayaknya nggak terima dia. Sal dulu percaya banget kan ya lo Sal ya, bahwa dosa gue udah ditebus nih dengan darah manusia kan gitu ya. Bener, percaya banget. Bahkan itu suatu bentuk apa dia bilangnya, iman yang paling mutlak atas meninggalnya di kayu salib kan. Tetapi kalau kita tarik ini lagi, kalau kita tarik lagi ke belakang tuh, kalau memang benar itu menjadi suatu iman yang besar, menjadi rujukan yang besar lah, lantas kenapa sudah dikasih kunci kerajaan surga ketika melakukan kesalahan butuh pertobatan lagi? Jadi di sini kalau memang berpikir tuh, lo apa bedanya sama Islam toh? Betul. Dulu Banyuma pernah ngasih tahu gini, Lukas 22:9 kan.
Yesus sudah ada di surga dulu di sebelah kanan yang Maha Kuasa, artinya Yesus sudah diselamatkan. Tapi orang-orang di bumi masih kasat kusut, ada yang disalib. Betul Bang Ya, Andi. itu sebenarnya terang benderang di sana itu. Siap. Iya, mulai saat ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tapi proses salib masih berlangsung di bumi. Berarti siapa yang disalib? Anak Maria kah? Ya gak mungkin lah orang mulia disalib. Kan Ulangan 21:22 kan yang dikutuk oleh Elohim itu siapa salah? Yang dikutuk oleh Elohim orang benar apa orang salah? Orang fasik? Kalau misalnya di 21 itu orang-orang yang salah, yang sepadan dengan hukuman metong itu berarti orang-orang yang melakukan kejahatan. Apakah benar mereka meyakinkan Yesus melakukan kejahatan? Enggak, seharusnya enggak Yesus yang disalib, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi karena iman udah di ini udah menjadi doktrin yang kekal, Bang. Itu doktrin yang kekal loh. Jadinya kan. Jadi mereka itu tidak bisa menolak lagi. Udah pasti yang penting Yesus disalib, kita ditebus katanya. Ya udah, coba sambut Monte ini, Muslim Kristen nih Monte ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Muslim Bang. Muslim Filipina, Thailand. Bukan? Muslim, Bang. Pernah jumpa dengan Bang Juma itu Bang. Profilnya kan sama Bang Juma itu. Dari Dumai Bang. Dumai, Masya Allah. Kupikir ini tadi, kupikir temannya siapa? Temannya si Palen. Ada kan ya? Ada juga Munte ya? Nyimak aja Bang. Tiap hari lah. Masya Allah. Gimana kabar Dumai? Kabar Dumai Ya, Bang. gimana? Alhamdulillah. Kota sehat, Dumai? Alhamdulillah, Masya Allah. Bang. Di tempat saudara Bang kemarin itu yang kita jumpa itu Bang. Oh gitu ya? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Bang. Kapan lagi Bang rencana main ke Dumai Bang? Rencananya sih mungkin tahun depan paling. Tahun depan. Tahun depan insya Allah. Iya. Pasti berkabar dengan teman-teman saat mau ke sana. Iya, nomor kontak. Banyak Pak. Iya. Banyak Pak. Sampaikan ini loh. Salam kepada saudara-saudara kita yang dinas malam itu. Oh iya. Iya. Semangat. Orang yang ngerokok lah. Bawa aja Bang. Bang Juma. Siap. Oke, makasih Bang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada teman-teman kita yang lagi nyimak ini, yang lagi dinas, yang lagi berjuang untuk bangsa dan negara. Ya, dimanapun berada, tetap semangat. Kemudian semangat dukung kami. Ya, dimanapun berada, dukung apologet. Oi, orang kampung. Dimanapun berada, tetap semangat dukung kami, jaga kesehatannya, termasuk teman-teman yang ada di Perbakin ya. Semangat terus, tetap berjuang. Tunggu Bang Suma hadir ya teman-teman. Tunggu Bang Suma hadir. Insyaallah kita akan ngopi bareng teman-teman yang ada, termasuk teman-teman yang mengatasnamakan diri mereka sebagai panitia surga. Kalau Anda punya kesempatan untuk jumpa Bang Suma, silakan. Ya, teman-teman yang tidak suka dengan Bang Suma ya. Yang ngaku Islam tapi mengatakan Bang Suma itu pengacau. Seperti itu. Ya, silakan Anda tentukan waktu di mana, hubungi Bang Handi, saya akan datang. Saya ingin melihat saudara-saudara ini dasarnya mengatakan Bang Suma salah itu apanya. Terus yang benar itu yang mana, yang kayak apa gitu ya. Jadi saya tidak menutup diri. Saya akan datang kepada teman-teman yang merasa dirinya hebat. Yang penting jangan menapri. Ada orang menapri waktu itu
didatangi bukannya malah memberikan penjelasan tentang apa yang dia protes, malah meluk cipika-cipiki seakan-akan tak ada dosa. Tapi setelah itu diikuti dengan dengan sandiwara radio, ya, empedunya mau meledak, mau operasi segala macam, bla 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 bla. Setelah puas kembali melakukan tindakan yang tidak bagus. Begitu ya. Jadi saya, Bang Suma, dalam hal ini buka diri untuk bertemu dengan teman-teman yang mengaku dirinya sebagai panitia surga. Silakan. Termasuk siapa nama itu? Yang manusia yang manusia alien, yang mukanya kayak Fir'aun, siapa namanya? Ya lupa saya namanya. Ya muka Fir'aun. Mukanya Fir'aun. Jelek kali itu mukanya Fir'aun. Iya, muka hidung semua. Gak usah disebut namanya, yang merasa aja lah, merasa. Ya, yang suka protes-protes apa segala macam. Temui saya di Jakarta atau saya di Bandung. Insyaallah saya hadir di sana. Apa yang merisaukan saudara-saudara terhadap misi penyampaian saya dan tim saya gitu. Kalau ada yang keliru, saya mau lihat yang benar itu yang mana, sampai kalian harus ke MUI melapor saya di MUI waktu itu, ya. Sementara Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian teman-teman daripada si Kucluk ini, ya, mana kalian bantu itu, kasihan itu anak istrinya itu. Kan gara-gara kalian selalu memberikan dorongan kan, sampai dia semakin berani di sosmed, sampai memfitnah, menghujat, bahkan sampai berani bersumpah. Nah, mana kalian bantu dia itu, kasihan anak istrinya. Ya, bantu, jangan kalian biarkan. Jangan tertawa di atas penderitaan temanmu sendiri, sahabatmu, rekanmu. Ya sama dengan si KC itu. Si KC dulu pertama murtad, dukungannya banyak banget. Kayak si 3 kali jatuh Bang Handi. Jatuh lagi tadi? 3 kali jatuh. Oh, udah aman. Kayak si KC kan, pas murtad pertama kali, mantap sekali dukungannya. Kira udah di kerangkeng, pada ditinggal. Taipudin juga. Waalaikumsalam. Jadi di balik jeruji itu ya jarak. Pasti ya bunda itu. Kayak si Taipudin kan dulu. Banyak kali pendukungnya. Kasih rumah, istri cantik, kasih tanah. Pas kabur ke luar negeri, nggak ada nilai jualnya, istri pulang, akun YouTube diambil, semuanya habis sudah. Sekarang Taipudin apa? Sekarang di luar negeri, tinggal gigi dan tulang. Mulung katanya. Tinggal gigi dan tulang. Satu lagi nih, si Kudis nih, gitu ya. Ya memang sekarang banyak masih lah. Suatu saat nanti juga ditinggal. Kalau orang jadi Lampung nangis, anakku kapan pulang? Nggak bisa pulang bu, anak lu. Terus dijemput di bandara, gimana? Bang Andi, tapi dia lagi naikkan ini Bang Andi, lagi naikkan framing Bang Faruk. Bang Faruk katanya sahadatnya di Komal katanya. Itu lagi dinaikkan dia, mungkin udah habis penonton dia, udah nggak naik lagi. Jangan dinaikkan itu di room muslim itu si Kudis. Biar dia buka room sendiri, nggak ada yang nonton. Saya haramkan muslim nonton di sana. Dengerin dulu ya. Kalau si Kudis buka Komal, saya himbau kepada umat Islam jangan ditonton, diblok aja udah. Selesai sudah. Yang bikin rame itu penontonnya muslim. Coba hitung berapa kira-kira pengguna medsos muslim dibanding mereka.
Yang bikin rame itu antum-antum semua. Karena berhasil masuk jebakan. Mereka membuat pola-pola tersendiri agar Anda emosi naik. Mending nggak usah. Nah, selesaikan itu yang dimaksud dengan sanksi sosial. Gitu loh. Jadi orang yang kayak si Udin, si Kudis, Sob Katul itu, kasih sanksi sosial aja. Jangan ditonton. Kalau penontonnya cuma 10 biji, mana bat tadi ya? Nggak ada yang ngasih gift. Gitu teman-teman cara menghukum mereka. Paham semua ya? Paham paman. Nah gitu. Jangan Anda nonton di sana terus habis nonton kirim video ke Bang Juma, kirim video ke saya, Bang Andi, Bang Juma gimana ini menanggapi siku di sini? Lah, kamu yang nonton kenapa berkeluh kesah gitu loh? Urus saya sendiri. Banyak nggak ya kayak gitu Bang Juma? Bang Juma ke belakang ya. Lagi nggak mau nih. Udahlah teman-teman, mending nggak usah ditonton aja. Apain? Anda itu berhasil diprovokasi, dia membahas Al-Quran, membahas hadis dengan seenak udalnya kan gitu ya. Nah, Muslim yang mendengarkan lewat, wah ini kurang ajar ini orang di atas, ini salah ini, naik. Anda berhasil jebakan Batman itu. Kalau dilewatin aja ya udah biarin gitu loh. Akhirnya sekarang kan si Kudis gimana? Orang-orangnya kemana-mana naik lawan Kudis. Nah ini salesnya ini satu nih, lawan Kudis, buka blokirnya Banyuma si Kudis. Nah itu apa namanya, anak buahnya itu ya, marketingnya itu. Marketingnya juga suaranya nggak enak didengar gitu loh ya. Namanya marketing itu suaranya minimal kayak gua lah, ada basa-basi diplomasi yang bagus gitu. Ini kagak. Udah suaranya pales. Merduan kentut gua daripada suara dia. Gimana coba lu jadi marketing kentut gua lebih enak didengar daripada suara lu? Kentut gua aja lebih bagus loh kedengeran suara kayak gitu. Jadi sales itu yang menarik lah sedikit suaranya. Ada ilmu komunikasi yang bisa menarik lah gitu ya. Contoh gini nih, teman-teman semua, saya menghormati antum semua atau di sini Muslim begitu. Alangkah bagusnya mungkin kalau bisa kita jadwalkan si Kudis kira-kira lawan siapa ya. Saya tawarkan topik kayak begini, Anda mungkin tertarik. Ya kayak agak mendingan kan ngajakannya kalau begitu. Tapi kalau langsung, Bang Coba, moderator, lawan Kudis, buka blokirnya. Nenekmu kiper, siapa lu? Enak aja merintah-merintah. Gua blokir lu seumur hidup. Netizen yang baik di YouTube nggak ada nih. Tunggu. Netizen yang baik hati di bawah ya, dan yang pandai menabung. Mataku ini sudah merah loh, menengok oten-oten di bawah, menjambak. Jadi nggak usah dikasih tahu, naikkan, tanpa disuruh pun kami naikkan. Kami ingin ada diskusi loh. Mata sudah merah ini, menengok ini mana nih oten-oten yang mukanya segi angkat ini, namanya aneh-aneh. Udah tarik. Saudaraku netizen yang baik hati dan pandai menabung, kami ingin memang ada diskusi. Jadi nggak usah kau suruh pun naikkan. Udah kami berusaha. Tapi memang hama-hama ini udah pada takut ya teman-teman saudaraku. Hawa perusahaan perusahaan akhlak ini ya, udah punah gitu loh. Mereka ini udah terguncang ya, seluruh tubuh jiwa dan bodinya sudah terguncang. Bukan gitu Bunda, izin Bunda. Guru itu Masya Allah. Izin Bunda, silakan. kalau ini roomnya Bang Joma kan wajib on cam, tidak boleh hujat-hujatan, tidak boleh tawuran.
Jadi mereka juga berpikir 1000 kali kalau saya naik ke atas harus on cam, harus buy data, dan tidak boleh menghujat. Nah mereka ini cenderung tawuran, jadi mereka mencari room muslim ya bisa diacak-acak. Ya betul. Nah gitu. Kalau ini room benar-benar harus on cam. Nah kalau udah OT naik, on cam berdua kita turun kan gitu. Iya, dia hindari. Dan yang terakhir kalau saya naik terus saya nggak punya ilmu melawan Banjuma kayak Dongkin tadi, ya saya jadi angin-anginan gitu loh. Bubuk kelapa. Iya, mikir gitu loh, mikir. Itu kira-kira sih, makanya kenapa kalau Banjuma Solo. Bang Hadi lucu juga ini netizennya. Masa suruh ganti nama aku? Aku tuh nama aku itu di Akika, potong kerbau. Dulu kan ya masih ada duit orang tua ya potong kerbau, kasih nama. Oh, suruh ganti-ganti nama aku. Kenapa emang nama aku kasih nah? Sahabat Vanilla, barakallahu fik. Teman-teman yang berlangganan di YouTube juga makasih banyak ya semuanya. Berkah hidup antum semua dan keluarga ya. Begitu juga yang ada di channel Bang Handi, channel Bunda Rahma, dan semua channel-channel yang berafiliasi dengan kita termasuk Lensa News TV, Mantp, dan yang lainnya. Makasih banyak semuanya ya. Masya Allah. Oh iya benar, teman-teman yang ada di YouTube itu klik gabung atau langganan ya. Iya betul, itu sangat bermanfaat juga. Iya. Dan Bang Indra yang sedang umroh ya, di sana jam berapa ya? Istirahat mungkin beliau itu. Ya mudah-mudahan umrohnya lancar, bisa kembali ke Indonesia, nanti kita bisa ketemu tanggal 13. Amin ya Allah. Jangan lupa bawa, kira-kira minta oleh apa ya kalau orang dari umroh ya? Zam-zam lah biasa, air zam-zam, tiwa, kurma. Air zam-zam banyak ikan apa? Gak usah. Saya anak onta aja, anak onta. Nah, onta tuh. Berarti minta firman bang ya, mintalah menjadi daging. Anak onta, mau kupelihara di gunung. Anak onta kalau bisa onde-onde juga, onde-onde singkong. Kayak kurma tumbuh dari gunung banyak, bisa nggak ya? Bisa kalau ada yang bisa rawat. Di Aceh ada juga pohon kurma. Kalau ada yang rawat bisa Bang Andi. Di Lombok ada tempatnya saudara kita yang kepala pajak di sana. Tuh di sana lagi tanam kurma. Mantap kali lah. Di kampungku, di kampungnya suami di Galesong itu sepupu banyak kurma di ininya Gurunda, halaman rumahnya. Berbuah. Galesong Takalar. Tapi buahnya Iya. mangga bukan? Bukan jiat, cuman beda ya dengan yang di Arab. Oh. Dekat di Rasanya halaman rumah kurma. Kalengkeng mungkin. Kurma. Nanti kapan-kapan ku ini ya ku videokan tuh. Ada di bawah itu ada minum kencing unta. Sini naik, sini ada. Gua banyak. Saya mau ucapkan juga terima kasih ya kepada itu Lombok Utara. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, ya, yang banyak mensupport ya, Brunei, Thailand, Singapura gitu ya, banyak memberi support kepada API. Beliau hanya memberikan doa dan infak sedekahnya dalam rangka milad kedua API. Karena kondisinya juga di sana lagi nggak memungkinkan untuk ke Indonesia. Tapi sebagian udah pernah ke Indonesia gitu. Ya, semoga beliau sehat selalu. Terima kasih supportnya terhadap Apologet Islam Indonesia. Untuk saudara-saudaraku di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Berarti yang donasi itu yang kemarin hadir di Milad 1 ya Bang Handi ya? Yang hari kemarin datang, oh Masya Allah.
Beliau infak itu 2 juta ya teman-teman, Masya Allah, saudara kita yang dari Singapura. Mudah-mudahan dia ini ya, menyempatkan dirinya hadir lagi. Sama istrinya loh kemarin tuh kita satu hotel. Beda itu kalau itu insya Allah datang ada lagi juga satu. Kalau dia tuh kalau ini yang terakhir ini dia itu keturunan Bugis tapi udah nggak pernah ke Bugis, beda. pengen banget ke Bugis gitu. Kalau iya di Malaysia itu ya rata-rata keturunan dari sini, seperti Perdana Menteri Malaysia ya. Dia itu keturunan Malaysia Raja di bawah Boa. tuh. Pak Iwan Malaysia. Itu Pak Nas tuh Malaysia tuh Zenas. Baik sama-sama Bang Andi dari Malaysia katanya. Banyak Malaysia. Ayo Nek, teman-teman kan belum jam berapa nih? Masih ada waktu ya sekitar 2 jam. Ayo. Itu yang bersimbang Zuma keluar apa itu Bang Zuma? Yang Gimana? keluar apa Bang Zuma? Yang keluar tadi apa Bang Zuma? Jangan samakan. Dreng. Ini Bang Juma. Pak Effendi Martono dia minta maaf. Beliau sedang lagi di Penang, sedang berobat. Beliau nggak sempat hadir, sakit. Beliau sedang check up. Semoga cepat sembuh orang baik. Iya. Terus yang 01 itu coklat, beliau juga nggak sempat karena masih kondisi pengawasan melekat di jajaran, jadi nggak sempat hadir di Milan. Begitu. Maklumlah keadaan, masih harus stay di tempat masing-masing. Yang penting insya Allah rame ini. Menurut Kores yang mendaftar ya, itu sudah berapa Bunda? Terhitung lebih 100 ya? Udah 150-an hampir ya? 150, mudah-mudahan sampai 150 ya. Ya. Itu yang resmi, yang lain mah banyak. Oh iya. Mereka-mereka yang diundang itu belum masuk di situ ya. Mereka yang undangan saya sebar sendiri itu ada kurang lebih 50. Itu Bunda. rame ya. Insya Allah rame. Kembali ke topik ya. Kenapa kira-kira mereka ini kalau on cam atau diskusi resmi kayak gini ya, one by one begitu on cam, apalagi Bang Juma lawannya ya mikirlah, saya naik ini apa gitu. Bible nggak punya, cuma berdasarkan perasaan gitu ya nggak bisa lah. Tapi kalau untuk tawuran gitu ya rame-rame nyodok sana nyodok sini itu pasti rame tuh Komal, pasti rame tuh Komal. Orang-orang yang penghujat sering ditertawakan kan jadi malu dia. Tadi pun ditertawakan. Kita tawakan karena kebotolannya ya teman-teman. Nggak bisa kalian oten-oten. Jadi kalau diskusi resmi itu mereka memang ogah begitu. Dia cari yang lembek-lembek lah, atau yang tawuran, yang bisa ngomong seenaknya dia gitu. Wah itu pasti ramai di sana. Kalau resmi-resmi kayak gini, ayo naik bawa data, ngomong pakai data dong. Ya. Tapi rata-rata mereka suka kalau itu lagi yang ini, Daeng. Mereka suka naik di tempat yang mereka dibiarkan bernarasi semaunya kan. Ya suka itu. Ya cari tuh, dia kayak kesempatan menyampaikan ajarannya tuh. Silakan Kayak naik, ya minta naik. Saya udah ada beberapa itu yang sok jagoan kayak siapa yang blokir saya dulu itu.
siapa Jeki Sembarang. Wah, kalau di Kemalnya sok paten. Di Sembiring. harusnya oh iya. Pendeta itu Gurunda ya, betul. Nah, harusnya dia ini, ya harusnya dia keluar dong. Jangan tinggal di markas terus. Dulu ada namanya Luis Prasetyo kan ya Banyumas. Dia kan duluan tuh ngetop Ya ya. nggak ada lagi dia ya. Hilang, nggak ada yang nonton YouTube-nya. Nggak ada lagi dia kan? Terus Masih mau ada? ngapain gitu? Ada tapi Masih materi ada, apa Bang? yang mau dia bawa? Ada tapi udahlah. Oh, kupikir Ada masih. Pertama dia mau kemana? Diskusi nggak bisa. Dia cuma mereaksi doang. Ditulis itu di YouTube-nya ya. Saya berhasil mengalahkan Banyumas. Nah, karena begitu. Padahal yang dihadapi adalah suaranya Banyumas yang direaksi. Iya, Kan waktu itu ya, kacau orang betul. kayak gini. Betul. Sama dengan pendeta yang mana itu yang menghina zakat. Itu juga. Siapa Gimana coba pendeta? Oh, yang 2,5% itu Bang Zuma. Itu juga bikin video sendiri. Potongan video klip, ya. Gilbert. Siapa? Ya, Blue Band. Kalau punya ilmu nggak usah lu reaksi video orang. Orangnya sendiri dari sini ya naik lah. Gue pengen tes lu bisa nggak sih? Kayak siapa sih namanya tadi tuh? Sembiring itu, Luis Prasetyo. Kalau di Pras Donald udah dikandangin dia. Manista dia kemarin, langsung dikandangin. Monolog sih dia. Mereaksi video orang, terus dikasih thumbnail. Banyumas tidak ada apa-apanya. Ya, saya berhasil mengalahkan dia. Padahal dia reaksi video orang, gimana caranya? Ya nggak ada lah perlawanan kalau rekaman lu lawan. Diputar dikit, tak baru tanggapi. Banyumas itu salah. Yang benar tuh ini gitu loh. Baru diputar lagi, reaksi lagi. Ya dulu ya lu laku, Luis. Laku dulu, karena kami belum ada. Belum booming sampai sekarang. Nah, seiring perkembangan waktu, hilang di telan zaman. Alhamdulillah, kebenaran selalu di depan. Muslim sulit untuk dikalahkan dalam hal diskusi lintas agama, nggak bisa. Makanya untung aja lu Sal udah kembali ke Islam. Coba lu masih di sebelah Sal. Bang Handi, mungkin aku paling yang ini Bang. Bang Handi, Mungkin aku baru-baru ini beli kak ini tong sampah merek bom. Mungkin lihat di B2 tong itu. sampah. ada tong sampah aku beli mereknya bom. Lihat saya, kan belum ada oten. Lucunya. Jadi saudara-saudara, tempat sampahku itu merek bom nih. Tong sampah bom. Besarnya tuh 25 liter. Berjam itu tong sampah. muat Bun ya. Tong sampah bom. Bisa-bisanya tuh namanya tong sampahnya bom. Aduh ya Allah ya Rabbi. Iya, besar. Kalau boleh berbagi pengalaman ya. Dulu itu masih agak terbatas ya. Belum ada Zoom, belum ada ini gitu. Masih kita di grup WA ya, masih PN. Tapi kebanyakan ngetik-ngetik, gimana cara nguploadnya di YouTube-nya ini kalau ngetik-ngetik ya. Pokoknya PN. Pokoknya kalau nggak PN, gua kick gitu loh, gua keluarin. Ya macam-macam lah PN-nya itu. Digabung satu, digabung sini, baru diupload di YouTube. Sangat terbatas, kerjanya ekstra benar itu. Masih ada ya video-videonya Banyumas yang PN itu ya. Masih ada lah, lucu itu. Gue kalau nonton itu ketawa kok kuno banget gitu. Tapi dalam hal ini ya, edukasinya juga dapat gitu loh. Dakwahnya juga dapat. Contohnya misalnya Banyumas bertanya,
Banyak orang bertanya kan PN tuh. Kita nggak tahu yang ditanyai pergi ke pasar kah? Atau lagi nganter anaknya ke sekolah kah gitu loh. 1 jam baru dijawab lagi, ditungguin. Ini orang mana itu ditanya. Masih merasakan nggak sih mencoba kayak gitu? Kesel gitu, ini orang mana ya? Ditanya 6 jam baru balik jawab. Masya Allah, perjuangan teman-teman. Ya sekarang mana enak teman. Udah di sini gitu ya, terbuka. Kita bisa langsung face to face melalui video. Kalau aku dulu Bang Andi, sebelum Bang lihat Bang Zuma itu di Facebook ya dulu ya kan. Dulu kan kita terkenal bapak-bapak Facebook kan. Nah, aku tuh lihat ini Zakir Naik sebelumnya. Dokter Zakir Naik. Terus orang-orang yang masuk Islam tuh sama dia tuh adalah orang-orang yang berpikir, berilmu tinggi. Nah aku ngerasa, ilmuku nggak tinggi nih. Bisa masuk Islam nggak sih? Baru setelah masuk Islam tuh aku tuh di tahun 2022 entah 2021 tuh. Nah aku lihat Bang Zuma tuh di Facebook tuh rame tuh. Ini orang ini keren juga ya dalam hati bukan penyampaiannya. Ku catatan itu sampai ada ku catat lo di kolom komen pesan Facebook tuh yang disampaikan Bang Zuma ku catat. Baru ku buka ini Bible nih. Cari betul kata orang ini gitu. Aku bilang Bang Zuma dulu orang ini gitu. Nah di situ tahun 2021-22 karena pegang HP itu kan belum bisa, cuman seminggu sekali. Kalau Facebook dulu itu dia menguasai teman-teman, dia menguasai di atas angin dia. Kenapa diskusinya kan ngetik-ngetik, waduh pegel tuh tangan, ngetik-ngetik gitu. Kadang kopas gitu kan gitu. Kopas. Tapi sekarang gimana? Sejak adanya akses di media sosial ya, udah berapa yang syahadat coba? Aku belum pernah mendengarkan diskusi yang Muslim Kristen itu tiba-tiba Muslim mau murtad, nggak pernah gue denger itu. Tapi belum di tahun ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada di tahun ini yang ku dengar ya. Selama gue ada nggak pernah gue denger kayak gitu ya. Dia, tapi kebanyakan mereka. Karena saya mendengarkan Bang Zuma, saya mendengarkan diskusi lintas agama. Tapi kok konsep ketuhanannya kok simple, mudah untuk dimengerti begitu. Kalau pendeta ditanya kok muter gitu, Bapak Putra Roh Kudus. Nah di situ mulai tertarik. Alhamdulillah apa? Ya syahadat. Kayak lu lah Sal. Ya itulah cara lihat di diskusi juga. Tapi sebelumnya enggak Bang, aku tuh lihat cari Al-Quran kesalahannya Bang. Aku tuh pertama pokoknya lihat baca Al-Quran tuh cari kesalahannya pertama Bang Andi. Cari kesalahan Al-Quran tuh. Karena apa? Kenapa aku cari kesalahannya? Karena ada namanya Isa Al-Masih. Nah, aku kan meyakinkan Yesus itu Tuhan dulu. Cari. Pasti lo cari Al-Syukur 61. Rata-rata ya banyak itu ya. Aku yang ku cari Bang, kubacakan. Aku baca tuh nemu bahwasanya Nabi Isa ini seorang hamba dan utusan. Karena aku nggak tahu dulu tuh Maryam kan. Ini Isa. Agak gitu caranya. Karena kan dulu kan kebangkitannya kan dulu kan Isa Al-Masih kan. Enggak gitu gini kan caranya nih. Kebangkitan mereka ini memperkuatkan gitu. Hanya Tuhan. Aduh, suaranya noise kurangi ehonya. Sal. Udah Bun. Lagi. Gak usah noise. Buat non-newsnya. Ya, turbit aja. Nah, itu kan enak. Lanjut. Nah, itulah aku tuh pertama carinya tuh kesalahan Al-Quran ya. Menurut aku ini pendapat aku kemarin. Cari kesalahan Al-Quran. Lu nggak nemu nih. Yang nemu nih aku nih Isa diutus oleh Tuhan kan gitu, diutus oleh Allah gitu. Nah, sementara yang ku tahu dulu kebangkitan Isa Al-Masih. Nah, di sini kan untuk nih mana nih sampai di tulisan 666 itu kan orang-orang misionaris yang membuat kan kalimat 66 itu adalah kebangkitan Isa Al-Masih di 666. Nah, itu ku cari tuh di Al-Quran tuh.
Nggak nemu, terus ku baca lagi kembali ke Bible tuh malam-malam tuh kan, baca. Terus mikir aku kan, aku nggak pakai baju aja keluar rumah malu nih. Nah, Yesus yang kutuhankan dulu. Itu lambang anam-anam itu di mahkotanya Paus. Nah gitulah Bun dulu kan. Nah, aku bilang lah kan dalam hati kan, aku nggak pakai baju aja keluar malu nih, kok Tuhan kok sukarela ya kami ya gitu. Nah situlah aku mulai mencari dan mencari sampai aku nyatakan diriku. Aku telepon saudaraku, bang, aku dengar kau kan udah masuk Islam nih, gimana sih Islam? Aku bilang gitu. Yaudah kamu masuk Islam aja lah katanya. Aku bilang langsung, kalau aku masuk Islam nggak belajar tentang Islam, bagusan aku nggak masuk Islam. Karena apa? Karena di dalam keimanan kita aja dulu kita masih disuruh imani aja. Masan kita di sini juga suruh imanin juga? Nggak mau, aku bilang. Kalau aku mau masuk Islam tuh aku belajar tentang Islam, aku bilang gitu. Dari situlah kata dia, ya udah datang sini. Situ aku besoknya izin sama mak, aku bilang mau merantau, terus ku jual motorku untuk ongkos tuh, langsung kaca aku. Situ. Sebelumnya aku lihat-lihat dulu Jacker naik itu di tahun 2018-19 kan. Gitulah Bang Andi. Sederhana kok sebenarnya kalau memahami Islam. Makanya Islam dibilang kan mudah jangan dimudah-mudahkan, sulit jangan dipersulit. Aslinya kan netral gitu. Sebagaimana kita mampunya dalam ibadah, contoh kita mampu ibadahnya berdiri, ya seperti orang-orang lain yang berdiri. Nah, ketika sakit kita disuruh duduk, nggak mampu pakai bangku, duduk di bawah. Kalau nggak mampu juga tidur, nggak mampu disolatkan, kan begitu. Bukan kayak di sana. Dulu seminggu sekali kalau ingat. Jadi itu, saya Bang lanjut Andi. ya. Oke Bang, silakan Bang. Jadi rata-rata misionaris itu ya, dia itu pakai Al-Syukur 61 untuk memurtadkan umat Islam yang jarang belajar dan bertanya tentang Al-Quran. Jadi caranya begini nih, polanya nih dari dulu ini sampai sekarang masih dipakai. Kamu tahu nggak? Dia tanya dulu begini, yang tahu tentang hari kiamat siapa? Oh, hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang hari kiamat. Tapi kamu baca Al-Syukur, Nabi Isa tahu hari kiamat. Nah, berarti Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, itu caranya tuh. Padahal dia nggak ngerti Al-Syukur 61 itu Nabi Isa pertanda datangnya hari kiamat, bukan Nabi Isa tahu hari kiamat, tapi dipelesetkan di sana. Pola-pola itu yang sering dipakai zaman dulu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada orang yang tertarik tuh caranya. Justru dia semakin blow on kedengarannya kan begitu. Pernah membaca Al-Syukur 61? Bunda Rama pernah baca? Sekarang pernah Bang. Dulu kan tuh kita carinya buka Al-Quran kan nggak tahu nih, cuman buka cari baca gitu. Nah kebetulan memang yang ku baca itu di Maryam gitu. Lucu lah kalau ingat dulu Bang. Nggak ada OT teman-teman. Kalau ada Bang Dewa mau naik tuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi di bawah merhatiin nggak ada Oten kok, malah gimana ini? Udah mikir naik Pak. Syaratnya on cam sih, nggak tawuran. Jadi mikir dia. Oh, so takut. On cam doang takut, gimana ini? Yang namanya kebenaran itu kan harus disampaikan sama orang yang jelas, Bang Andi. Betul tidak? Betul. Betul Paman. Cuman kebenaran apa yang mau sampaikan berdasarkan data? Nah kebenaran tentang ajaran Yesus saja dibantah sendiri sama dia. Nah gimana itu? Iya. Masih ingat dengan siapa itu lawan kita di Zoom? Siapa? Bapak yang menciptakan alam semesta, Yesus, lupa gue namanya siapa ya? One Pret. One Pret. Kemana itu bocah? Ya kayak gitu-gitu gimana mau naik diskusi Pak? Kalau kayak gitu ilmunya.
ya kita juga bingung ngadepin orang yang tiga orang itu jawabannya beda gitu. Jadi kita yang pusing sendiri itu. Udah pada hilang orang-orang dulunya. Sekarang ini yang nongol ini pasukan-pasukan bagaimana supaya Muslim kalau diskusi itu dibawa emosi saja. Itu memancing dia. Iya. Masih ingat nggak Pak cara mereka misionaris? Yang tahu hari kiamat itu hanya Allah. Baca Al-Zukhruf 61. Nabi Isa tahu hari kiamat. Berarti Nabi Isa Tuhan. Kan gitu katanya tuh. Iya. Nah itu sering dipakai. Dari tadi nggak ada Oten ya. Dia masih perhatiin cuma sebentar aja tadi Bang Juma. Udah gitu Iya, udah. betul. Bang Juma on cam aja Bang. Mancing-mancing Bang. Udahlah gak usah on cam. Tawuran aja udah. Tawuran tapi kondusif. Ayo naik. Tawuran tapi kondusif. Tawuran tapi bermartabat. Ayo. Cek dulu di bawah ada nggak yang minta? Nggak ada ya. Betul-betul udah kuno noten-notennya. Sayang kali kalian dek. Padahal di Bible sendiri itu tertulis gini nih. Tentang hari dan saat itu. Ya. Malaikat pun tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Kalau dia baca benar di situ ya, artinya Yesus juga nggak tahu hari kiamat. Hanya Tuhan yang tahu. Lari ke Al-Quran katanya Nabi Isa tahu kan? Kucluk orang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak ada orang percaya sampai detik ini. Kamu mualaf itu gara-gara apa Sal? Mengenai ketuhanan kah atau apa Sal? Iya, konsep dari ketuhanan tetaplah yang menjadikan aku tuh pokok dari ini permasalahan aku tuh yang kutuhankan itu aja kenapa sukarela gitu dibiarkan dipampangkan begitu tidak memakai sehelai gitu. Nah sementara aku nih keluar rumah nggak pakai baju malu gitu. Dari malu itu aku makanya kan di Islam itu sebenarnya orang yang malu itu kan orang-orang yang beriman gitulah. Nah rasa malu itu. Sementara di situ mereka ketika nggak pakai baju aja malu. Nah aku nggak pakai baju malu. Tahu Sal. Kalau pendeta menjawab itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53 kata pendetanya atau Yesaya 96. Ada jawabannya itu. Itu sudah dinubuatkan. Nah kalau masuk ke situ nanti berarti masuk ke inilah Bang Lukas 24 Bang 46. Kalau Yesaya itu gak ada urusannya nubuatan-nubuatan kayak gitu. Tapi kan alasan pembenaran aja sih. Iya betul. Mana ada menubuatkan untuk kedepannya ada seorang utusan Tuhan diperlakukan demikianlah. Kalau akal berfungsi dengan baik ya enggak banget lah. Dulu kan sering saya tanya, kalau itu anaknya Maria orang suci, orang mulia ya? Iya. Tidak punya salah ya? Iya. Menurut perintah Tuhan boleh nggak membuat metong orang yang tidak bersalah? Oh tidak, nggak boleh begitu. Terus Yesus punya salah nggak? Enggak. Terus yang mati di tiang salib Yesus. Nah, kok bisa? Kalau nggak punya salah, mau nggak Bang Andi? Itu sudah dinubuatkan. Nah, larinya ke sono. Ada aja jawaban yang lesnya. Iya, kalau enggak lari ke Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Bapak, iya mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan gitu. Iya, setiap yang percaya kepada dunia aku tidak binasa mainkan itu. Nah, tapi itu ya masa karunia? Masa karunia harus mati di tiang salib? Karunia itu artinya dilindungi. Itu loh. Keberkahan karunia itu.
Hal-hal kayak gitulah yang buat kamu berpikir ulang ya. Iyalah bang, makanya yang diambil pokoknya situ kan apa namanya, karena begitu besar kasih akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal kan, berarti surga tujuannya. Sebagaimana apa yang diinginkan Yesus gitu, apa yang diinginkan Yesus, yang menurut Yesus itu hidup yang kekal itu mengenal Bapa satu-satunya yang benar, mengenal Allah. Sal, dulu waktu kamu oten Sal, kalau ditanya Tuhanmu ada berapa, kau jawab berapa? 1. Siapa namanya? Dulu kalau ditanya siapa namanya? Yesus. Terus Bapak bukan Tuhan? Tuhan. Loh kok bisa? Yang ketawa lu. Dulu begitu lu. Bisa. Kan gitu dulu. Nah semenjak itu bang, baru aku bang meyakinkan, semenjak kejadian itu bang, yang baju itu aku bilang bang, disitulah aku ambil kesimpulan bang. Kok kalau memang Yesus Tuhan, kenapa nggak kejadian 1 nomor 1 aja digantikan Tuhan itu Yesus itu menciptakan langit dan bumi gitu. Nah itu analogi aku yang gobrok dulu kan, yang udah gobrok digubrukkan lagi. Kenapa nggak diajak kalau dia memang Tuhan gitu? Ya emang lu bisa ganti Beresit bara Elohim, lu mau ganti Elohim Yesus nggak bisa lah, marah udah Isam. Lah kita kan dulu nggak pakai namanya apa nih? Yang penting LAI. Gimana sih Bang Andi? Kan yang penting LAI. Oh. Kan gitu kan. Yang penting LAI ini benar nih udah. Gitu. Nah disitulah pemikiran aku bang. Baru ganti aku tuh bang. Yesus tuh sebagai nabi pertama bang. Sedekat itu. Sedekat sepokoknya di malam itu aku ganti. Berarti Yesus nabi. Enggak nabi, utusan. Nah berarti ganti ini Tuannya Allah gitu. Allah aja. Yesus memang nabi kok, tertulis di Bible. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Iya. Udah nggak Tuhan lagi kan di malam itu. Itulah besok paginya. Gitulah aku telepon abangku. Tuh singkat-singkat cerita malam itu juga tuh. Gara-gara itulah. Bukan gara-gara, itu bentuk hidayah ya teman-teman. Terus semua tuh nggak ada gara-gara. Ayo kalau muslim mau naik aja, minta naik. Siapa yang mau naik minta. Kalau mau bertanya apa gitu. Intinya kalau bertanya tentang berapa Tuhan itu rata-rata sulit memang untuk dijawab. Bahkan pertanyaan itu direvisi. Jangan dong bertanya tentang berapa Tuhan. Tanya dong kebagaimanaan Tuhan. Ya, bener nggak lo? Bener nggak lo sering diajarin kayak gitu? Ditanya tuh tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Nah, jangan tanya berapa Tuhan. Mereka tuh meyakinkan Tuhan itu satu. Pak, satu firman, satu ini tetap satu gitu. Gimana mungkin bisa satu? Bapak sama Yesus beda kok. Nah, walaupun tertulis beda bang, itu tetap jadi satu bang. Mau kutanya mamaku, kutanya bapaknya tetap satu. Assalamualaikum. Ya omongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya satu, faktanya 2 kok. Nanti silakan siapa bang? Ya. Man Bang Zuma ini ngantri kapan di makan ketawa? Jam berapa? Ngantri Bang Zuma. Bang Andi. Ya. Mana kita ini? Di tempat kemarin mau. Oh ini Mas Bram, Masya Allah. Bukan kakak Panglima, kakak Bramis deh. Masya Allah Mas. Tanggal berapa kita datang? Pekan depan di kapan? Kuling-kuliman ini ya. Bah iya. Iya, Bang Dewa di mana kah Bang Dewa? Di Bogor dia. Sekali ngajak ngopi dia. Iya, di bagus ngopi-ngopi lah. Ayolah ngopi ya Bang Dewa yuk. Ayo. Ya nanti insya Allah tanggal 14 ya. Iwan Pila yang mau hadir bisa foto bareng bersama Bang Juma, bisa ngopi bareng bersama Bang Handi, dan bisa juga tidur bareng sama Bang Sal nanti ya. Silakan kalau Bang, aku tanggal 13 Bang, tanggal 14 sudah balik Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Mas, Pak Bram di mana Pak Bram? Di kebetulan masih di ini Bang Dio, masih di Bandung ini. Oh Bandung ongkos kirim 20.000 Mas Bram.
Bisa aja nih. Wah. Iya kalau mau beli kaos kan mau ketemu mah harus beli kaos satu dari Dewa. Siap, Gambar siap, Bang siap. Juma. Iya, bosku. Bang Dewa nih kan Follow sama ya. udah mulai buruk nih Bang Dewa. Gimana Bang Dewa? Aman, bos. Ya, nggak mungkin lah. Bagus Enggak, itu. maksudnya minta ganti baru nih. Oh, nanti kalau ada yang ngebeliin ya. Siap, Nanti. siap. Nomorku masih ada kan? Masih, siapa tahu di bawah ada yang mau ngebeliin boleh. Aman, bos. Aman, 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 aman. DM Dewa ya, Bang Sulam ya. Siap. Iya. Fotonya Bang Zuma, Bang Andi, sama aku Bang Dewa ya. Boleh. Dewa pakai wajah baru lagi sekarang. Nah, pengen tahu wajah baru Dewa? Nih. Sekarang pakai kumis Dewa. Ya. Pak Raden ya. Boleh dong kaosnya COD tapi boleh perjalanan Bang semua Alpin tuh DM nanya Dewa Bang aja ya. Dewa, berapa harganya katanya Bang DM. Dewa, Bang Alpin? DM Dewa DM ya. Dewa sekarang pakai kumis alhamdulillah. Ada yang 150, ada yang 200 ya kalau mau beli baju Bang Dewa. Tapi yang bagus itu 200-an teman-teman, tanpa digosok dia. Iya, Celup-celup betul. aja. DM Dewa aja ya. Sekalian aja iklan Dewa ya. Ya Iwan Bila kalau ada yang mau pesan kaos silakan. Hari Senin Dewa mau nggak enak banget sih. Mau produksi. Nanti kalau misalnya ada yang mau, fotonya bebas mau dengan siapa, mau dengan Bang Juma, dengan siapa aja lah, apologet terserah, bebas ya. Silakan DM ke Dewa ya. Hari Senin Dewa produksi. Kan mau ketemu sama para apologet, pesenlah kaos dari Dewa. Fotonya foto Bang Juma buat kenang-kenangan itu. Tapi kalau ada yang mau tertarik dengan kaosnya Bang Juma, silakan DM Bang Juma langsung aja. Gitu ya. Ditunggu sama Dewa. Cara pesennya gimana? DM ke Dewa. Bang Saibah. Dewa follow ya. Nah, udah Dewa follow. Dipripat lagi. Jangan dipripat, Contohnya Mas kayak Saibah. gini Bang ini ya Bang Dewa ya, contohnya kayak gini. Pakai foto sama Bang Zuma, nanti fotonya bareng Bang Zuma lagi. Nah ini saya sepil nih. Nah, Ya. ini ketemu waktu sama Bang Zuma kemarin teman-temannya, tanggal 11 kalau nggak salah, lupa aku. Nah, Tuh Eko Putra udah beli di Dewa tuh. 2 lay berapa ke Singapura? Wah, ini baru semangat nih, Pak Armi. Set. Nah, di follow balik ya. Nanti Dewa DM. Lu di mana nih Sal sama Bang Juma? Di Medan? enggak lah, di apartemen Bang Zuma kemarin kan. Waktu kapan? Loh, kemarin tanggal 11 Bang Zuma ya. Sama Bang Faruk itu. Loh. Kok nggak ketemu sama lu? Ketemu Bang Andi, kita ketemu yang di ini, ketemu di apa namanya? Di apa? Di Tingkat rooftop. paling atas itu yang kami sama Oh, di Ibu Rika ke Dokter Zakir naik. Jam 11 aku iya, datang. iya. Ya ingat. Yang ku bilang, Bang Andi ternyata kecil orangnya ya. Buset. Kecil gimana lu? Aku badan gak segede gini lu bilang kecil. Wih, kok serang ulang ini live di mana-mana memang juga nggak ada diskusi kok. Coba cek, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ada di room tempat siapa? lain ada. Nggak tahu di room siapa ya, Dewa lupa tadi. Dewa sempat lihat, cuma ya orang sakit. Jadi ngelawannya juga bingung gitu. Jangankan nggak tega ya? kita, jangankan Bang Juma. Yesus turun lagi juga kalah. Pasti kalah Yesus debat sama dia. Biasa, pejabat surga, siapa lagi ya tuh? Gue masak. Bang Dewa mau pesen gimana? Dem, semangat baru nih. Nah,
Bang Dewa itu ukuran standar ya? Ukuran bebas. Enggak, maksudnya standar ya. Kalau benar-benar LL bener gitu. Oh iya betul. Betul. Siap. Kak Raisa udah di follow ini, Mbak Kak Raisa ya. Sudah Dewa follow. Silakan hari Senin Dewa produksi. Warna bebas, ukuran bebas. Warna mau apa aja terserah. Ada cewek tangan panjang? Ada. Jangankan lengan panjang, lengan pendek tanpa lengan ada. DM aja ke Dewa ya. Fotonya bebas, mau foto sendiri, foto dengan istri, foto dengan anak, foto dengan apologet. Terus mau bebas lah pokoknya. Nanti Dewa desain. Insya Allah Dewa yang desain nanti. Malah ada banyaknya Bang Dewa itu lengan doang. Rib doang. Banyak yang bilang follow kan, iya gara-gara kadang ini akunnya tuh belum diinstal dia, di-upgrade ulang akunnya. Jadi tuh kayak teman-teman lihat itu nggak bisa di-follow dan nggak bisa nge-give orang-orang selain host kan. Itu kurang apa di-upgrade lagi ininya YouTube-nya. Biar dia normal, bisa melihat, bisa memfollow yang lain gitu. Ini juga sebenarnya faktor waktu habis si TikTok ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Berapa hari itu ya, itu pengaruh juga loh. Benar pengaruh Bang, itu, belum normal. Dan 2 hari kan ketiga dia bangkit kan, ketiga hari dia kan bisa kan. Nah itu Bang, di situ dia Bang ruginya Bang. Si itu Bang yang lari ke Amerika itu, Bang Andi. Itu dia apanya terpuruknya, gak ada yang give, gak ada yang naik kan. Nah sampai dia membuat ucapan itu kan aku lihat sebentar tuh. Membuat ucapan semoga lekas sembulan negeriku kan. Bukan itu. Pengaruh karena pernah diblokir kan. Berapa hari itu. Terus kemudian normal. Nah, kedua teman-teman di bawah itu kadang-kadang kalau nonton di bawah nggak kelihatan di atas orang gerak-gerak gitu loh. Itu belum pulih kembali. Harus naik ke dalam baru gerak. Kalau ada di bawah jarang gitu. Yang normal itu masalahnya. Naik kok ke dalam. Naik mah ke atas tuh Bang Andi gimana sih? Ke atas ke dalam. Ya udah, gua ralat daripada ribut gitu. Iya juga ya, gue salah ya. Maksudnya naik ke bawah ya. Bang Andi. Iya. Di mana itu aneh? Siapa? Goldian mana itu aneh? Ada aja. Alhamdulillah ada Bang, ada. Udah ini. Kemarin Dewa ya. Oh ini banyak yang DM Dewa. Ya Dewa izin pamit dulu ya, mau ngasih nomor WA. Sibuk dulu Dewa, sibuk dulu bikin kaos. Terima kasih. Bang Andi, izin pamit. Ya, nanti di DM. Bang Sal, Bang Bram, sama Bang Juma. Ya siap, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bunda Rahma. Siapa suruh Goldian dibilang nggak usah pergi lah kayak gitu-gitu, pergi juga. Iya. 2 malam. Siapa panggil Kak? Ngoi Bunda Rahma. Kenal saja Bunda Rahmana. Iya. Iya, gimana Mangkasar Bunda Rahma? Kentaran orang sini di Goa, bukan tempat bangkitnya Yesus Dari Pariarin. Saya biasa ketawa jadi bawah biasa, tapi ada aja standby terus di bawah itu. Saya jangan handle di bawah itu kalau mau maki jadi bawah tuh. Karena belum bisa kita debat. Di mana Kak tinggal? Saya di Kendari Kak saya sebenarnya. Tapi saya lagi ada urusan di mana nih, di Bandung. Datang ke ini Milad Insyaallah. Iya, Insyaallah karena kemarin itu saya bilang sama Bang Handi waktu saya ketemu di Jakarta, saya bilang kalau saya belum pulang ke Kendari Insyaallah pasti saya hadir. Insyaallah. Iya, nanti Insyaallah tanggal 13 di. Iya 13.
Baik. Saya ketawa aja tadi lihat tong sampah itu merek Bombong. Tapi Sama memang beli itu. Bila itu. Jadi dia aku pakai bombong. Kasih sampah tuh. Wah, iya. Itu kemarin itu saya punya cucu itu Bunda Rama yang diposting sama Bang Zuma itu kemarin itu. Oh, ya Allah. Iya, dia kan perhatikan toh pas lagi penyakit tok kemarin itu toh. Dia mungkin dia perhatikan mungkin saya kok nggak pernah nonton lagi, dia tanya kakek kok nggak nonton Bang Zuma. Saya bilang, oh ini anak dia perhatikan juga. Saya bilang enggak, lagi ini enggak bisa lagi nggak live. Emang kenapa dilarang? Itu. Jadi tuh Ayahnya juga anak-anak itu kan biasa nggak terlalu pusing dia kan. Iya. Debat. Tapi biasa apa sih dia putar ini HP kok besar. Oh Bang Zuma dia putar juga. Dia memang hebat ya. Itulah. Iya, Masya Allah. Jago itu memang kita punya jagoan ini itu. sebentar Bang, si Margaret dengar Margaret, si Olong itu udah syahadat tadi, dia udah sunat juga. Kamu kenapa sih? Udah Islam dia, udah sunat dia. Sakit hati kali kau Margaret. Solong itu di tempatnya Bombong dia mengaku Kristen. Kemarin Bunda udah ini dia. Tadi dia baru ini video call naik komal Bang Paruk. Dia tuh lagi di rumah sakit di Impus mau sunat. Jangan terlalu cepat percaya orang-orang gitu. Benarnya. Bisa saja kan dia nunjukkan dia bilang di rumah sakit. Dia masih membela waktu dia di tempatnya, dia masih mengiyakan Kristen. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Itu ajaran mereka memang suka nipu-nipu. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah Tuhannya ya. Agam Caniago, selamat malam. Kristen, Muslim. Malam. Muslim. Muslim. Oh Muslim. Apa Enggak, ini mau ada yang disampaikan ini. Silakan. Iya. Untuk Bang Zuman ya. Oh, iya Bang. Oke Bang. Semoga beneran ya Bang. Fans pendeta besar. Oke Bang. Lanjut. Iya. Saya salut sama Bang Zuma nih. Apa namanya? Kalau Bang Zuma itu kalau dirinya yang dihina, dia tuh tidak marah gitu loh. Tapi kalau agama yang dihina, baru macannya keluar gitu. Salut saya benar. Bang, jangan hanya kata-kata Bang. Buktikan dengan singa apa Iya, singa Allah itu. Iya. Salut saya sama Bang Zuma lah pokoknya. Iya Bang. Kalau diri sendiri dihina itu nggak masalah, tapi kalau udah agama dihina, singanya itu mulai keluar. Oke, itu aja mungkin masukannya. Iya Bang. Oke Bang, makasih. Salam buat Bang Zuma ya. Tapi gini Bang ya, misalnya memuji lagi itu usahakan mengucapkan pertama Masya Allah Bang. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, Masya Allah Bang Zuma. Jadi Bang Zuma tuh jauh dari kena sakit. Maksud saya itu ya yang mengagumi, yang bangga ya support juga dong dengan apa kek. Ini bukan perkataan Bang Zuma ya, cuma aku aja. Makasih ya Bang, siapa Bang Agam Caniago. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bang, ini fans pendeta besar. Buktikan, jangan cuma kata-kata, buktikan. Terima kasih Bang. Punah sudah Kristen ya teman-teman. Punah. Kenapa?
terguncang mereka ya teman-teman. Bercanda pun Heri, kok sensitif kali ya. Kenapa mereka takut sekarang ya? Naik di komalnya Bang Zuma. Gurunda itu orangnya tegas. Kamu nggak akan dikasih kesempatan menjatuhkan Islam. Beliau berdiskusi dengan data-data yang full. Itulah mereka. Kalau naik di sini, ya kau naik itu pongah, tapi turunnya tertunduk malu. Karena kau akan dihajar. Apa yang dipakai menghajar kalian teman-teman Kristen? Bibelmu sendiri loh. Jadi kalau mau naik di sini ya harus kuat mental, kuat data, literasi, ya. Jangan kayak tulang lunak sama si siapa tadi itu ya, nggak jelas. Dan malu-malu. Itu teman-teman. Karena yang menjadi lawan mereka Bibelnya, itu Bibel tadi yang disampaikan tuh. Bibel yang menjadi lawan mereka. Gurunda belum lari ke Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas. Enggak tuh Bunda Rama. Katanya gitu Bunda Rama sama Bro Pulgon. Punah endasmu katanya. Astaga. Dasar Ya nenek tuh. tunjukkanlah kalau kau nggak punah. Ayo naik diskusi. Berarti kau masih ada tuh. Iya sih. Soalnya kalau punah juga siapa yang jadi bahan bakar api neraka? Gak ada lagi kan. Makanya ada tersisa nih yang masih longor-longor. Tapi yang cerdas kayak Bang Al-KTP, kayak Bang siapa tadi, banyak lah ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mu'alaf ini ya. Udah ratusan. Insya Allah tanggal 13 besok ya, Api sudah berusia 2 tahun. Tapi alhamdulillah ya, yang dimualafkan atau yang disyahadatkan itu Gurunda itu udah ratusan. Itu baru 2 tahun loh, insya Allah ya ke depan semakin banyak yang tersadar. Apalagi kalau terwujud sekolah apologet nih, aduh. Ya kan? Alhamdulillah kalau udah bener-bener ya sadar Bang Holong. Mereka kalau pakai akal ya, pakai akalnya, nggak pakai doktrin dogma, mustahil mereka Kristen. Mau mengikuti ajaran Yesus, Yesus diutuskannya kepada Bani Israel. Ya toh? Ya, harus dia mu'alaf, harus. Atau sekalian kau ateis, jangan bertuhan. Kenapa harus ke Islam? Kalau dia religius ya, nggak mungkin dia ateis. Dia pasti pilih Islam, pasti pilih bersyahadat. Kenapa? Rasulullah itu di dalam Al-Quran dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Seluruh umat manusia. Yesus hanya kepada Bani Israel. Jadi kalau dia nggak bersyahadat, ya dia pilih mengingkari Sang Pencipta, ateis dia. Tapi enggak, mereka pun ini ya rata-rata kuliah mengaku kalau ada Sang Pencipta. Cuma tersesatnya itu Pencipta ini diimani bahwa turun ke bumi inkarnasi jadi manusia. Ya kayak pagan kan, kayak pagan ajaran dewa-dewa. Seperti Krishna turun ke bumi jelmaan dari Dewa Wisnu. Dan di India sana kan. Nah itu jelmaan-jelmaan. Itu pagan saudara ya, pagan. Bang Andi, monitor Bang Andi. Nggak ada oten tanpa kau suruh pun Resa, kita kasih naik. Biar kau kenyang nyimak di bawah. Berita lagi. Kau pikir kita nggak butuh oten? Nggak ada oten saudara. Mereka sudah, mereka sudah ngacir, kabur. Kami pun ingin ada diskusi, karena ini masih ada yang live di YouTube. Tapi daripada kita diem, rungkat.
bentar lagi tuh dirongkatkan sama Gurunda kalau nggak ada Oten. Ini bukan rekotan, bukan bro. Nah, aku mau tanya sama Bang Andi tadi Bunda Rama. Aku mau minta satu data kan gitu kan. Apakah ada kredibilitasnya tentang ini orang-orang di bangsa Yahudi itu orang itu disalib hukumannya sampai menjadikan penyalipan itu suatu kebenaran yang mutlak. Nah, aku minta satu orang aja siapakah kredibilitasnya dulu orang yang pernah disalibkan dalam rangka orang Yahudi ya. Nah, kok menjadikan penyalipan itu suatu kesucian gitu. Apakah orang yang disalib di samping Yesus itu orang Yahudi juga atau tidak? Mana bisa begitu? Di kitabnya di Torah tertulis bahwa orang disalib itu terkutuk oleh Tuhan. Mana mau dia suci kalau orang disalib? Orang disalib itu bagi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Harus hati-hati juga bernarasi ya. Yang penting harus pakai data ya teman-teman. Ya itulah aku tadi mau bertanya kredibilitasnya ada nggak di luar daripada Bible? Ya nggak ada otennya teman-teman. Kalau ada oten kami pun diam dari tadi. Mungkin turun.
Ayo teman-teman, mana? Kita buka dulu ini ya, bahwa bukan sejak zaman purba ya, zaman ratusan ribuan tahun sebelum Yesus itu udah banyak itu yang disalib oleh apa ya, hukuman-hukuman yang dilakukan oleh Roma itu adalah penyaliban ya kan, hukuman metong. Aku buka dulu datanya. Jadi cerita-cerita itu tuh apa ya, bisa juga ditengarai bahwa itu adalah mana ya, apa nih Gurunda? Nanti kita buka data Gurunda ini, rongkatkan coba ya, masih ada kasih datanya ya, bahwa udah beberapa berlalu orang-orang di salib dan itu dipercayai bahwa itu adalah korban penebus. Itu memang identik di ajaran pagan ya teman-teman. Tumbal-tumbal ini manusia. Bentar, aku pernah ada datanya ya. Jadi hukuman salib itu ya, hukuman penyaliban itu ya teman-teman, itu udah ada jauh sebelum Yesus ya, udah menjadi hukum kebijakan di pemerintahan di kerajaan Roma sana ya. Jadi bukan baru-baru ketika Yesus saja, enggak, udah lama, udah ribuan tahun sebelum Yesus. Jadi penyaliban itu sudah menjadi apa ya, metode eksekusi yang umum di Romawi. Seperti di contohnya ya di abad 71 sebelum Masehi. Aduh aku kaget. 71 sebelum Masehi itu ya, ribuan budak disalibkan sebagai hukuman yang karena apa ya, pemberontakan. Mana ya, sebentar aku buka dataku ya. Siapa yang naikkan ini Rahab? Apa Bunda, jangan diturunin, biarin ya. Siapa tahu dapat rezeki dia. Nggak apa-apa, nggak ada diskusi juga. Siapa tahu ada yang mau ngasih koin. Iya benar-benar, silakan. Suruh on cam aja, kenapa dimatiin on camnya? Nggak bisa nge-give. Kenapa? Kenapa Mbak Ria nggak bisa ya? Assalamualaikum. Nggak nampak namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak paling usianya 12 tahun. Nah. Makasih Bang. Kefaluki ya Rahab. Kefaluki ukti. Lah. Masya Allah. Syukran Bang, Kakak Bram. Ini kalau ke Indonesia ini gue jadiin aja anak angkat. Iya Bunda ya. Mau nggak Bunda punya anak angkat kayak gini? Enggak lah, anakku pun ada. Dengan diangkatlah dia. Dan anak soleha. Pada nggak bisa nge-give ya? Iya, mesti naik dulu Bisa. mereka Bang. Kalau mau nge-give-nya mesti naik dulu, baru udah nge-give turun lagi. Biar nampak di Komal ini. Nampak namanya, nampak semuanya. Naik aja Ya coba. itu teman-teman. masalahnya.
Teman-teman yang mau ngegip naik aja dulu. Nanti habis ngegip mau turun-turun gitu. Gantian. Biar kelihatan. Kasih ke apa kayak gitu buat dia. Kalau kita di sini nggak usah, buat dia aja. Pokoknya saling berbagi, beramal ya. Iya, kasih Ya terus itu tukar pakai. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku. Sayang kamu nih kayaknya mau ngegip paus, kasih terus bang, paus bang, sama si Rahab nih. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada nampak yang mau gipnya dia. ditanyain, tapi di luar judul. Apa itu bang? Ya izin kalau boleh ya. Ini Boleh, dulu, gimana cara kita mau nebus hutang tapi orangnya udah nggak ketemu lagi. Oke. Ini ada pernah saya dengar guru saya. Iya. Kalau Anda punya utang, terus orangnya itu sudah tidak bisa ditemukan lagi, gitu ya. Iya. Ya diniatkan aja berinfak, bersedekah. Di Ke fakir miskin, ke masjid. Gitu ya, niatkan aja. Bagaimana mau membayar utang kalau orangnya udah nggak ada, sulit untuk ditemukan. Begitu ya. Iya, itu gimana cara misalnya kita infak, apakah kita atas namain orangnya, Bang? Ya boleh juga. Allah Maha tahu kok bang, Allah Maha tahu. Niatkan aja, niatkan dalam hati aja. Iya. Kan Allah Maha tahu apa yang Anda ingin kerjakan kan gitu. Ya, Disertai soalnya niat. udah dicari kan kemana-mana kan, tapi nggak ketemu orangnya kan. Ya itu tadi aja bang, niat. Iya. Serahkan kepada Allah yang ngatur semuanya. Ya amin. Itu Ya, aja. Rabbal Alamin. Ya bang, makasih bang atas Kalau mau niatkan ini ngasih gift ke Rahib ini, dia orang Palestina itu membutuhkan bantuan kita semua. Kalau kita dari api dulu pernah kita, alhamdulillah dengan apinya kita kirim dulu itu hampir 400 juta ya benar apa kita dari api ya patungan ya. Kita kirim Iya. ke sana. Iya. Ke Palestina, ya benar. Orang Palestina. Orang Palestina ini anak tengah kita. Assalamualaikum Rahel. Rahab. Waalaikumsalam wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Ya. Antum ikra Al-Fatihah. Kepada. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Merdu sekali suaranya. Teman-teman yang mau menggift boleh naik teman-teman. Kalau misalnya nggak kelihatan nama si Rahab, naik ngegift baru turun lagi nggak apa-apa. Rahab, ma'a alirmo, Rahab, ma'a alirmo. Apa sih kalau usia itu alimru ya? Ma'a alimru, Rahab. Naam akhi. Usia berapa ya bahasa Arabnya? Alim lupa gua. Umrik, Udah umur lama. itu umrik, umrik. Umrik? Hah? Masa sih?
أخي أنا لا أقدر أقول عمري على التيك توك، هذا يضر حسابي. Oh, 6 Rob, 6. Dia nggak bisa menyebutkan namanya karena berdampak TikTok masih di bawah katanya. Iya. Ada Ilah madrasah. Bodo amat lah, yang penting arti dia. Ada ilah madrasah. لا يوجد مدرستنا تهدمت في الحريق. Nggak bisa sekolah dia, teman-teman. Keadaan. Pada dulu kuliah itu harus bahasa Arab, bisa Bunda. Ayo mau datang besok, udah lama nggak belajar bahasa Arab. Kaifa aluka, oke. Itu ada bertanya di bawah. Alhamdulillah. Itu artinya apa kabar? Alhamdulillah. Ini Maulana bisa juga nih bahasa Arab dikit-dikit nih. How are you? Gak bisa ngasih gift ya teman-teman kalau nggak naik ya. Iya bang, suruh naik aja bang. Naik aja baru nge-give. Kayak dia nggak bisa lihat mereka tuh, nggak bisa lihat nama si Rahab, nama abang. Oh kan dia Wil Rahab. Naam akhi. Ya. Apa sih kalau makan itu ya? Ya. Malam itu apa katanya? Aduh. Ini bang, nggak apa-apa kita izin kalau mau ada saudara kita yang lain mau naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahu alwak Palestina. أخي الساعة 8:28. Ini Bapak muda ini bisa bahasa Arab kah? Ayo Bapak muda. Siapa kemarin bisa bahasa Arab? Ta'am makan ya ta'am. Oh ya ta'am makan. Udahlah kayaknya ya. Banyu kayaknya mau istirahat. Bunda, aja ngomong Bunda. Yang bisa naik sini, minta naik, minta naik. Kemarinnya Banyuma juga agak error, gak kelihatan di bawah orang mau ngasih gift harus naik dulu.
Rahab, tilawah Quran Karim. نعم. Surah Ad-Duha. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل أندونيسيا، اللهم احفظه، اللهم زدهم وبارك، اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله، جنة النعيم إن شاء الله الجنة. اللهم ارزق أخي بنزوما، اللهم احفظه، اللهم زده وبارك، اللهم ادخله إلى الجنة إن شاء الله يا أخي بنزوما جنات النعيم. Ayo teman-teman yang mau give silakan naik, teman-teman yang mau give biar bisa meng-give kepada si Rahab. Masya Allah suaranya merdu ya teman-teman ya. Bang MPM, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Atau memberi kepada saudara kita si Rahab? Nggak mau nanya aja. Mau nanya apa Bang? Silakan Bang. Aina taskuni ukhti fil Gaza atau fi ay dairatin? أخي أنا أسكن في غزة. ما شاء الله. كم جزءا؟ هل تودون أن تروا منزلي؟ كيف؟ هل تودون أن تروا منزلي؟ لا أعرف. أنا من إندونيسيا. اللهم ارزقنا إندونيسيا. كم جزءا تحفظ القرآن أختي؟ أخي أنا أحفظ جزء واحد. ما شاء الله بارك الله فيكم. اللهم ارزق أهل أندونيسيا، اللهم احفظه، اللهم زدهم وبارك، اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله، جنة النعيم إن شاء الله الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah. Beda ya pengucapan lidah kita Indonesia ya. Kalau mau belajar kayak dia rohnya kan, roh dia tuh kan nggak ada, ya orang getarnya kan bang, nggak ada sampai ya bahasa ibu. Ya bahasa ibu gimana ya beda lah. Itulah maksudnya kalau kita Indonesia kan bilang rohnya itu getarnya sampai 3 kali kan, gitu kan, roh. Nah tapi kalau ya tadi suhu bi Ibrahim wa Musa, beda loh. Ibrahim wa Musa. أخي هل هناك خطأ في قراءتي؟ نعم. هل هناك خطأ في قراءتي؟ Ya. Oh, kasih bahasa Sunda aja mangga. Dia nanya ada yang salah nggak di bacaannya gitu. Oh, lancar gitu. La fi qiraatika sah. Oke. La ijad khata. Lakin fi makhrajil huruf Indonesia wal min Palestin mungkin ghairi sawa. La يسوي. نعم أخي. جرب اقرأ آيات الأخير من تقرأ أنفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعددا أيحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنا عليهم مؤصدا في عمد ممددة صدق الله العظيم. Zih anti mumtaz min qiraatik. Enggak usah sebut tajwid kan dia kan ngaji biasa. Syukran lak akhi. Kalau bisa sampai 2 kali itu paling dikit. Berapa sih ditukar sama roti? Gua nggak bisa ngegip ya, gua nggak ada isinya punya gua. Kalau yang teman-teman yang ngegip jangan mawar, teman-temannya mawar tuh nggak bisa percuma. Allahumma hafadhum, Allahumma zidhum mabarik, Allahumma adkhulhum ila jannah. Allah barakallahu bikum. Allahumma akhi Benzuma, Allahumma hafadhu, Allahumma zidhu wa barik, Allahumma adkhulhu ila jannah. Insyaallah ya akhi Benzuma jannah النعيم. هل تودون أقرأ لكم المزيد من القرآن؟ Tanya dulu Bang NPM, dia itu belajar ngaji, punya guru ngaji nggak? Ukti, hal indakal muallim min qiraatik?
من قراءة القرآن هل لك معلم؟ أبي يعلمني القرآن. Ada Bang Andi. Ya di sana juga harus belajar ngaji kok. Masa otomatis kalau bisa orang bahasa Arab harus belajar ngaji juga kali. Orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa ngaji. Bisa ngaji. Banyak. Karena banyak di Arab Saudi sana orang belajar sama orang-orang Indonesia. أختي هل تستطيع اللغة الإندونيسية؟ لا يا أخي. لا. هل ستتعلم عن اللغة الإندونيسية؟ لا. إذا ستعلمت اللغة الإندونيسية تعلمت مع أخونا جميعا في هذه القمال. Komal apa bahasa Arabnya? Komal. لقد علمني أبويا بعض من الكلمات. Abuya, dia sering ke tempat Abuya dia. Ajarin bahasa Indonesia Andi, Bang Andi. Tanya dia, Aki, mau nggak tinggal di Indonesia? Hal turidi ila Indonesia? Hal turid taskuni fil Indonesia? لا أنا لا أترك وطني. لماذا؟ Lagi suruh ngaji aja, nggak apa-apa. Gak mau katanya. Nggak mau lah dia. Dia lebih mencintai. Dia rela mati demi negaranya. Iya, dia lebih cinta tanah airnya. Nah, cinta negaranya. وأموت فيه. Nah, biar mati di Palestina. Iya, Coba tanya. Gimana pun juga. Coba tanya Israel di mata kamu seperti apa? Kaifa indaki anil Israel? Ya ukhti, kaifa indaki anil Israel? Gak mau dia. Nggak bisa jawab. أخي إنهم يقومون بترميم المنازل وتجويع الناس. Dia bilang Israel itu asu. Iya memang asu itu. Kan kelakuan tapi lebih mulia asu sih Bang Andi. Asu itu kalau dididik dikasih makan mau mendengarkan. Lebih asu gila dia, asu gila. Asu gila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah. Anaba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر. Masya Allah. Masya Allah. Coba baca Bible lagi, baca Bible. Kejadian 1 nomor 1. Jeng 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 jeng. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. شكرا بارك الله بك أخي بنزوما. اللهم ارزق أخي بنزوما يا رب. اللهم احفظه اللهم زده وبارك اللهم ادخله إلى الجنة إن شاء الله يا أخي بنزوما جنات النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بك. Amin ya Allah. Bang NPM, abang ngaji lah bang. Ya. Abang ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Masya Allah. Coba aku ya. Masya Allah. Barakallahu bikum. Allahumma arzuq ahla Indonesia. Allahumma ahfadhum. Allahumma zidhum mabarik. Allahumma adkhulhum ila jannah.
إن شاء الله رضا جنات النعيم إن شاء الله جنة ما شاء الله بارك الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا عورة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل أندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة. بارك الله بك أخي بنزوما. اللهم ارزق أخي بنزوما اللهم احفظه اللهم زده وبارك اللهم ادخله إلى الجنة. Yang nggak bisa ngegip itu teman-teman nggak apa-apa naik teman-teman. Kirim permintaan nanti dinaikkan Bang Andi. Itu bisa ngegip jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم عبت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bang Yusuf. Gimana Bang Yusuf? Ada yang mau disampaikan? Mau ngirim gift nih buat sahabat. Oh ya silakan Bang. Masya Allah. Paus nih Bang ya. Silakan Bang. Seadanya Bang, seikhlasnya. Jangan mawar Bang ya. Sekiranya. Iya makanya saya pengen kirim kopi atau don apa ini yang lainnya gitu. Caranya gimana tuh Bang? Kok nggak bisa? Biasanya bisa biasanya. Tekan si rahapnya terus ada nanti tuh kan lambang hadiah. Oh ya baru bisa nih ya. Ludis Kajimpa, selamat malam Bang.
Widodo, jangan inilah, jangan usnuzon. Jangan suuzon kamu, usnuzon aja. Ya bagaimana caranya kan bisa ditukar itu. Ditukar ke kota langsung mungkin bisa, ditukar ke roti bisa. Usnuzon, jadi seseorang mukmin itu, seseorang Islam itu usnuzon kamu terhadap apa yang kamu pikirkan. Gitu. Sekiranya beliau salah ya pasti ada tanggungannya. Yang kita tahu dalam keadaan genting saat ini, mereka memang sangat membutuhkan uluran tangan ini umat muslim yang lain gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Bagi teman-teman yang mau give, silakan naik. Sebab kalau nggak naik nggak kelihatan namanya dan susah ngigipnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم صدق الله العظيم. بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل أندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة. Assalamualaikum Bang Kal. Islam Kristen Bang. Bang Khalid. Bang Khalid. Teman-teman yang mau nge-gift silakan naik teman-temannya. Yang nggak kelihatan nama si Rahab. Silakan naik ya teman-temannya biar bisa nge-gift si Rahab. Kecilkan biar nggak, kadang namanya nggak kelihatan apa namanya Bang Putra. Kalau abang nggak bisa lihat nama si Rahab berarti itu abang mesti naik nge-giftnya gitu biar ada untuk beli roti beliau, karena kan di sana katanya tuh bisa ditukarkan dengan roti. Gitu. Bang Yusuf, makasih Bang Yusuf ya. Iya Bang.
Padahal aku udah follow ini si Rahab Sahat ini. Dia setiap masuk room siapa ya? Itu aku selalu kirim. Di aku hitam semua nggak nampak. Ya silakan bang naik bang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Handa kak. Silakan bang naik bang Putra untuk memberi hadiah kepada saudara kita. Hadiah kita bilangnya hadiah karena Nabi Muhammad itu ketika diberi hadiah Nabi Muhammad memakannya. Silakan Bang Putra naik Bang Putra jika ingin memperkenankan memberi hadiah kepada saudara kita Rahab from in Palestine. Kayaknya akun Bang Zuma kena deh harusnya dihapus berat. Abang Sal Pasar Ibu. Aku izin follow bang ya. Oke bang, syukron jazakallah bang. Semua follow bang, terutama Bang Zuma ya teman-teman. Agar ketika Bang Zuma live itu kalian teman-teman bisa. Bang Putra jangan kasih mawar bang. Mawar itu nggak bisa ditukar bang. Asli apa KW? Insya Allah asli teman-teman. Ini ori bukan KW, buset. Nah ini teman-teman tuh klik apa dikasih lob orange ya. Nah ketika itu Bang Zuma live teman-teman tuh langsung dapat notifikasi Bang Zuma live gitu. Ketika Bang Zuma live, iya benar Bang Zuma original ini akun ketiga Bang Zuma itu. Kalau nggak percaya cek di YouTube Bang Zuma sekalian subscribe tuh akun YouTube Bang Zuma. Syaratnya itu Bang Zuma live, Bang Zuma pasti meng-live-kan di YouTube. Jika live TikTok, Bang Zuma pasti live YouTube gitu. Mana suaranya? Cek di YouTube aja Bang, YouTube Zulkifli Abbas. Kalau Abang nggak percaya. Bang Zuma lagi istirahat. Halo Bang Sandi, selamat malam Bang Sandi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Adi mau disampaikan Bang? Izin mau ngegip mana sama si Rafa ini. Tafadol Bang, tafadol. Jangan mawar Bang ya, mawar tuh nggak bisa ditukar Bang. Siap. Izin cuman nggak banyak ya, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bang, izin Bang, turunkan aja. Oh iya Bang. Syukron jazakallah Bang ya. Assalamualaikum. Salam semuanya pada gurunda semua ya. Iya Bang. Pasti didengar, kalaupun Bang Zuma mendengarkannya pasti diterima salam. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan Bang ya. Siap Bang, makasih Bang. Masya Allah. Kak Sinta, syukron jazakallah Kak Sinta. Berarti cewek ya. Syukron jazakillah khair ya Kak Sinta ya. Semoga berkah. Ada yang mau naik lagi silakan teman-teman. Yang nggak kelihatan namanya naik aja. Ada Bang Andi. Nah kalau sekiranya gini ya, yang ada kan menggunakan akun Bang Zuma itu. Nah itu yang KW. Ketika dia menggunakan akun Bang Zuma live, teman-teman tuh cek YouTube-nya Bang Zuma. Kalau YouTube Bang Zuma nggak live berarti itu bukan Bang Zuma gitu. Sederhana kan? Halo Bang Pablo, selamat malam Bang. Noise Bang ya, Bang Pablo. Selamat malam. Malam Islam Kristen Bang. Halo. Halo Bang Pablo, Islam Kristen.
Ana lekoin kalau long tesa yo. Maksudnya gimana bang? Waalaikumsalam Bang Prabu. Maksudnya nggak ada lagi koin, udah dikasih tadi. Oh iya. Saya nggak bisa bahasa ini, bahasa Aceh. Anajet bahasa Aceh, gitu kan bahasanya kan? Gitu. Orang aku pernah tinggal di Aceh kok. Aku dulu tinggal di Aceh itu di pesantren ini, ambil di tahfidz Quran ya. Nah, Aceh Timur, aku Banda Aceh bang, Banda Aceh. Alamat aku pun juga di Banda Aceh. Sahadatnya juga di Banda Aceh. Bang Sal orang Aceh, iya bang. Enggak bang, saya itu orang Medan bang, Medan Iya, terus. Sal Pasaribu. Iya, saya orang Medan bang. Tapi tinggal di Aceh. Oh sekarang enggak, ini sekarang lagi di dekat Tangerang. Oh di Tangerang. Bang Zuma tidur Mika? Mungkin ya. Baru sekali ini aku naik di live-nya Bang Zuma ini, mungkin ya Bang Sal yang naikin kali. Kalau Bang Yusuf aku nggak, mungkin ya, aku nggak ada live-nya ini. Susah kalau dia lagi live, kalau lagi ini ya. Ya kita juga nggak bakal naik bang kalau Bang Zuma lagi diskusi, gimana sih? Nggak mungkin lah kita Bang Zuma lagi diskusi kita naik. Aku pernah ke itu bang, masjid nomor 2 terbesar di Banda Aceh bang, Masjid Oman bang. Nah aku situ kenangan aku seumur hidup sekali nih bang, seumur hidup di Aceh besar itu aku pernah azan asar bang. Bang bau-bau itu kenangan aku seumur hidup tuh bang, karena nggak mungkin aku bisa azan lagi di masjid yang besar itu. Iya, Masjid Lamprit, namanya Masjid Oman Al-Makmur. Iya, nah kalau di Banda Aceh itu Al-Makmur itu jamaahnya itu pasti sampai luber ketika bulan puasa maghrib, itu setiap maghrib itu pasti penuh. Ini bang kali ini siapa? Udah gadis aja nih bang ya. Kemarin kayaknya masih tahu kecil lah, ya. Nanti 2 tahun lagi pun dia mungkin udah nikah, siapa tahu. Bang Kali ini, Bang Kali Islam kah Kristen Bang Kali? Bang Kali minta naik loh, Bang Kali. Halo Bang Kali, selamat malam. Buset. Waalaikumsalam Bang NPD Gunung Medan. Oh ini asli Medan abang nih. Rahman. Tadi lap jam berapa nih Bang Zuma? Kurang tahu Bang, tadi kalau aku setiap ini Bang, mungkin biasanya habis ini Bang, habis Isya beliau live Bang. Biasanya yang aku tuh kan masuk tuh palingan jam 10 karena ada inilah sholatin kita. Karena Bang Zuma kan lebih di awal sholatnya Bang. Di kita tuh jam 7, Bang Zuma tuh jam 8. Iya aku kan paling kalau masuk room Bang Zuma ya, terus Yusuf PI gitu.
paling kalau paginya sih itu tuh si siapa? Faruk. Ya Bu, inilah room muslim lah. Di sana siang kak? Iya dekat Cirahap deh siang kan? Tal udah masuk Islam ya, ketinggalan saya. Lah saya tahun 2019 bang. Jauh. Belum ada di debat-debat di ini di TikTok. Iya dekat Bang Zuma tuh di jam 2 teman-temannya. Sekitar 2 jam kurang lebih Bang Zuma udah masuk subuh. Mungkin istirahat. Berapa sih Bang perbedaan waktunya? Kalau kita di apa ya Witaya tuh 1 jam di bagian timur itu kan 1 jam tuh. Misalnya di apa yang pernah aku bang ya Kalimantan itu ke WIP itu 1 jam bang bedanya bang. Nah kalau di Ambon Papua tuh bedanya 2 jam. Pokoknya gitu lah. Aku kan pernahnya merantaunya tuh di Kalimantan ya. Kalimantan tuh bedanya 1 jam sama WIP. Masya Allah, syukran jazakallah. Bang Muhammad, syukran Bang Muhammad. Terberkatilah Bang Muhammad M. Lubis. Berkati jalan. Ini ngapa cewek pakai kerudung minta gift? Astagfirullah. Bu Maryam. Beliau ini Bu Maryam. Beliau ini saudara kita dari Palestina. Nah sekiranya ada rezeki kita memberikan hadiah kepada beliau ini melalui gift, karena kan nggak mungkin kita menggunakan rekening, nggak ada di sana rekening. Nah kalau gift ini bisa ditukarkan dengan apa? Dan jangan mawar teman-teman, mawar kepada sirap nggak bisa. Nah itu bisa ditukarkan misalnya kayak beli kota, terus beli apa namanya ditukarkan dengan hadiah roti. Husnuzon lah kepada saudara mukmin, apalagi yang kita tahu negaranya sedang diintimidasi sama Israel biadab. Ibu kan namanya Maryam loh, nama yang dimuliakan loh. Nyamar kali. Gimana bang? Nyamar. Enggak tahu lah. Gua nggak bisa ikuti akunnya. Siti Maryam ini nyamar kali. Enggak lah, enggak tahu lah. Allah alam, kita usnuzon aja bang. Lagi dia masih iman dia dalam Islam berarti. Ini kan komennya kan ini enggak. Syukron Bang Muhammad. Minta gitu. Bang Muhammad, syukron jazakallah. Bang Pasar Ibu, Bang apa lagi muda. Bang jago enggak pernah. Allah barakallah ya fi Muhammad. Bukan bang, kemarin kan memang nggak bisa ini bang, nggak bisa. Bang Prabu kan kemarin memang nggak bisa buka TikTok bang. Kemarin nggak bisa buka TikTok, terus akun saya masih dalam tanggengan. Nah ini kan ini peringatan pemblokiran bang akun ini. Makanya aku tuh nggak tahu lah, nggak berani. Karena akun aku 2 udah kena blokir. Yang FYP tuh keblokir tuh, FYP hampir 1 juta yang nonton tuh. Kayak di Instagramku aja 3 juta yang nonton.
di Instagramku. Tuh 3 juta yang nonton tuh. Kena take down juga tuh akun aku tuh. Gak bisa di follow orang, gak bisa di like, nge-like gak bisa aku. Gak bisa nge-follow orang juga. Mantul. Ngeri kali lo jatuh-jatuh di ini komentarnya. Bang Jan ini boleh naik dulu bang, biar bisa memfollow-nya bang, memfollow, mengikuti, lalu memberi sedekah ataupun memberi hadiah kepada saudara kita si Rahab, nggak apa-apa. Bang Jan ini, tekan multi bang Jan, tapi abang privat ya, berarti yang bisa naikkan abang cuman bang Zuma, karena abang tuh privat. Teman-teman jadikan 1M teman-teman, tap layarnya jadikan 1M, tap layar. Oh bang apologet muda, mungkin ada kegiatan bang, ada kegiatan yang lebih urgen kan? Coba kita bantu bang. Debatnya mana? Debatnya lagi hilang bang, oten-otennya nggak ada naik bang. Bang Angkasa juga privat, nggak bisa dinaikkan. Jadi kalian tuh melihatnya gak ada orang gitu. Palsu ini, buset. Ini akun Bang Zuma asli loh saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Bang Zuma tidur tuh Bang Andi. Nah sini Bang Kristologi, abang naik bang, silakan bang. Itu namanya akunnya sedang dalam ini, apa namanya, kalian itu nggak bisa melihat dan nggak bisa memberi hadiah. Itu kayak dibilang karena menggunakan akun ini anti tombak gitu. Yang ngomong si ini bang, yang megang panah bang. Bang Zen ubah dulu pengaturannya bang, jadikan publik, nanti baru dinaikkan gitu. Contohnya nih saya minta naikkan si ini ya Bang Muhammad ya, Bang Muhammad Anibal. Bang coba silakan naik dulu bang. Silakan saudara-saudara naik. Bang, salah aku izin turun ya. Oke bang, syukron jazakallah bang ya. Makasih banyak. Semoga ya selalu. Iya bang, sama-sama bang. Semoga berkah untuk si Rahab. Amin amin. Naik lagi deh lo. Padahal semua ngasih poin gratis seneng. Coba kak CCTV MUI tekan multi kak, dan ini saya bantu ya. Bang Kali, selamat malam Bang Kali. Bang Kali. Astaga. Bang Kali, selamat malam. Iya kak, CCTV naik aja kak, CCTV memberi giftnya dengan naik aja biar bisa kelihatan gitu kepada si Rahab. Genapi 2M apa 2M 2K aja. Oh gitu ya, oke terima kasih kak. Akun Bang Zuma palsu ini. Bang doa ibu udah cek YouTube Bang Zuma nggak? Kok gitu ya memfitnahnya ya? Yang dari awal nonton pasti tahu lah. Jadi pengis apa bang?
Namanya Rahab, saudara kita dari Palestina itu. Biasa kan di rumah Buya beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarkan aja Kak Sinta, biarkan. Nggak apa-apa Kak Sinta. Yang orang dari awal nonton kan pasti tahu. Bang Pasar Ibu. Iya Bang, gimana Bang? Di Palestina itu ada Kristen nggak? Ada lah Bang, bahkan kan ini Bang, kan Abang tahu nggak isunya itu bahwasannya mereka orang-orang Kristen yang di Palestina itu disuruh keluar dari situ, mereka tidak mau. Sama seperti ucapan Rahab tadi. Mereka nggak mau. Maksudnya di situ disebutnya Kristen apa Nasrani? Tetap Kristen Bang. Kristen. Bukan Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa alaihissalam Bang, Hawariyun. Oh beda ya. Nasoro. Jadi penyebutannya Kristen juga gitu atau apa? Apa ya dibilang? Kristus, Kris. Coba tanya Sirap aja dong. Ukti Rahab. Naam akhi. Naam. Tarifu anil dini Nasrani ay alladhi ماذا؟ لا يا أخي لا أعرف. الذي يقال عن عيسى ابن مريم ربهم تعرف عن دين ذلك؟ أنا أتابع صفحة أبو السترونج، أعرف أنهم يعبدون أيتين، إنهم كذبة اخترعها الشيطان. الذي يقال عيسى ابن مريم رب سوى الله. لا تعرف. أشهد أن لا إله إلا الله. Selain Islam. Ayudinan fil Palestin. Islam al-akhar mujud. نعم أخي إسلام. Al-akhar min Islam mujud fil Palestin. Siwa Islam. والقليل من النصارى واليهود. قليل من النصارى. Jadi gitu Bang Pasar Ibu. Orang sana juga bilangnya Nasoro. Wal Yahud. Yahud. نعم أختي أنا مسلمة الحمد لله. Bang Zuma udah ya YouTube-nya ya. Syukran jazakallah. Ukhti, ma farqu baina Nasara wal Yahud? Nah, Tarifu farikun bainahuma?
أخي النصارى مسيح واليهود يهود. Nasara ya'budu ani rabb ma huwa rabbahu. أخي إنهم يعبدون عيسى ولكن لا يعبدون أوتين. Oten. La ya'budu oten. Sirahap ngomong. Ketawa sih. أخي من هو أوتين؟ Ya, Oten gila namanya Rahab ya. من هو أوتين؟ Rahab, Oten Majnun namanya, Majnun. Oten stres. Waalaikumsalam warahmatullah, Bang Adam Stan. Jazakallah. Teman-teman yang nggak bisa ini, yang nggak bisa give ke si Rahab, naik aja teman-teman ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang ini akun palsu Bang Juma, Bun. Bunda Rahmanya udah turun. Ada di bawah Bunda Rama. Bunda Rama, bentar bertak naikkan ya. Bunda Rama, silakan naik Bunda Rama. Ada Bunda Mila. Kenapa dia turun? Tadi dia ada di atas. Mungkin lagi cuci piring Bunda Rama. Bunda Mila, ditanya kabar Bunda Mila, kaifaluk katanya. How are you? Kata Bunda Mila, alhamdulillah baik katanya. Kata Bunda Mila tanya, kaifaluka ufti, Gurunda pasti udah istirahat ya? Iya kayaknya Bun. Makanya saya dikasih moderator. Ini nunggu 1 M kayaknya nih. Ada Bunda Rahma loh di bawah. Bunda Rahma paling tidur. Jadi yang naikkan Bunda Mila siapa? Nggak tahu siapa. Nggak ngelihat saya. Saya belum ada naikkan Bunda Mila. Mungkin Gurunda, mungkin atau ini siapa namanya itu? Bang Handi mana Bang Handi? Bang Handi turun barusan tadi. Coba Bunda Rahma nih kadang-kadang kayak ini juga. Coba telepon Bun. Manusia jadi-jadian. Beliau ada di bawah, udah ku jambak. Iya dia tidur berarti kalau dia nggak nyaut. Saya mute dulu ya. Oke Bun. Ukhti tastatiu takalam bilughatil injilizi? La. Oke. Khair ya Bani. Bang Adam, assalamualaikum Bang Adam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Allah Akbar. Nah kan Bang doa ibu kan, makanya itu kita husnuzon Bang. Lagi dia muslim Bang, ditengok ada Bang Zuma. Rap ini kan dari bilang dari saudara kita dari Palestine. Di sini dia kita nggak memberikan minta sedekah Bang, nggak, kita memberikan hadiah kepada beliau. Nah apa yang didapatkan beliau ini dapat itu kan untuk beli roti makan kepada beliau. Gitu. Apa salahnya memberikan sedikit kepada, kan kita tahu sendiri negaranya sedang dijajah oleh apa? Yahudi, bangsa Israel yang terlaknat. Ini surah Al-Fi kan? Lama tak nampak Al-Fi ya? Lah bukan Bang, saya bukan Alpis, nih saya Sal nih. Alpi nggak mualaf, kalau saya mualaf nih dari Karisten. Alpi ini memang Islam Bang. Wah Bang ini dari Malaysia. Ya. Oh iya. Lama dah mengikuti Bang Zuma dengan Apologet Indonesia. Masya Allah. Ya follow lah Bang ya. Insya Allah. Karena dia Muslim. Iya dia tidak mengerti bahasa Injil. Injil itu yang diketahui dia tuh
Alpi mualaf cerdas. Ini bukan Alpi coy. Astaga, astagfirullah. Aku sal teman-teman. Aku sal Pasar Ibu. Itu punya margaku. Nggak bisa ngegip. Yang mau ngegip silakan naik teman-teman. Yang nggak bisa kelihatan nama si Rahab ini silakan naik. Memberikan hadiahnya. Memberikan hadiah aja teman-teman. Jangan dibilang sedekah ya, nanti lambangnya itu nggak enak kali dikatakan salah lagi nih, katanya akun Bang Zuma palsu lagi. Jadikan 1M teman-teman ya, tap layarnya. Ini Rahab nih, ini asli teman-teman. Bang Pasar Ibu. Oh iya bang, gimana bang? Pasar Ibu itu dalam bahasa Arabnya itu kan Alfi. Ada Pasar Ibu di surat ini kan Waqiah kan. Makanya aku ini bangga bang. Mohon maaf, naam bang, nggak apa-apa bang, doa ibu kristologi. Allah lebih tahu bang bagaimana. Itu wajar sih abang mempertanyakan apakah ini benar Bang Zuma asli, karena Bang Zuma tidak berbicara, sedang istirahat. Nah itu wajar abang mempertanyakan. Di ayat 54 bang kalau nggak salah bang, itu Pasar Ibu bang. Ada margaku di situ kan? Pasar Ibu. Iya kan? Betul kan? Pasar. Dia pakai sya. Pasar Ibu. Enggak, kalau di Padang, 1000 ini bahasa Indonesianya 1000, uang 1000. Nah, uang 1000 itu kalau di bahasa Arab kan alfi artinya. Pasar Ibu aparaku, memang apara lah kita. Kalau abang kan lubis kan dari lahir. Abang aku nih Pasar Lubis ini. Naik dulu bang lubis. Siapa tahu aku dapat ini paus. Nggak, kasih ini aja lah sama si Rahab aja lah. Bang Zuma masih sholat tahajud. Alhamdulillah. Ngarep bang Sal. Saya tuh lagi nggak ada koin loh. Ntar saya lihat ya. Nggak ada bunda. Dia di sini. Makanya saya kadang-kadang ini juga. Sedih bunda ya. Iya, cuma gimana? Soalnya udah siang di sini. Ntar saya cari dulu. Masih ada sedikit karena kemarin tuh sekali beli terus sekali jalan habis. Ada yang PK, biasanya kan saya support yang PK tuh. Iya benar-benar kayak Ustadz Wafi dulu yang saya lihatnya. Gurunda Zuma PK saya support, si ini PK gitu. Maksudnya biar penyemangat aja, bukannya apa-apa. Iyalah. Kalau lagi begini jadi kosong. Saya lihat dulu ya. Oke bunda. Ini sering cara nyari koin gimana bun, cepat kali dapatnya. Bukan cari koin bunda Mila tuh beli, buset teman-temannya. Beli. Nggak tahu bisa nggak nih. Ya ampun. Bunda Mila cari koin. Kalau saya bisa beli, saya beli. Mau nggak dikasih Bunda Mila tiap hari 100 koin yang ngomongin? Enggak, masalahnya apa namanya? Saya belinya tuh 2 hari sekali. Nggak apa-apa, bisa kapan aja. Cuma kadang-kadang kalau sudah motong itu nggak enak ngambil lagi gitu. Bunda Mila pernah nggak ngambil harta karun dari gitu? Nggak pernah bunda ya? Nggak ada di saya, nggak ada. Nggak pernah teman-teman. Aduh kan bilang Bunda Mila nyari. Enggak, biasanya itu ada yang suka ngasih gitu loh. Nanti tiba-tiba saya ada duit $30, saya langsung beliin lagi. Tukar ke koin lagi. Nggak pernah masuk ke tempat lain sebentar. Sebenarnya gini bun, itu kalau Bunda Mila tukar ke koin lebih ini bun, lebih mahal. Enggak, saya punya yang
40% off. Oh, iya. Jadi umpamanya saya beli contoh ya $100, itu saya dapat 10.000 lebih, ya 10 ribuan. Nah, kan kalau di Indo gini kan Bun, dia kalau misalnya ditukar 200 poin itu, nah itu kan bisa dapat 150.000. Itu kalau kita belikan nanti itu lebih, gimana ya bilangnya? Lebih murah. Iya, dia lebih murah kita beli daripada kita tukarkan sama koin kita. Oh, gitu. Nah terus diapain itunya? Diambil duitnya? Iya, bunda ambil, nanti langsung bunda belikan lagi, itu lebih murah dia. Oh gitu. Jadi misalnya dapat $30 kan, nah itu $30 berarti kalau gitulah, nanti tinggal bunda tuh belikan ke koin lagi, itu lebih murah ininya dibandingkan ditukarkan ke koin nanti. Di ruang sebelah ada yang pakai foto Bang Zuma ya, itu yang palsu kalau yang di sini. Itu yang palsu. Buset. Di sini kebenaran Gurunda. Kalau ada suara kita begini, mungkin ada harus open cam kali. Kau open cam salah. Biar Ini Rahab ini udah bukti, ini udah Islam. Enggak lah, Rahab kan orang luar. Bisa aja dia bilang Rahab salah room kan gitu. Oke lah, aku open cam lah, aku saudara yang terkasih. Karena jam segini Gurunda tuh lagi istirahat, jadi nggak open cam. Biasanya kan open cam terus. Enggak lah kalau ada, tapi saya juga pernah ketipu. Iya, pernah betul ketipu juga. waktu itu dua kali ya kalau nggak salah, ya Allah. Oke bun. Semangat. Ini aku moderator teman-temannya. Kalian bilang nih. Mana sih Bunda Rahmat? Ada di bawah nih, ku undang Bunda Rahmat ya. Ada di bawah ini. Mungkin tidur, saya telepon nggak diangkat. Oke. Nah, jelas-jelas akun bangsal ini. Bunda Mila, boleh nanya? Boleh. Itu cari kerja ke ke Amerika itu susah nggak? Nggak tahu Bang, harus yang nanya betul lah Bang. Saya kan Serius waktu ini, datang, Bunda? iya serius. Saya waktu datang sini bukannya cari kerja, tapi karena saya nikah, Muhammad itu orang Palembang juga, tapi memang sekolah di sini dia. Bun, naik Bun. Assalamualaikum. Naik Bun, naik tuh. Suaranya jadi kedengeran Dede Komal. Naik Bun, naik. Dari tadi diundang-undang Bunda Mila, Bunda Rahma. Udah naik ya? Udah. Ya, Bun ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tiduran. Bukan, benar kan saya bilang. Lanjut ya. Jadi saya terus ikut ke sini waktu kita krisis 98 karena Muhammad harus pulang sini, kerjaan di Indonesia dipotong, dolar naik kan dari 1.000 jadi 3.000, jadi nggak ada yang mau bayarin lagi. Ya udah, pindahlah dia ke sini. Saya belum ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ya udah ke sini terus ya, karena memang saya udah biasa kerja, udah ini ya tetap aja ngelanjutin bisnis apa yang bisa dikerjain di sini gitu Bang. Kalau yang datang ke sini umpama mau kerja, nah sekarang begini, kalau mau jadi yang undocumented, umpamanya nggak ada pendidikan atau apa gitu, biasanya mereka pakai visa turis atau apa. Tapi kalau umpamanya kita profesional, ada jasa, pengalaman bagus atau apa, daftar di agen-agen, ada agent, ada monster agent atau apa-apa. Daftar dari situ, nanti interviewnya juga online begitu. Pas masuk, ini profesional nih kita ngomong ya. Pas masuk, baru nanti dipanggil gitu. Kalau untuk supir pribadi itu ada lowongan nggak? Nah, di sini banyak yang menjadi supir, kerjaan juga kan yang susah. Masa dia di itu juga nanti aneh, masa cari supir dari luar negeri gitu kan, sementara di lokal orang butuh banyak kan, gitu. Susah. Kan ini di Jakarta apa di mana? Di Padang, Bunda. Oh, di Padang. Aku di Jakarta, Bun. Taksi nggak ada di sana, di Padang. Taksi ada.
Nah, coba daftar di taksi di sana. Taksi apa di sana? Bluebird bukan? Ya, Bluebird. Coba daftar Bluebird tuh bagus ininya untuk karyawan. Kalau sudah berapa tahun dikasih cicilan rumah, itu makanya pada betah kerja lama-lama. Tukang kebun kalau ada infoin kah sayangku. Teman-teman yang mau nge-gip nggak bisa, silakan naik teman-teman. Silakan naik, nanti nge-gip buat istirahat ya. Lama masih ngantuk ya. Gimana kabar Bunda Mila, sehat? Nyimak. Sehat. Siapa nih? Ini siapa? Penggemar dari bawah yang selama ini di bawah. Ini apa namanya? Penggemar Bunda Dalama itu. Penggemar Bunda Dalama. Bang Juma. Gimana Bang Juma, lagi tidur lagi apa? Bang Juma tidur teman-teman ya. Mungkin kan bentar lagi di sana kan mau ini ya subuhannya. Bunda Rahma di mana kabar? Bunda Rahma ngetes dulu, Bunda Rahma jangan tidur. Alhamdulillah kabar baik bang. Alhamdulillah bisa aku naik sekali ini gara-gara si Rahab juga ini. Selama ini tak di bawah terus. Semangat Sal, semangat. Amin. Masa tengok nih Bunda Rama katanya cocok kosal sama si Rapat. Ada aja tipingannya. Dia di Palestina teman-teman, aku di Indonesia teman-teman. Bapakku masih Kristen. Kalian bilang aku sama dia. Ajak datang ke sini lah. Pasti mau dia kalau nggak mau dia Bu, dia nggak mau. Anak-anak kayaknya Rafa nih. Rafa, are you still gimana ngomongnya? How old are you? Rafa, Eva Luk, tanya Bunda Rahma. Eva Luk Yofi. How are you? Kan tanya kabar kan? Iya, bukan nanya kabar, nanya umurnya berapa. Dia nggak bisa disebutkan Bunda tadi katanya. Oh, nggak bisa ya? Ya, berarti di bawah 15. Bunda. Gimana kabar Bunda Mila katanya? Alhamdulillah. So aku translate cuy. Alhamdulillah. Rahab, bukti. Nah. Al-Fatihah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم syukran barakallah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji ya. Allahumma barik. Allahumma adkhulhum ila jannah. Jangan mawar teman-temannya di sana nggak bisa ditukar mawar. اللهم احفظها اللهم زدها وبارك اللهم ادخلها إلى الجنة إن شاء الله يخطب جميل جنات النعيم. Oke, Sal, turunkan aja ya. Oke bang. Cukup teman itu yang adanya. Amin. Semangat semua Bunda Rahma, Bang Juma selalu sehat Sal. Amin bang, amin. Jangan pernah letih, selalu semangat. Kami mendoakan semua teman-teman. Capek istirahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Mila open cam dong katanya. Open cam.
Bunda Mila mah lagi apa namanya? Lagi di jalan ya Bun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, belum pernah lihat Bunda open camp. Lah, sering lah Bunda Mila, cuy. Dikit lagi teman-teman, 1M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat Gajah Mada sini. Syukran. Barakallahu bikum. Allahumma arzuq ahla Indonesia. Allahumma ihfadhum. Allahumma zidhum wa barik. Allahumma adkhilhum ila jannah. Barakallahu biki ukhti Bunda Mila. Allahumma arzuq ukhti Bunda Mila. Allahumma ihfadhha. Allahumma zidha wa barik. Allahumma adkhil ila jannah. Insyaallah ya ukhti Bunda Mila jannatan na'im. Masya Allah. Barakallahu biki ya ukhti Bunda Mila. Syukron jazakallah Bun. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adanya segitu ya udah, penting rata dapat kan. Alhamdulillah. Bunda saya skip dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Masya Allah, dapat kiriman baju gratis. Tadi